Oh, Bang Guna. Gue bilang Gurunda. Iya, Gurunda Cuna maksudnya. Oh. Naikkan, naikkan. Nah itu Bang LP. Makanya pelayanan saya. Assalamualaikum, Gurunda. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan Iya, saya silakan. lakukan. Semangat malam teman-teman sekalian. Ya, selamat malam Bang Suma. Malam Bang. Nggak bisa Bang Elpis sembarangan. Karena saya sendiri sudah ngalamin Bang Elpis. Waktu pelepasan itu Bang Elpis. Itu setan tuh keluar cuman sebatas apa ya? Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Jadi sehari cuma 24 jam. Dia cerita sendiri sama saya, kok badan saya ringan ya setelah didoakan. Kok rasanya nggak sakit-sakit lagi. Itu. Ini Pelepasan Bang, kan jinnya keluar saya- semua. Alhamdulillah. ya, ntar, dengar. Saya merasa tidak- jin. Tapi setelah saya pahami Bang Elpis, ternyata ada jin apa tuh yang menyerupai? Jin apa maksudnya sih? Katanya kamu pendoa, masa nggak tahu jinnya apa gimana sih bang? Enggak yang diimani orang muslim jin apa namanya? Jin. Payah. Loh, lah kamu berdoa menurut apa kok? Menurut orang Islam gimana sih? Saya kan nggak paham sih, Pak Danto. Enggak, saya berdoa menurut Kristenan, cuman kan saya itu berpikir ini yang menguasai orang ini jin apa saya pikir. Terus saya berbaca, Bang. Oh, dengar ya. Saya tidak bisa bahas panjang-panjang di sini karena kita ada berbagai aliran di sini. Tapi saya mau kasih tahu satu saja begini. Ketika kamu membuka pintu, jangan lupa bahwa pintu itu harus ditutup kembali dan digembok. Ya. Jadi Bang Danto harus mengerti ke sini dulu. Baru iya bisa betul. Bang. terjun dalam pengusiran. Nah betul, terus kenapa setannya balik? Kan gitu. Kan dia tidak mempercayai tentang nama Tuhan Yesus. Oh, bukan begitu. Memang setan tidak percaya Tuhan. Bagaimana? Enggak Bang, orangnya cuma minta tolong. Kan Iya. Bang Elpis ingat nggak kata Tuhan Yesus bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi. Udah. Ya. Pesan itu saya beda. Bang Danto, jangan melakukan hal yang tidak sebelum abang ketahui dah, gitu loh bang. Sehingga tidak ngawur bang. Baik dari perkataan, pembahasan. Dari kitab aja. Bu, Entar Bang Danto. yang nggak ada jangan Bang Danto ada-adakan. Nah, Itu loh. jangan. Bang Elpis jangan bingung lah. Coba pelajari lagi kita Bang Elpis yang nggak bingung. Enggak. Ya dah. Aku tidak bingung. Aku tahu. Bang Danto, Dan Bang aku Danto mengerti. semuanya. Kita Bang Tesa saya ngomong. sapa dulu dong, Gurunda, masa nggak ini sih? Bang Oh iya, Iya, makanya tadi itu. saya sudah sapa Bang Suma loh. Tadi saya Iya, sudah selamat iya. malam. Nih, Sebentar. Baik, Gurunda, teman-teman. Gurunda, Siap. mau gimana gitu Gurunda? Ya, yang tadi yang penginjil tadi yang mana? Bang Saya. Dedi, Yang host. Bang Danto. Ya. Bang Danto, Texas. hostnya ini Gurunda. Oh iya. Silakan Gurunda tanya-tanya. Baik. Baik. Mohon izin teman-teman. Sebagai penginjil, kalau boleh saya tahu, pernah tidak sahabat penginjil ini mengajarkan kepada jemaahnya atau orang yang ingin diinjili terkait dengan Galatia 2 nomor 14? Galatia 2:16. Langsung intinya 14, apa? Bang. Intinya bahwasanya orang-orang yang ini Paulus yang mengajarkan bahwa pada waktu beliau melihat kelakuan orang-orang yang ada pada saat itu, Paulus kemudian berkata kepada Kefas, "Jikalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Maksudnya, kalau saya menilai bahwasanya di sini Paulus mengatakan bahwasanya orang yang tidak hidup secara Yahudi adalah orang-orang yang tidak bersunat, dan orang-orang yang tidak bersunat itu disebut sebagai kafir.
Ini data. Nggak begitu Bang Zuma. Oke, silakan dijelaskan, Bang. Kan Yesus sudah menghapus semua hukum darah. Di mana itu Yesus katakan dia menghapus, Bang? Ya kan Yesus bilang, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Setelah genap ya selesai. Menggenapi itu maksudnya menghilangkan atau membatalkan? Menggenapi itu artinya menyempurnakan. Ya, kalau dia menyempurnakan yang tadinya babi haram, ketika disempurnakan menjadi halal gitu, Bang. Iya, jadi halal. Oh gitu ya. Bukannya itu justru menghilangkan. Menyempurnakan Bang Zuma. Gini, di dalam Lukas 17 nomor 16, Yesus mengatakan bahwasanya tidak setitik pun dari hukum Taurat itu dibatalkan sebelum langit dan bumi itu lenyap. Itu gimana itu, Bang? Ya kan sudah digenapi sama Yesus. Berarti sudah. Yesus Tapi langit dan bumi? Yesus itu berkata sudah selesai. Ya sudah selesai. Pak Danto yang ditanyakan tentang Matius, jelaskan makna dari Matius gitu loh Bang Danto. Jangan semua sudah digenapi semua. Kalau memang tidak mengerti, bilang aja nggak ngerti. Jadi nanti nggak ada pertanyaan berikutnya. Iya. Gitu Pak Danto. Jadi ibaratnya jangan sampai mempermalukan diri sendiri. Sorry Pak Danto ya. Ya kan memang itu intinya. Bukan begitu. Dan kan maksudnya Bapak ini kan sebagai penginjil tuh, ketika nanti ditanya sama Izin Bang Zuma sedikit menjelaskan Ya, Bang Zuma ya, nanti seandainya pemahaman saya ini, saya mohon maaf karena saya bukan seorang penginjil Bang Zuma ya. Itu yang dimaksud Ya, dengan Bang Zuma silakan, Bang. adalah Yesus dan hukum Taurat ya, yang ada di Matius 5 ayat 17 ya. Iya, Janganlah betul, Bang. kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu titik pun tidak akan dilenyapkan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah ini yang perlu digarisbawahi, sebelum semua terjadi. Iya betul Bang. Ntar dulu Pak Semua Danto. yang terjadi itu yang mana, Bang, maksudnya? Ya, Yesus kan berkata sudah selesai. Astagfirullah Pak Danto. Sebentar. Iya Bang Texas. Iya. Kalau saudara Texas ini sekte apa, Bang? Saya Katolik? universal Bang, saya Bang. Saya tidak memiliki denom Bang. Oh, iya. Saya hanya Saya juga universal ikut Bang Texas. Iya, bagus lah. Berarti. Saya hanya mengikuti 4 kitab agung yang tertulis di dalam Alkitab Bang, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan saya menyatakan di situ menyatakan memang mengikuti Protestan Bang Zuma. Iya. Lanjutin aja. Lanjutin Bang Danto. Iya Bang Texas. Yuk kita kompak. Bang Zuma itu Protestan. Kalau Bang Elvis Protestan ya? Iya Bang. Oke. Nggak mau Jadi diaku gini. universal nanti ditanya lagi. Jadi gini, yang saya tahu Bang, di Galatia 2 ini nomor 14, di situ ada 2 tradisi. Tadi pagi juga saya sudah pertanyakan ini kepada beberapa teman. Di situ dikatakan, jikalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, artinya yang dimaksud hidup secara kafir ini adalah mereka yang tidak bersunat. Itu yang dimaksud di dalam Galatia 2 nomor 14. Bagaimana menurut abang-abang saya sebagai penginjil di sini? Sunat itu kan hukumnya diwajibkan kepada Israel. Kayak kita Indonesia bukan orang Israel, kita ini asli Indonesia. Jadi kita tidak dibebani sunat. Mana sih orangnya? Lah Bang Texas turun. Bang Texas, ngapain turun?
tak kompak universal kok. Bukan. Cara Abang Bang Danto, Pak Texas mau ngomong potong-potong sih. Enggak, saya saking semangatnya bantu dia. Iya. Katanya kita timnas. Iya, jadi gimana Bang? Kalau yang ini yang saya tahu ada dua cara hidup. Yang pertama secara Yahudi, yang kedua adalah secara kafir. Nah, saudara mengatakan bahwasanya sunat itu hanya untuk Kafir loh bang, non Yahudi. ya, tapi di dalilnya dikatakan hidup secara kafir. Itu secara kafir. Coba di mana kita kok jadi Galatia 2 nomor 14. Makanya dua kali sudah materi ini saya angkat supaya Al-Quran itu tidak disalah-salahin kalau mengatakan orang Kristen itu kafir, karena dalil kitabnya sendiri mengatakan begitu, gitu Bang. ya sebentar saya buka dulu. Iya, silakan. Kayak asing di telinga. Asing Bang ya. Di situ dikatakan etnikos dalam bahasa Yunani. Etnikos itu artinya secara kafir gitu Bang. Kalau kafir sendiri itu bahasa ininya jelas sekali tidak ada sebenarnya. Yang ada raka biasanya dalam Matius 5 itu. Galatia 2 nomor 14. Galatia 5 Galatia 2 Bang. Galatia 2. Galatia 2:15. 14 Bang. Oh, Galatia 2:14. Gimana Bang? Bisa dibacakan? Bentar. 2:14 mana sih 14 ini? Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Gimana Bang? Orang yang tidak bersunat hidup secara kafir. Benar nggak menurut data ini? Hidup secara kafir. Orang Yahudi hidup secara kafir. Nah, hidup Orang secara Yahudi. kafir dalam artinya orang yang tidak bersunat itu kan secara kafir Bang. Iya dulu. Bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Artinya orang yang tidak bersunat itu disebut hidup secara kafir. Benar nggak? Sepakat nggak kita di situ? Iya kan tempo dulu sebelum Yesus salib. Ini kan sudah Bang. Ini kan Galatia ini datang belakangan Bang. Ini surat Paulus. Ini kurang lebih 30 tahun setelah Yesus itu terangkat ke langit. Iya kan pewartaan ini kan kepada semua bangsa, baik dia bersunat atau tidak bersunat. Siapa itu Bang? Ya, semua bangsa. Kita Siapa Indonesia. yang Hah? Iya, maksudnya siapa yang diberi tugas untuk ke semua bangsa? Murid-muridnya 12 rasul. Kalau Paulus Paulus kan dia pilihan terakhir. untuk siapa Bang? Ya sama untuk semua bangsa. Bukan untuk Yahudi kalau dia Bang. Karena orang Yahudi nggak ada yang mau sama Paulus. Di dalam Galatia 2 nomor 8, karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, Yesus juga yang telah memberikan kekuatan kepada aku Paulus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Berarti sahabat-sahabat saya ini adalah pengikut Paulus, karena Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Yesus aja sudah disembah sebagai Tuhan semasa hidupnya oleh kaum Israel Yahudi. Siapa Maka itu dari- Bang? Hah? Siapa yang menyembah Yesus? Ya sebagian kecil orang Israel itu sudah menyembah Yesus semasa Yesus hidup. Mungkin bisa salah satu contoh atau apa gitu? Salah Gimana satu itu Bang? Bang Elpis, siapa yang dirajam itu Bang Elpis?
Lupa saya dirajam, Pak. bagaimana? Yang dilempari batu itu laki-laki siapa? Stefanus. Ya, Stefanus salah satunya. Stefanus bukannya tidak pernah jumpa dengan Yesus, Bang. Jumpa. Di mana? Dia malah mewartakan Yesus bangkit. Makanya Oh, dilempari batu. iya, Stefanus Begini. bertemu dengan Paulus. Enggak. Itu ada di dalam cerita Paulus, Bang, Ya, Kisah Para Rasul. Stefanus bertemu Paulus, maka dibunuh sama Paulus. Karena Stefanus mewartakan Yesus itu Tuhan dan bangkit. Paulus itu tidak meyakini Yesus Tuhan. Dulu namanya Saulus. Saulus itu tidak meyakini Yesus Tuhan. Dia meyakini Yesus Tuhan saat dia jadi Paulus. Si Saulus adalah Paulus. Jadi Saulus itu belum percaya. Setelah dia percaya menjadi Paulus. Jadi Iya, si Saulus maksud saya itu Stefanus. Iya, maksud saya gini, Bang. Yesus sendiri tidak pernah bertemu dengan Stefanus, Bang. Entar teman-teman, aku turun dulu. Ini ada telepon nih. Oh iya Bang Elpis. Gimana, Bang? Kenapa? Apa kalau berbicara mengenai Stefanus menyembah Yesus menurut Abang, berarti Abang ini pengikut Stefanus dong ya? Lo udah jelas dari namanya Kristen, pengikut Kristus. Hah? Tapi yang nyembah Yesus kan yang mencontohkan Stefanus, Bang. Ya kan Stefanus mati. Belum sempat nyampe ke Indonesia dia udah mati, masih di Israel. Ya, artinya penyembahan kepada Yesus itu Abang mencontoh kepada Stefanus. Ya kan Karena dari Yesus murid-muridnya kan masih hidup sampai ke seluruh dunia. muridnya kalau masih hidup dan menjadi Kristen, tentu keturunannya bermukim di Yerusalem sampai hari ini, dan Yerusalem akan menjadi pusat kekristenan, Bang. Ke negara Asia kecil. Kemana ya aku lupa. Pokoknya sekitar situ lah. Ke Korintus si kemana lagi? Itu ada telur. Iya, karena yang saya lihat abang saya mengatakan Stefanus menyembah. Berarti Anda pengikut Stefanus, karena Stefanus yang mempercontohkan menyembah kepada Yesus. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 12 nomor 14 bahwasanya Stefanus sudah mati, Bang. Stefanus sudah mati, dia belum sempat keluar negeri, dia masih di Israel. iya, oke, tapi yang mencontohkan menurut Anda menyembah Yesus itu kan Stefanus, Bang. Banyak orang. Salah satunya Stefanus, yang lain gak disebutkan namanya. Termasuk iblis kan? Iblis itu percaya Yesus Tuhan, tapi dia nggak mau menyembah. Ada, Bang. Markus 5, Bang. Nomor 6. Iblisnya menyembah kepada Yesus. Mana ada iblis menyembah kepada Yesus? Ada, abangku. Ada. Markus 5 nomor 6. Di situ jelas, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus lalu menyembah Yesus. Markus 5 nomor 6. Oh, yang Itu, Bang. itu. Iya. Itu kan menyembah dalam kemunafikan. Bukan dalam Ya, wallahu alam. Wallahu Ya, alam, yang jelas iblis itu yang jelas menyembah Yesus karena dia takut dilempar ke neraka. Bukan karena gitu. dia mau bertobat. Itu makanya disebut, saya bilang itu kemunafikan. Dia takut sama nerakanya, bukan sama Yesusnya. Makanya Yesus bilang jangan lempar kami ke neraka. Biarkan kami pergi kepada babi-babi itu. Bang Elvis, ya kan? Hilang. Jadi gimana ini, Bang? Abang tinggal sendiri nih. Tuan rumah pula. Iya tuh. Bang Danto, Ya. ini harus berterima kasih sama Gurunda nih, banyak pelajaran ini. Bang Danto kan masih Pelajaran bingung. apa? Ganti. Iya kan, saya kalau diinjilin saya diem aja gitu kan. Saya kan bukan debater. Nah sekarang ada Gurunda nih, harus semangat dong belajarnya. Ayo Gurunda, biar semangat Gurunda.
Iya, Ba- jadi ba- yang ba- pertama Bang ngumpul semua ya, bubuhannya Bu Susianti ya. Hmm, 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 hmm. Yuni Rifa jadi juga masuk. Hmm, hmm. Ngeri, 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 iya, ngeri, ngeri. Teman-teman teman teman Bang Danto, ayo Bang Danto kan ini apa penginjil nih ya kan, calon pendeta. Nah, naik kan Bu, teman-temannya. saya itu menginjili bukan untuk berdebat, Bu. Iya, tahu. Tapi kan harus berdiskusi biar paham, lebih paham lagi ya kan. Jadi nggak Ya nggak bingung. bisa, Bu. Berdiskusi sama orang yang sudah paham tuh nggak bisa. Nah kan bisa belajar dari situ. takutnya nanti jemaahnya tanya gitu loh, Bang. Saya Iya, itu menginjili betul. bukan untuk belajar, Bu, tapi untuk mengajar. Nah, Ya itu tapi kalau dia. mengajar belum Orang paham kok gimana mau? betul, pasti bertanya. Ya makanya saya mengajari, bukan saya belajar. Hmm. Ya Ya sudah, udah, kalau gitu ngajari. coba ajarin saya, Bang. Yang tadi itu benar nggak bahwa orang yang tidak bersunat disebut hidup secara kafir? Dalam Galatia 2 nomor 14 itu. Itu tempo dulu. Oh, jadi dulu orang yang tidak bersunat disebut kafir. Kalau sekarang disebut Ya kalau kafir tidak percaya Tuhan Yesus. tapi nah, ini yang kita lihat Galatia 2 nomor 14. Abang kan mengatakan dulu orang yang tidak bersunat zaman dulu, zamannya Paulus disebut orang hidup di bawah secara kafir gitu. Nah, sekarang kenapa orang yang tidak bersunat tidak disebut sama? Kan udah saya bilang Bang Zuma, sunat itu diberlakukan untuk orang Israel, sedangkan kayak kita ini bukan orang Israel. Jadi Nah, sunat kalau itu perjanjian Israel antara Allah dengan orang Israel. Bukan sunat aja sih, banyak lagi sih perjanjian-perjanjian. kalau sunat itu untuk Israel, lalu untuk apa Yesus mati di atas tiang salib membatalkan hukum Taurat untuk Kristen? Sementara Kan Kristen gini ceritanya tuh gini, kalau orang mau menyembah Tuhan yang benar, datang ke Israel dan bersatu dengan orang Israel. Nah, sekarang Yesus mati, jadi berubah. Jadi orang Israel pergi ke bangsa-bangsa supaya mereka menyembah Tuhan yang benar. Tuhannya umat Israel. Galatia itu dituliskan setelah Yesus mati, Bang. Tuh, jadi debat. Gimana itu, Bang? Maksudnya gini loh. Sudah saya jelaskan, Bang. Sudah saya jelaskan. Jadi itu kematian Yesus itu kan berhubungan dengan darah. Jadi semua itu berhubungan dengan darah. Tidak perlu lagi bersunat. Tidak perlu lagi makanan haram. Jadi kita bisa makan lele sekarang. Makan udang pun bisa. Zaman dulu. Berarti sekarang bisa dong kita durhaka kepada orang tua. Emang dulu dibolehkan bunuh orang tua. Nah, emang dulu dibolehkan makan lele, Bang? Lah dulu kan nggak dibolehkan makan lele. Nah, dulu kan tidak dibolehkan juga durhaka sama orang tua. Itu nggak ada hubungannya, Bang. Loh, kan Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta semua ketetapan yang ada di dalamnya. Iya. Berarti perintah-perintah Taurat itu batal semua. Jangan engkau mengingini istri orang lain. Nah, sekarang boleh. Kan sudah batal itu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Sekarang boleh karena sudah batal semua. Jangan kau membunuh. Sekarang boleh. Karena sudah batal semua. Kuduskan hari Sabat. Sekarang boleh dilanggar. Makanya Kristen Kok aduh? Saya kecepat sama bapak ini. Kok aduh? Pun simpel, pertanyaan anak SD pun nggak bisa. Ini Guru Juma kayaknya udah hadir ya. Udah diam dulu kamu. Namanya udah beda kepercayaan, udah beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana ini teman-teman? Aduh, gimana ini Danto ini? Parah ini Danto. Live lagi kembali dan ya, teman-teman, ini kenapa ini? Ada apa? Saudara Danto ini kenapa stres? Tumbang satu-satu. Sekarang hostnya yang tumbang. Gimana ini? Tadi ngakunya penginjil. Saya kan tadi lagi searching tuh mana yang agak-agak panas dan pemain baru, ya kan? Tiba-tiba terlihat ada yang mengaku penginjil. Semuanya mengaku penginjil. Elpis ngaku penginjil, kemudian Danto, kemudian yang satu lagi Texas ngaku penginjil semua. Tapi kok sekarang jadi Bodrex? Aduh, parah ini. Parah ini, parah. Jadi gimana itu? Seorang guru 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 Injil aduh. Iya, 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 iya. Allahu Akbar. Lucu nih, lucu, lucu. Lucu, 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 lucu. Lucu, 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 lucu. Teman-teman, kita coba pindah ya di teman kita yang lain ya. Anda tahu ada yang lebih seru. Karena saya kasihan sama teman kita ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Danto, dasar otentolol. Allahu Akbar. Masya Allah. Ayo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Makasih. Dia kan pendeta besar nih, pendeta nantang Gurunda Juma mau bahas silsilah Nabi Muhammad. Saya tahu dia pendeta besar, banyak ininya jemaatnya. Tapi giliran Gurunda Juma naik, kenapa dia kabur? Aku padahal udah sambil tak siapin ini. Aku nanti minta buku silsilah Paulus juga lagi ditungguin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang hebat, para muallim, guru-guru saya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Ini ceritanya Gurunya gini, tadi Gurunda, dia ada yang lantang Gurunda, dia kan pendeta besar nih, temannya si siapa? Namanya siapa? Tadi itu siapa ya? Rafael. Namanya Rafael. Pendeta Rafael. Oh. Tapi begitu Gurunda naik, kenapa dia kabur?
Tadi juga saya dari sebelah. Saya masuk. Saya Iya. Kok berakhir itu tadi? amati. Entah, mungkin kepepet nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kita. Sederhana pun pertanyaannya. Padahal tiga-tiganya mengaku sebagai penginjil. Penginjil dari sejak zaman dia sekolah, dia injili orang gitu. Giliran saya naik, tanya. Tarik kabur satu-satu. Terakhir hostnya yang kabur. Saya tertawa ngakak di bawah itu tadi. Iya, ada di sana. Menjelaskan hukum Masya Allah. Taurat. Iya, saya di bawah itu. Saya pantau Allahu aja dulu Akbar. kan. Ini Udah mau Bang klik Bestu. naik sebenarnya tadi. Bang Bestu, selamat malam Bang Bestu. Oh iya, temannya Bang Pendeta Bestu. Gilbert. Temannya Pendeta Gilbert itu tuh. Lucu. Bang Bestu. Selamat malam. Biasanya kan host yang ditinggal, ini hostnya yang tinggalkan kita. Allahu Akbar. Dia katakan bahwasanya Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dia katakan akhi terakhir bahwasanya kan saya bawa Galatia 2 nomor 14. Boleh dong kami Boleh menyebut dah. kalian kafir karena Paulus pun mengatakan kalian itu kafir. Di mana, Bang? Kutunjukkanlah itu, dia baca sendiri. Apa alasannya? Oh, dulu memang disebut kafir. Yang orang yang tidak bersunat dulu disebut kafir, tapi sekarang enggak lagi, kata dia. Kutanya apa alasannya? Karena sekarang Yesus telah mati. Terus saya bilang gini, loh, bukannya Galatia itu dituliskan setelah Yesus mati? Langsung dimatikan live-nya. Aduh, parah. Sahabat-sahabat Kristen kita ini lucu-lucu. Semakin punah Ya, kurasa. yang dari Kristen ayo. Naik, yang dari Kristen naik. Ini sebenarnya ada ini sama Bang Demian ngupas tentang Allah itu yang apa? Dihapus di apa? Di Bible. Cuma Demiannya belum muncul-muncul nih. Ada berita Kang ini. Coba Ustadz mungkin diperhatikan tuh. Di bawah si Kang Farhan lagi dikeroyok katanya di room Farhan. Oh, itu Mungkin mah udah biasa. Udah biasa itu. Ya, ini ada imperceptible, siapa namanya ini, susah banget ini. Itu si Hedis itu. Oh, Dis. Ya udah, sok Hedis ngoceh itu. aja dulu, Dis. Mau bahas apa, Dis? Nggak, nanti Tadi takutnya kalian itu nangis gitu, main tendang. Dan kau bisa debat sama Apa saya aja, kapan ya, menang apa? kau, ha? Kapan kau debat sama saya menang? Bahas yang Kalau ini saya aja, itu orangnya yang nggak suka debat kusir. Ngapain debat kusir? Takut Oke, aja kau pakai ini. timer. Bang Ali ada kan di atas pakai timer. Kalau lawan saya itu harus 5 orang. Kalau sendirian mana Saya sanggup. sendiri aja kabur kau. Dis, Ngapain kamu 5 mau orang? framing apa mau debat, Dis? Apa mau diskusi? Ya silakan kalau berani. Ya udah, Ini silakan kalian Kak ada Alif, nyali. timernya Kak Alif. Nah, Mungkin tadi dia sendiri aja kabur di roomnya Bu Uti. Gimana sih Mana? Dis? Oh tadi emang HP saya ini udah mulai error HP saya. Elak, banyak alasan. Edis, nanti Edis berdua sama Demian ya, sambil nunggu Demian. Dilanjut aja dulu Gurunda ya, mungkin ya. Biar Ahisugi, kalau saya malas lawan kecoa kayak begini. Silakan akhi. Udah pada kabur kalau lawan saya. Kemarin tuh Iya. kabur tuh. Saya mintain mana ayat Bible yang mendukung teknologi, ilmu pengetahuan mana. Nggak Alif, dijawab, siapa malah timernya? kabur Ada ya. orang ditendang sama Farhan kok, gimana kamu itu? Orang Farhan aja kamu udah nggak nggak bisa sanggup lagi dengan Ya, saya. ya udah berarti Kita sekarang lanjut lah yuk. kau tunjukkan Ya mana udah, di mana kita itu lanjut sekarang. Ayo, Kak Alif, tunjukkan timernya pada di ini saya dulu, ayat Bible mana yang menunjukkan tentang ilmu Royokan. pengetahuan dalam Bible ya nih. Enggak ada Keroyokan. yang dilanjut keroyokan. di Iwan Pila. Saya nyimak di bawah. Kang Edi silahkan berdiskusi. Mungkin nanti ada Kristen biar naik juga. Kang Satria saya minta izin. Ustaz Juma. Siap. Ustaz Siap. Yugi. Ya akhi, barakallah fikum. Ya, masalah Baik, tenun siap. ya. Doanya Siap. semua siap. Siap yuk dilanjut. Masalah tenun. Dis dilanjut Dis. Loncat kuda nak. Kemana budak Angon nih? Padahal saya udah kangen sama suara budak Angon. Udah malah ini pergi. saya ya. satu slot siapkan untuk kekristenan ya, satu slot ya. Jadi yang muslim mohon maaf saya nggak naikin dulu biar kita terkesan adil ya, 2 lawan 2. Silakan Kak Alif timernya.
Siap, siap sebentar, sebentar. Kita siapin dulu. Temanya yang itu ya, apa? Anu, Tema kitab itu suci yang dan paling ilmu vital pengetahuan. aja. Kitab suci dan ilmu pengetahuan. Ayo, edit and thread sebelum tanding ini. Ayo. Itu debat kusir itu nanti itu. Berapa menit? Berapa menit? Nggak berani. Nggak berani Membahas dia. itu Kalau nggak berani hal- udah, Bang Hal Ali. paling inti. Ya, Kalau ini dia tema yang jarang tidak berani. dibahas. Iya, itu membuktikan sebuah Kalau kebenaran nggak kita. berani turun kau, turun. Kalau nggak berani turun. Udah Kitab bahas suci si dan tema ilmu itu. pengetahuan. 3 menit Enggak. aja. Ini tema baru, ini tema baru. Ini untuk membuktikan kebenaran kitab Anda sebagai bahasa langit. Silakan. Babak belur nanti kamu kalau bahas itu. Enggak apa-apa, Edis, enggak apa-apa. Nanti kalau saya bilang boleh. madu dari lebah, nanti kamu nangis lah yang. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting jangan singa makan rumput. Mana ada lebah ngeluarin Oh, madu. Bang Gilbert, Kan Bang mea. Gilbert udah muncul. Silakan Bang Ya, Gilbert kirim silakan ini. diatur timernya. Akhi Sugi saya nonton dulu ya. Sambil tertawa. Silakan. Pendeta Gilbert, Pendeta Gilbert suaranya. silakan minta undangan aja, nanti saya naikin ya, soalnya nyarinya susah. Temenin Edis. Putus-putus ini- suaranya ya. Jaringan saya nggak bagus apa ya? Bentar. Kan langsung Nanti di mendadak framing jaringan loh. hilang kan? Nanti di Mendadak framing jaringan loh hilang sama kan? Edis kan. Iya langsung mendadak jaringan hilang itu. Tuh, kan? Nanti saya Udah suruh. udah kebaca, Edis ini pasti langsung framing masalah Apa jaringan yang aja. saya takutin dis. Lihat tuh jaringan saya, lihat tuh matamu melek enggak tuh? Bisa lihat enggak jaringan saya? Di Nah, ini mana akibat jaringanmu? bodoh, nggak Nggak ngerti. ada jaringanmu. Aduh, ini Pendeta Gilbert minta undangan aja dulu Pendeta Gilbert. Nanti saya naikin ya. Pendeta Gilbert, soalnya susah nyarinya saya. Bentar aja itu, Akhi, bentar itu. Ini urus aja dulu nih si Edis ini. Apa dia bisa mempertanggungjawabkan kitabnya? Kita nyimak dulu. Iya. Ya. Silakan. Silakan, Akhi Sugi. Kasih tendangan putar tanpa bayangan. Silakan. Ayo Kang Alip, sekalian moderatorin Kang Alip. Ya, mau langsung dibuka aja. Silakan, Ahina. Bagaimana tentang lanjut aja ke materi. Silakan, siapa waktu yang akan siapa berjalan yang mau ketika berbicara. Yang ngajukan Ustaz tema Sugi tadi duluan. siapa? Si Sugi. Kan si Sugi yang ngajukan tema. Silakan. Kalau saya udah bosan menyerang kalian. Kalian dulu nyerang saya, udah babak belur kalian saya bikin. Ini gimana sih? Mau nyuruh Ustaz Sugi duluan tapi kau ngomong terus. Sementara kau sendiri katanya mau pembuktian masalah sesuai Bible-mu dengan sains. Ya udah Edi, silakan duluan. Waktu berjalan 3 menit. Akhi, ambil ini sih? Akhi, Kan Sugi yang proses hujan udah menurut diajarin. Al-Quran dan Diajarin menurut tuh kan. Biblos. Diajarin. Itu aja yang ringan-ringan, Diajarin. yang ringan-ringan, Akhi. Ya, Dia yang cari itu Proses betul. terjadinya hujan menurut Al-Quran dan menurut Biblos. Aduh. Cakep, langsung ke Nyerobot poin. suaranya. Oh, Sasuki Oke, turun baik. aja dulu, keluar dulu, Ini nanti naik bentar. lagi. Kita tunggu. Bentaran. Ini jaringannya diambil Roh Kudus nih Ustaz Sugi. Nih, nampak ya? Jaringan saya tengok tuh. Rendah banget, Edis, oh iya Ustaz. nyerobot. Edis, siapkan data dan ayatnya bagaimana tentang proses hujan, turunnya hujan dan lain sebagainya sesuai dengan kitabmu. Nanti pihak muslim mengeluarkan dalilnya bagaimana tentang hujan juga yang ada di Al-Quran. Jadi kita langsung spesifik. Ya udah silakan si Sugi yang mau ngangkat tema kok. Silakan duluan dia yang buka, apa yang mau dipermasalahkan dia. Apa yang mau dipermasalahkan? Ini tema barusan lebih spesifik, udah diajukan. Ini yang mau diskusi Sugi apa Alip nih? Atau Alip aja yang maju? Si Sugi aja ngajukan tema nggak ngomong, diem Ustadz aja gimana sih? Sugi barusan kan belum bisa itu. Kau narasi dulu 3 menit. Bagaimana tentang hujan? Bahas hujan, saya bukan itu tuduhan saya terhadap Quran masalah hujan. Aduh, Gimana cocok juga ya. Loh, aneh Keburu kalian ubanan itu. kau ini dis. Masa kalian nyuruh saya nuduh Aki tentang cuma dulu Quran? deh. Orang saya nggak mau bahas hujan kok. Ini Di Joke saya ini dari nyerobot lagi suaranya nih enggak. Joke ini dari kekristenan bukan? Kaki cuma aja dulu. Saya sambil nunggu jaringan kurang bagus. Sebentar Ustaz Sugi. Kekristenan bukan?
Caranya satu-satu biar enak. Ini dari Ya ini lagi Kekristenan, kan? diatur. Ini lagi diatur. Oke, siapa mau duluan? Ya udah berdua-dua Oke. berarti kita Juma Pak sama itu. Pak Joko dari Kristen ya. Iya bang. Oke, baik. Tuh, ini ngikutin Gurunda Juma nih ngomongnya bablut. Tadi temanya bagaimana kaitannya kitab suci dengan ilmu pengetahuan ya. Begitu ya Ustaz Sugi ya? Atau Terkait ilmu sains dan hujan, teknologi. Dinda, terkait hujan. Betul, Di betul. spesifik karena kalau ilmu pengetahuan kasihan kitabnya mencret, Lihatlah, mencret bayangkan tepung, ya, gitu. bayangkan. Dengar Nah, ya. Tadi si itu dia. tadi si Sebentar, Sugi Sebentar, Dis. Dan Enggak, spesifik si yang Kipli tadi bilang loh, diangkat dia nggak mau ngadepin bagaimana saya, tentang tapi ngomong berkaitan terus. dengan hujan. Enggak, Ya, ini lagi Akhi Sugi dibahas. ini kan sedang jaringannya nggak bagus. Ya, jadi kamu nggak usah, kamu nggak bisa menjawab. Nah, saya mulai ya mewakili Akhi Sugi untuk sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Diam penyembah bangke, diam. Di dalam Al-Qur'an surah Diam, An-Nur penyembah ayat kubur. 43, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallah yusji sahaban thumma yu'alif. Ya, jelas itu dikatakan. Bainahu thumma yaj'alu kaman fataral wadqa yakhruju min hilali. Oke, wa yunazzilu minas sama min jibal fiha mumbaradin fayusibu bihi may yasha wa yasrifu am may yasha yakadu sana barqi yazhabu bil absar. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendaki dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Itu dari Al-Quran. Salah satu bukti bahwa semua makhluk akan kembali kepada Allah, yaitu dengan kuasanya mengatur hujan yang akhirnya bermula dari laut dan kemudian dari sungai, dari darat kemudian menguap lalu turun kembali ke darat. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itulah kemudian saya ingin mendengarkan, nanti diteruskan oleh guru saya Akhi Sugi. Beliau kemana ya? Apa yang kemudian diceritakan oleh Bible Kayaknya tentang Kepental proses kayaknya. terjadinya hujan. Tolong Anda jelaskan di dalam Bible Anda seperti apa. Kalau di kami itu sudah sangat jelas, berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Oke? Silakan saya wakafkan waktu saya 1 menit untuk Bang Edis. Dinda Kelvin mungkin bisa gantikan saya. Saya alergi dengan orang ini. Kemana? Aku di sini. Nah, 2 lawan 2. Aku tambahin ya. Iya, oke. 2 lawan 2. Iya. Itu Oke. Ada Pak Joko. Ini berlaku berikutnya ya, sudah dibahas nih dari Akhi Indra Mose, jadi aku langsung argumen. Di Ayub 40 nomor 5 di sana dikatakan kudanil, di 16-nya perutnya berurat. Sirah buktikan secara ilmu biologis Danil mana yang perutnya itu berat bukan berlemak. Kalau sampai nggak ada, udah kita aja ini dialognya. Udah belum? Betapa paniknya kalian ngadepin Edis ini. Udah belum? Rum lu baru Oke. gua acak-acak tuh di ulang tadi. Soal nikah Ya, khusus, nikah satu daging. Ahi Kores, Afwan. Ini kita sedang baru aja sebentar mulai tema bagaimana hubungannya kitab suci dengan ilmu pengetahuan, berkesesuaiannya dan lain sebagainya, dan lebih spesifik sedang dibahas adalah mengenai bagaimana tentang hujan, proses turunnya hujan dan lain sebagainya yang diceritakan atau dituliskan di kitab suci masing-masing. Oh jajan topiknya ya. Iya. Nah, Udah sekarang dilakukan ini dong. mungkin tahan dulu, hujannya diselesaikan dulu biar Edis fokus Oke, menjawab iya. bagaimana tentang turunnya hujan kan gitu, atau proses bagaimana terjadinya hujan melalui Bible-nya. Waktu kita riset, oke ya, sudah habis ya.
dari pihak Muslim. Selanjutnya ke pihak Kristen waktu 3 menit akan berjalan ketika mulai Ini 3 menit berbicara. dibagi 2 orang atau gimana nih? Soalnya kan ada teman saya juga nih, Bang Jok nih. Ya diatur Iya, aja ini Bang. 2 orang. 3 menit. Ya. Sudah saya Habis dikit ini dulu. ya gini 3 Dis, menit 3 ini menit kan atau tadi iya, Pakai aja nanti 3 kita menit. naikin kalau Oh, yaudah, sudah Bang. 2 Bang orang Jok nanti aja dulu, Bang, waktunya kalau kita begitu, Bang. tambah. Sekarang Duluan 3 aja menit pakai. dulu. Kamu Edis, kamu Edis. Iya. Ah, kamu itu. Yang teman satu Lihat diam tuh aja masih dulu. ngomong Kamu terus Dis. tuh. Silakan. Dia tuh masih ngomong terus tuh. Udah gelagapan dia. Udah? Udah belum, Lip? Lip? Oh, Kristen udah, ya udah pihak Muslim lagi sekarang. Ditungguin ngomong dari tadi malah bingung terus. Loh, kamu Cepetan, belum ngomong waktu mau jalan. silakan. Gimana sih? Ya. Tadi udah silakan, kalian malah saling lempar. Aduh, ya Allah. Baik. Gak apa-apa lah, baik. hiburan. Saya jawab ya. Jadi pertama-tama saya harus meluruskan dulu tuduhan ya. Jadi Bible itu bukan kitab tentang hujan. Gila aja kalau Bible itu kitab tentang hujan, ngapain gitu loh. Kalau seandainya Bible itu kitab tentang hujan, mending dibuang ke tong sampah. Nah, lagi pula tadi Zulkifli itu membawa tentang hujan, itu ceritanya aneh. Mana ada manusia bisa lihat hujan keluar dari awan? Coba manusia mana yang bisa ngelihat hujan keluar dari awan? Kan sakit jiwa. Gitu loh. Kemudian kamu melihat hujan keluar dari celah-celah awan. Siapa ada manusia ngelihat hujan keluar dari celah-celah awan? Stres atau gimana? Coba tunjukin sama saya orang yang pernah ngelihat hujan keluar dari celah-celah awan. Coba siapa? Ada hujan keluar dari celah awan? Kan nggak ada. Ini klaim, ini namanya pernyataan-pernyataan gila. Sama gilanya dengan pernyataan, apakah kamu tidak melihat langit itu 7 tingkat? Orang waras mana yang ngelihat langit 7 tingkat? Gitu loh. Ya. Lagi pula Bible itu mau ngomong Bang Jok? Lanjut. Ya, lagi pula begini. Hancur. Ini kalau membahas tentang ilmu pengetahuan, apa segala macam, ini kan tuduhan datang dari Sugi bahwa kitabnya itu kitab ilmu pengetahuan. Tapi ada satu ayat yang bikin Zulkifli harusnya udah harus pensiun dini gitu loh. Ada satu ayat yang ngomong bahwa perut lebah itu mengeluarkan madu. Coba, dari mana perut lebah ngeluarin madu? Coba, yang madu itu datangnya dari nektar, dari sebuah gitu loh. Lebah itu mengambilnya, kemudian memindahkannya ke sarangnya, bukan dari perutnya. Gila aja dari perutnya ini, gitu loh. Nah jadi saya mau bilang begini ya sama teman-teman ya, Bible itu tidak pernah mempromosikan diri sebagai kitab pawang hujan atau kitab tentang hujan. Jadi salah kalian kalau mau mana hujan. Sama kayak ini, pernah saya bikin suatu cerita itu waktu itu. Ada orang semakin banyak taring babinya dia semakin hebat. Terus dia pamer-pamer, mana taring babimu Zulkifli? Kan aneh. Memang kita banggain taring-taring babi kan enggak gitu loh. Bang Jok, sorry nih Bang, jadi kehabisan. Silakan Bang. Aman Bang. Nanti karena masih ada sesi berikut. Oke. Iya, jadi saya cuma mau bilang begitu ya. Kalau kalian mengklaim kitab kalian itu ilmu pengetahuan, ya memang nyata-nyata tidak ada ilmu pengetahuan yang berasal dari kalian, yang lahir dari rahim kalian tuh nggak ada. Gitu loh, nol, nggak ada pengetahuan. Coba suruh Zulkifli itu, di fotonya itu ada nggak penemuan agamanya? Nggak ada, itu nol. Oke, waktu habis. Selanjutnya mungkin dibuat 5 menit ya Gurunda atau 6 menit. Kesepakatan? Iya, bisa 5 Dua- menit dua. atau 6 menit bisa. 5 menit aja Oke. deh. Karena Edis 5 kasihan menit ini. dulu ya. Udah mulai bintilan bibirnya. Siap. 5 menit bagi 2. Oke, baik. Karena sudah ada 2 narasumber, waktu akan berjalan ketika berbicara. Gurunda aku dulu ya, aku Tafadhol. dikit. Si Edis banget emang Kristen tuh bodoh karena Kristus, dia 1/4 nomor 10. Ini aku bacain dari orang lain deh. Honey or nectar collected by bees which gets into simple sugar stored inside the honey. Honeycomb tuh apa? Perut lebah, dablek. Terus apakah nektar sama madu sama? Tidak.
gitu. Ini kita bisa orang yang ngurus lebah gitu. Although honey come from there are not the same thing. In fact, nectar is 9% of water, which means is spoil flip fast. On the other hand, honey is less than 20% water gitu. Jadi kata mereka yang berbidang lebah juga, madu sama nektar beda. Nektar 10% air, madu itu cuma 20 airnya. Walaupun intisarinya madu itu nektar bukan madu. Jadi kalau bodoh oleh Kristus itu jangan dipakai ke dalam dunia yang nyata ini gitu loh, bubuk. Ini contoh ya, dan juga nggak ada pembuktiannya udah diakui. Sekarang aku jebret lagi nih sama fakta yang ada. Orang diciptain dari keju orang itu ya. Bukankah engkau mencurah seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Manusia emang kalau di rahim segede kayak keju ya. Lu tahu nggak keju tuh kotak kuning dan dia tuh biek gitu? Nggak begitu bre. Juga ya, Ayub 40 nomor 15. Karena ku Daniel yang telah kubuat seperti juga kau. Terus ditujunya di mana? Di 16. Perhatikan tenaganya kekuatan pada urat-urat perutnya. Mana ada kuda Nil kelihatan di perut? Ia menegangkan seperti pohon aras. Mana ada ekornya kuda Nil pohon aras? Mana ada pahanya kelihatan? Apa ini? Ini kitab apa ini? Kitab dongeng ini ya? Itu aja paling. Thank you. Guru Nat, tafadhol. Ya, saya berharap adik saya ini jangan terlalu nyiksa Edis ya. Kita fokus satu tema aja dulu. Kitabnya mereka itu Edis itu mengatakan diri mereka itu adalah anak-anak Tuhan gitu ya. Mereka sudah punya 3 Tuhan. Masa 3 Tuhan ini nggak bisa memberikan pencerahan kepada dia? Padahal Injil kabar gembira, Wahyu katanya, segala yang dituliskan yang diilhami oleh Roh Kudus adalah kebenaran. Kebenaran apa? Dikatakan firman Tuhan kalau berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Kalau bertentangan mana bisa? Tadi saya sudah membacakan dalil Al-Qur'annya. Nah, sekarang saya bantu Anda. Di dalam Yesaya 55 nomor 10, di situ sangat jelas dikatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Sedangkan menurut sains, air hujan itu berasal dari air di bumi yang menguap menjadi awan sesuai dengan Al-Quran. Tapi kitab yang kalian ambil dari agama lain, kalian jadikan kitab suci menurut kalian. Jelas sekali menuliskan sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke langit, melainkan mengairi bumi. Ini tidak berkesesuaian dengan sains. Jadi kalau ada kitab yang kemudian bertentangan dengan ilmu pengetahuan, maka itu pasti bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pasti benar. Firman Tuhan itu pasti nyata, absolut, dan tidak diragukan kebenarannya. Ini kayak mana menceritakan hal seperti ini? Ini baru satu poin loh. Al-Quran sudah sangat jelas menerangkan bagaimana kemudian dikatakan bahwa hujan itu turun ke bumi, setelah di bumi menguap kembali ke atas. Begitu seterusnya. Tidak seperti kitab yang saudara gunakan dari agama lain. Jangan hanya karena ini kitabnya Yahudi pasti benar. Tapi ketika diuji ternyata terbukti bahwasanya Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kemudian terjadi terhadap kitab saudara. Ini pembuktiannya. Babak belur. Coba Anda pertanggungjawabkan ini. Kitab Anda membahas tentang hujan. Jangan lari kemana-mana. Jangan bahas yang lain. Kalau perlu dialog ini ditutup saat sekarang. Ketika Anda kemudian menyerah tentang hujan, tutup. Kita pindah ke tema lain. Silakan. Oke, baik, terima kasih Guru Nda. Silakan Bro Edis jawab. Ternyata ada ayat juga tentang hujan. Sepertinya Anda belum baca ayatnya. Silakan Anda jelaskan tadi yang dibacakan. Waktu akan berjalan ketika Anda berbicara. Silakan Bang Jok.
Tadi saya udah duluan bang, saya habisin tadi waktu. Asik, udah kelihatan tanda-tanda goyang ini. Halo bro. Ya silakan Bang Jok, mau dipakai atau masih saya lagi? Oh, mau dipakai sedikit saja. Aku turun dulu ya, Ustadz Alif. Nanti naikin lagi kan putus di bawah. Oh siap, ini emang suaranya agak putus-putus, Kang Kres, lupa juga kamu. Oke, silakan. Apa gunanya bahas tentang hujan nih bang? Gak ada Tahu guna mereka sebenarnya. ini nggak, makanya saya juga stres ini ngadepin mereka ini nggak tahu. Makanya gini. Dipikir Ini dia, bukan pikir dia masalah- Bible itu kitab tentang hujan. Gitu. Interupsi dulu, Makanya interupsi dulu. Kadang-kadang gila mereka ini kadang-kadang. Sabar Edi, sabar. Kau katakan kitabmu itu suci, kenapa? Karena kitabmu itu kau anggap firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak sesuai dengan kenyataan, masa si Tuhanmu bohong? Ayo. Lihat, itu waktu kita. Jangan tapi karena dia- kamu tapi tidak dia ngomong berdaya terus, lihat. sampai kau katakan tidak ada gunanya membahas Kalau hujan. dia ngomong, kalau bukan dia kayak ngomong, gitu. Ya udah silakan dia bahas ngomong, hujan. kita Kalau diam. memang Anda tidak sanggup, kitab Anda itu tidak mampu kemudian membuktikan kebenarannya dari sisi ini, angkat tangan, menyerah. Gitu aja Bang, silakan. Ya, betul Gurunda. Ya, jadi gini Dis, jangan berkeluh kesah di tengah peperangan ya. Sekarang itu saatnya bagaimana Anda menjelaskan. Waktu akan berjalan ketika Anda berbicara, silakan. Oke. Gini bang. Oke lah, kalau dari saya ya menyerah saja. Anggap saja abang yang menang. Tapi satu pesannya saya sih, buat apa kita berdebat tentang Kristen dan Protestan? Loh, kok di kampung saya juga kan lagi aman-aman, Kristen Protestan sama Muslim saling berjabat tangan, bergandeng tangan. Itulah manusia. Itu yang diajarkan Alkitab tentang kasih. Gitu. Kalau kalian semua di sini membahas tentang hujan lah, apalah, kudanil, segala macam, kayak bocil ada. Itu sama saja untuk mencari pertengkaran, keributan. Kayak anak kecil gitu. Bahas yang enak-enak. Lanjut sudah bang. Baik, terima kasih ya. Jadi sebenarnya Yesaya yang baru dikutip oleh orang yang tukang nyolong kitab ini, yang tukang nebeng di kitab orang ini, itu sama sekali tidak membahas tentang hujan ya. Saya bacakan ayatnya ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang mau makan. Masih lanjut itu. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Gitu. Jadi baca itu jangan cuma sekutil-kutil sama, memang ya namanya sifatnya orang tukang maling kan. Kitab orang dimaling, ditebeng, dibilang palsu tapi nebeng, nyari nubuatan nabinya di situ gitu loh. Jadi sifat-sifat seperti ini tidak usahlah dipakai lagi Zulkifli ya, bosan gitu loh. Saya cuma minta sama kamu tadi, tolong kamu tunjukkan siapa orang yang pernah melihat hujan turun dari celah-celah awan. Apa kamu waras atau gimana gitu loh? Coba tunjukkan, pernah nggak kamu lihat ada manusia ngelihat hujan turun dari celah awan? Coba tunjukin orangnya siapa. Keluar hujan itu dari celah awan. Ini kan gila gitu loh. Ya. Sama seperti gilanya kamu ngutip Yesaya cuman sekutil-kutil kamu kutip-kutip nggak kamu baca sampai selesai. Saya cuman sekutil gitu loh. Kamu kutip-kutip nggak kamu baca sampai selesai. Memang aneh-aneh gitu loh. Dibilang, apa kamu tidak melihat langit itu berlapis 7? Siapa manusia yang lihat langit lapis 7? Waras gak kamu Zulkifli coba? Coba kamu pakai dulu akal sehatmu itu loh. Kalau saya bilang sama kamu gini Zulkifli, apa kamu tidak melihat langit berlapis 7? Kira-kira kalau saya bilang gitu sama kamu gimana? Oh mangguk-mangguk gitu aja kamu. Iya bisa gitu. Ini kan kamu gak waras Zulkifli kalau kayak gini caranya gitu loh. Sama seperti saya bilang gini sama kamu, Zulkifli, apakah kamu tidak melihat bahwa di kandang sapi saya ada jin 12, kemudian ada setan 30 ekor, kemudian ada hantu belau 59 ekor.
Ini kan kamu lagi ngehalu gitu loh. Ya, saya mau fokus aja ini masalah hujan ini, biar kita nggak lari kemana-mana. Yesaya yang barusan kamu kutip itu berbicara tentang firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu diumpamakan kalau dia keluar dari mulut Tuhan, dia itu tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Seperti air hujan begitu. Air hujan yang turun ke bumi itu tidak kembali lagi dengan sia-sia. Apa artinya? Dia mengairi, dia menumbuhkan, dia memberikan kesuburan kepada tanah. Gitu loh, nggak kembali sia-sia begitu saja. Seperti firman Tuhan yang tidak kembali kepada Tuhan sia-sia. Sekarang saya tanya sama kamu Zulkifli, tolong kamu jawab ya. Waktunya dihilangin ini. Tolong tunjukkan sama saya siapa orang yang lihat hujan keluar dari celah awan. Silakan. Apa jangan-jangan Muhammad? Silakan. Sebentar. Kunclang, waktunya bukan diturunin tapi kepental Ustaz Alipnya. Dasar kupret, main framing aja. Lanjut. Wis, langsung gelagapan nih ya. Bukan perlu dipegangin kayaknya Zulkifli nih ya. Zulkifli perlu dipegangin. Terguncang. Iya, panik terguncang. Edis. Harus dipegangin nih Kalau Zulkifli. Billy, sabar. Pegangin. Kasih koi dulu, kasih koi. Tunggu. Bang Kores suara di YouTube katanya nggak keluar tuh. Oh gitu, tunggu. Oke. Ustaz Alipnya udah naik. Ya, sorry kepental tadi. Itu pas habis juga waktunya, tetap berjalan. Coba kita lihat ya dari pihak Muslim ya. Silakan. Oke, akan berjalan. Ini emang iya, aku dikit biasa Guru. Nah, Silakan. bukti-bukti kayak gitu mah dia nanya apa dikit doang pembuktiannya gitu. Ini lagi-lagi ya ini bodoh oleh karena Kristus nih 1 Korintus 4 nomor 10. Lihat ini di sini dibilang nih. Ini di markirjar.com heboh gambar hujan yang ditangkap oleh kamera dari atas pesawat. Nah, siapa ini yang nulis? Yang nulis adminnya. Terus nanti kalau kita foto di Google, kita searching foto hujan dari awan itu keluar semua tuh. Air hujan dari celah awan tuh keluar tuh. Karena setiap hujan tuh pasti ada awan di atasnya. Ini memang di sekolah minggu nggak diajarin atau gimana ya? Sampai keterbelakangan begini soal fenomena alam yang mudah kita lihat setiap hari. Yang kayak begini dipertanyakan gitu seakan-akan dia pintar, ujung-ujungnya membuat malu ketiga Tuhannya yang dia sembah itu. Apa sih pertanyaan? Markijar.com lagi kocak ini webnya. Terus di sini ada fotonya. Terus di sini dibilang gambar hujan yang ditangkap oleh kamera dari atas pesawat. Kamera yang ini siapa? Roh Kudus yang nyejepret kamera kan orang kan. Bahkan nggak perlu pakai kamera pun banyak orang melihat tuh di itu tuh. Kan gitu. Itu pertama. Terus yang kedua soal ini ya. Tadi itu udah. Terus sama iya sih paling itu aja udah bubuk. Oh ini sama dia ini dia Takia Korintus ini Al-Muluk ayat 3 yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Di mana disuruh lihat langit 7 lapis tuh di mana? Tidakkah kamu melihat 7 langit berlapis-lapis di mana? Di kitab Wangsit. Di kitab Wahyu iya maksud lo. Janganlah Takia Korintus my bre. Ini zaman digital, semua bisa dicek omongan lo. Thank you. Silahkan gurunda kami. Ya, tadi Anda menuduh saya mengambil kitabnya orang Yahudi. Mana ada perjanjian lama nempel di Al-Quran? Ini kita sedang membandingkan Al-Quran, surah An-Nur dengan perjanjian lama yang kamu rampok dari agama lain. Gitu loh, karena perjanjian baru nggak mungkin bahas ilmu kayak begini, gitu loh. Nah, ketika saudara bertanya, saudara mengatakan Yesaya 55 itu kamu tambahkan dengan ayat 11 nomor 11. Inilah cara liciknya kamu. Yesaya 55 nomor 10 sangat jelas, sebab seperti hujan. Maksudnya hujan itu menurut kitab yang kau ambil ini dari agama lain, ya. Dia turun dari langit dan tidak kembali ke langit. Kamu ngerti? Ini poinnya. Kalau disandarkan kepada ilmu pengetahuan, saudara kamu tadi itu sudah angkat tangan, malah kabur dia. Oke? Sementara Al-Quran itu sudah sangat jelas, siklus hujan itu terjadi dengan sangat-sangat luar biasa. Menurut ilmuwan tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Tahap pertama, siklus hujan itu evaporasi, transpirasi yang berawal dari air laut
atau air danau atau sungai yang menguap menjadi gas ke atmosfer. Itu jelas itu. Ini pelajaran IPA. Tahap kedua, siklus hujan kondensasi, artinya proses di mana uap air itu di atmosfer berubah menjadi sebuah bentukan yang mencair kemudian diturunkan kembali dalam bentuk presipitasi. Itu yang perlu kamu pahami. Ini pelajaran IPA. Tahap ketiga, siklus hujan tadi itu menjadi sebuah proses di mana dihasilkan ketika partikel kecil hasil kondensasi tadi mengembang menjadi besar melalui penggabungan untuk menopang udara yang naik. Inilah yang dikatakan proses hujan. Makanya proses terakhirnya itu adalah siklus hujan run-off. Itu yang perlu kamu pahami. Run-off-nya ini yang kamu harus tahu bahwa aliran dari sisa-sisa pelepasan presipitasi tadi yang bermuara ke laut atau permukaan air itu jelas sekali menentukan tentang curah hujan itu sendiri. Jadi pada tahap siklus yang terakhir, hujan turun, lalu kemudian setelah dibawa menguap lagi kembali sesuai dengan ayat suci Al-Quran yang diterangkan di dalam surah An-Nur ayat 48 atau surah Rum ayat 48. Itu yang perlu kamu pahami. Ya, sedangkan di kitabmu air hujan ketika dia turun dia tidak menguap, berarti nanti ketika air hujan itu turun dia akan mengendap di bumi. Dan kalau 1 miliar usia bumi maka manusia itu akan tenggelam. Kenapa? Airnya tidak menguap, airnya tinggal di bumi, membentuk air baru lagi dari atas. Bayangkan aja kalau air hujan dari sejak Nabi Adam itu tidak naik-naik. Wow, penuh langit ini air. Waktunya habis. Gurunda mau menawarkan Edis mau mengikuti jejak kawannya tadi atau mau meneruskan? Iya, kalau memang kamu mau kabur, Edis kabur aja, kamu gak ada ilmunya, Bung. Makanya saya alergi. Untung ada guru saya di sini. Silakan Guru Akhisugi lanjutkan. Orang ini saya beda dunia soalnya. Lari. Ya, silakan. Mau lari. By one Ustaz Sugi, timer ini. Lari. Iya, silakan Edis. Aku tadi nawarin ini waktu kok mau lari gimana sih, orang lagi dipersilakan. Mana Ya nih waktu silakan waktu akan Tunggu Ustaz Sugi udah itu online belum? Harus 3 orang ngadepin saya tuh. Harus 3 orang ngadepin saya pokoknya. 3 orang apa? Kita mau wakafkan waktu buat Ustaz Sugi kok. Iya. Ada 3 orang nih ngadepin saya. Kalau enggak hancur. Jalanin aja lah daripada saya nungguin lama-lama. Ya, Terserah baik. deh. Terima kasih ya. Jadi pertama-tama tantangan saya kepada Zulkifli adalah suruh menunjukkan siapa orang yang pernah ngelihat hujan dari celah-celah awan. Coba, mana orang yang lihat hujan turun dari celah-celah awan? Dia nggak jawab sama sekali. Ya kan? Karena apa? Karena dia bilang bahwa hujan keluar dari, ada orang melihat hujan dari celah-celah awan. Tapi orangnya siapa? Dia nggak bisa jawab. Gelagapan lari kemana-mana, bahas kondensasi, bahas ini dan lain sebagainya yang dia sendiri nggak tahu, gitu loh. Apa ada kalian yang menemukan itu? Nggak ada itu. Itu semua ilmuwan dari Barat semua itu, ya. Orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, semua itu yang menemukan itu. Bagaimana proses turunnya hujan, pengkristalan, pembekuan, kemudian kondensasi dan lain sebagainya, turun lagi dan mencair lagi dan lain sebagainya. Itu semua nggak ada. Mana ada orang Arab tahu itu, mana ngerti gitu loh. Ya, herannya saya sama Zulkifli ini, dia itu lebih senang mengutip kitab-kitab orang, kitab-kitab ilmu pengetahuan, kitabnya orang Kristen. Padahal kitabnya sendiri ngomong bahwa kitabnya itu menjelaskan segala sesuatu. Ini loh, makanya cuma jadi pajangan aja gitu loh. Cuma jadi pajangan aja. Bagi Zulkifli itu Al-Quran itu cuma jadi pajangan. Nggak dipakai sama dia untuk menjelaskan. Coba jelaskan dong kondensasi. Ada nggak kata kondensasi dalam Quran? Sampai kiamat ya nggak bakal ketemu kamu kata kondensasi itu dalam Quran. Sampai kiamat dulu nggak akan ketemu. Walaupun Quranmu bilang menjelaskan segala sesuatu. Gitu loh. Apa kamu percaya kalau Quranmu menjelaskan segala sesuatu? Iya kan? Pasti harus kamu edit dulu itu.
Oh, yang dimaksud menjelaskan segala sesuatu ini yang kayak begini. Dia nggak menjelaskan tentang bikin bakso. Dia nggak menjelaskan tentang bikin cara apa kondensasi di awan. Nggak dijelaskan. Karena apa? Karena itu bukan sesuatu. Gitu loh. Padahal jelas-jelas sudah dikatakan menjelaskan segala sesuatu. Gitu loh. Saya kalau ada tuh buku tulisannya begini, tulisan judul bukunya begini. Buku ini menjelaskan segala sesuatu. Giliran saya buka, nggak cara bikin bakso gimana dia nggak jelasin. Saya buang buku itu ke tong sampah. Tipu-tipu buku itu. Jelas tipu-tipu. Di judulnya dikatakan menjelaskan segala sesuatu. Tapi dibuka gimana cara benerin laptop yang rusak nggak ada. Nggak ada di situ dijelaskan. Tapi di judulnya menjelaskan segala sesuatu. Ini kan judul tipu-tipu ini. Gak ada bedanya dengan tukang obat gitu loh. Coba Zulkifli saya tanya sama kamu. Bener gak kita mau menjelaskan segala sesuatu? Kalau menjelaskan segala sesuatu, tolong kau jawab. Siapa yang ngelihat hujan keluar dari celah awan? Dan siapa yang ngelihat ada langit berlapis 7? Tunjukkan sama saya. Ya. Terus kamu mengutip Yesaya, kamu bilang begini dan begitu. Ini saya bilang Zulkifli ini persis kayak orang buta huruf yang gak sekolah, macam yang dia imani gitu loh. Iya kan? Yang diimani kan gak sekolah, buta huruf. Sama seperti dia. Jul, baca itu harus sampai titik. Gak boleh titiknya belum habis kamu tinggal. Saya kasih contoh. Nih, jangan minum alkohol. Terus kamu baca cuma jangan minum doang. Jangan minum. Tahu nggak kamu apa bedanya di situ? Jangan minum dengan jangan minum alkohol, kamu tahu nggak apa bedanya? Kamu pasti nggak tahu itu. Namanya kamu senang sama orang buta huruf, gitu loh. Kalau jangan minum, mati kamu. 5 hari lagi udah mati, gitu loh. Tapi kalau jangan minum alkohol, kamu bisa aja hidup 90 tahun. Nah, begitu juga kalau kamu mengutip Yesaya tadi itu, kamu baca sampai selesai. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada miskin. Demikianlah firmanku itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Gitu loh. Jadi bukan ngomongin soal hujan di sini. Ngomongin tentang firman Tuhan yang seperti hujan itu. Yang datang tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi menghasilkan sesuatu. Menghasilkan kehidupan. Gitu loh. Ya sekolah lagi juga lah. Kebanyakan kamu percaya sama buta huruf kamu itu. Ya, selanjutnya dari pihak Muslim, waktu akan berjalan ketika berbicara. Ya, Akhi, sekali lagi Akhi, orang ini perlu digorok telinganya kayak ada linggis gitu. Gelagapan ya. Panas. Jadi gini ya, Dis. Ini yang sedang dibahas di sini adalah tentang proses hujan ya, Dis. Kalau kamu mengatakan sabar. Ketika kau mengatakan bahwasanya buta huruf, yang buta huruf itu yang bicarakan hujan itu tidak naik kembali. Itu yang buta huruf. Yang buta huruf itu yang menjelaskan hujan laksana firman Tuhan. Firman Tuhan keluar tidak kembali katanya. Tapi Yesus yang firman Tuhan kembali ke langit. Halo, yang buta huruf siapa? Kitab yang kamu ambil, yang kamu rampok secara tidak sah dari agama lain ini, yang nempel di kitab kamu ini, menjelaskan tentang hujan. Bahkan firman Tuhannya diidentikan dengan hujan yang tidak kembali. Justru kamu kalau masih bisa diselamatkan akalmu, pikirkan itu. Tuhan mengambil contoh hujan yang tidak kembali lagi. Apa betul hujan itu tidak terangkat lagi ke langit? Sedangkan yang kamu pertanyakan ini, itu disebut presipitasi. Apa itu? Keluarnya air dari awan. Keluarnya air dari awan itu maksudnya di celah-celah awan itu keluar air. Itulah sehingga kenapa air dari atas itu tidak tumpah seperti air terjun, toyol. Keluarnya seperti bintik-bintik karena dia keluar dari awan. Bukan awannya yang jatuh ke bumi. Belajar lagi lah kamu. Ini kita berbicara mengenai keotentikan kitab suci, berkesesuaian dengan ilmuwan atau tidak.
Kamu pelajari lagi, presipitasi, proses awan mengeluarkan titik-titik air. Dan itu diterangkan di dalam Al-Quran. Saya sudah bacakan ayatnya. Dan saya bacakan juga kitab Spanyol yang kau ambil dari Yahudi. Jelas dikatakan, sebab seperti hujan dan salju dari langit, dan tidak kembali ke langit. Apa betul? Air hujan itu tidak kembali ke langit? Ilmuwan mengatakan itu salah. Yang benar itu adalah Al-Quran. Justru kalau kau mengatakan yang menemukan itu adalah orang Yahudi, yang menemukan itu adalah orang Barat, orang Kristen, tapi kamu lupa mereka menemukan baru tadi pagi. Rasulullah menemukan 1400 tahun silam tanpa alat canggih, tanpa zaman modern seperti sekarang. Beliau menemukan lebih dulu. Mereka baru menemukan tadi pagi. Itulah bukti Al-Quran itu kalam langit. Lah kitabmu sampai kamu malu mengakui itu. Oh, itu bukan berbicara mengenai hujan. Oh, jadi yang tadi itu berbicara mengenai mate balau gitu. Mate bale yang dibahas tadi ini rupanya. Hah? MP Palembang itu yang dibahas di dalam Yesaya 55. Bukan rupanya yang bahas tentang hujan. Padahal Tuhan di situ mengidentikan mengidentikan firman yang keluar dari mulutnya, laksana hujan yang tidak kembali ke langit. Tuhan salah mengambil contoh dengan mengambil contoh hujan. Kenapa? Ilmuwan dan baginda Rasulullah Muhammad SAW lebih hebat daripada Tuhanmu. Pahami itu. Rasulullah Muhammad SAW bahkan ilmuwan yang menemukan tentang proses terciptanya hujan lebih hebat dari Tuhanmu. Tuhanmu mengatakan hujan tidak naik ke langit. Tuhan palsu atau kitabmu yang Spanyol. Jangan-jangan tidak begitu kitabnya orang Yahudi, tapi begitu sampai di meja redaksi di tempatmu berubah dia seperti itu. Jangan-jangan namanya juga terjemahan. Jadi dia punyalah muka sedikit lah. Bagaimana mungkin ada sebuah firman Tuhan yang tidak berkesesuaian dengan ilmuwan? Hujan katanya nggak naik ke langit. Loh, dengan bangganya mengatakan kamu suka yang buta huruf. Yang buta huruf itu yang mengatakan hujan nggak naik ke langit. Kalau hujan nggak naik ke langit, tidak menguap air yang ada di daratan, maka kita akan hidup di dalam apa? Di dalam kebanjiran setiap saat. Karena air bertumpah ruah. Setiap tahun hujan. Hayo. Air itu menguap, Edis. Kalau nggak percaya, tanya Al-Quran. Nggak percaya Al-Quran, tanya ilmuwan. Jangan kau tanya kitab Spanyol. Karena kau akan semakin gila nanti dibuat kitabmu. Kitabmu itu tidak membimbing orang kepada kebenaran. Membimbing orang supaya menjadi gila. Makanya kau katakan, tidak ada di kitab yang bahas hujan. Nenekmu kiper, ini bahas hujan, tuyul. Ya? Jadi kalau kau sudah malu, nggak usah kau tambah-tambah mulutmu itu. Seakan-akan kau hebat, padahal kosong. Tengok aja nanti apa yang akan kau katakan setelah ini. Waktu habis Gurunda. Ya, mantap. Silakan Akhi Sugi. Baik. Ini terakhir dari saya, apapun yang dia katakan antum yang tanggung jawab. Yang tanggung jawab host karena menaikkan kecoa seperti ini. Silakan. Cice. Ya, waktu akan berjalan ketika Anda berbicara. Sudah mulai pusing dia. Baik, terima kasih. Inilah akibat berguru sama orang buta huruf gitu loh. Kalau udah gurunya sendiri buta huruf, ya muridnya ya bukan buta huruf lagi, udah parah gitu loh. Udah tingkat akut. Ya, jadi Yesaya ini itu tidak titik di situ. Ya, dia tidak titik di ayat tidak kembali ke langit. Masih ada lanjutannya. Ya, saya udah nggak perlu lagi lah mengulangi itu. Udah jelas banget gitu loh. Kenapa di sini murid dari buta huruf masih juga nggak nangkep? Ya, dia senengnya bacanya dipotong. Gitu loh. Kan jelas di situ, Jul, saya bikin sama kamu perumpamaan. Kalau ada kalimat begini, jangan minum alkohol. Terus alkoholnya kamu nggak mau baca. Terus kamu baca jangan minum doang. Ya akibatnya seperti kamu gitu loh. Karena apa? Karena kamu bergurunya sama orang buta huruf.
Buta huruf kamu jadikan panutan. Akhirnya kamu kayak begini. Saya bacakan lagi sama kamu biar kamu paham ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, masih ada terusannya ini, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah, masih ada lanjutannya nih. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Gitu loh. Maksudnya apa? Hujan itu kerjanya nggak turun ke bumi terus naik lagi ke langit dengan sia-sia. Dia mengairi bumi, memberikan kehidupan kepada petani, memberikan roti kepada orang yang mau makan. Seperti itu juga firman Tuhan dikatakan di ayat 11-nya. Demikian juga firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi ini bicara tentang kembali, gitu loh. Ya, makanya saya bilang sama kamu Jul, kalau gurumu udah buta huruf, ya udah selamat tinggal. Makanya tolong ajarin dulu gurumu itu sekolah, belajar baca dulu. Baru kita selepel gitu loh. Ya. Kalau gurumu aja nggak sekolah buta huruf, gimana kita mau ngobrol, nggak nyambung Jul. Kamu bahas presipitasi dan lain sebagainya. Gak ada Jul di kitabmu itu presipitasi itu gak ada. Ya, kondensasi gak ada di kitabmu itu, kondensasi gak ada. Tapi kitabmu bilang menjelaskan segala sesuatu. Ya, makanya ibarat kata kamu pergi ke pasar, ada tukang obat ngomong, ini obat ini menggosok segala lemak katanya. Segala lemak hilang katanya. Tapi giliran digosok lemak nggak hilang. Apa bedanya dengan tukang obat? Kalau menjelaskan segala sesuatu berarti semua dijelaskan. Segala sesuatu dijelaskan. Termasuk bagaimana cara baca. Bagaimana cara benerin beca. Bagaimana benerin laptop. Itu kalau dia bilang menjelaskan segala sesuatu. Coba Jul, saya tes dulu isi kepalamu ya. Ada buku nih, judul bukunya begini. Buku ini menjelaskan segala sesuatu. Lihat titelnya itu. Menjelaskan segala sesuatu. Waduh, mantap nih buku. Gimana nih cara benerin laptop? Giliran dibuka, kagak ada cara benerin laptop. Bagusan gimana Jul buku ini diapain? Dibuang ke tong sampah karena tipu-tipu isinya. Dibilang menjelaskan segala sesuatu tapi nggak dijelaskan. Gitu loh. Ya. Cobalah, nggak usah yang sulit-sulit. Ngapain kamu ini? Ya memang kendala kita di situ, Jul. Kendala kita itu, kamu itu berguru sama orang buta huruf. Jadi udah sulit. Saya harus gimana menjangkau kamu gimana? Saya harus menurunkan IQ saya berapa tingkat gitu loh. Untuk menjelaskan hal yang sederhana ini dengan kamu. Dan utangmu gak kamu jawab-jawab dari tadi. Tunjukkan sama saya siapa orang yang ngelihat hujan turun dari celah awan. Mana? Dia ngelihat awan terus hujan turun dari situ mana? Coba tunjukin sama saya orang mana. Dan juga tunjukin sama saya mana orang yang ngelihat kalau langit itu lapis 7. Tunjukin dong sama saya. Gimana cara lihatnya langit itu lapis 7? Kue lapis. Sakit apa gimana sih kamu Jul? Minum obat dulu lah. Silakan. Oke, terima kasih. Waktu dihabiskan 5 menit. Namun begitulah ya, saya tidak mendapatkan poin apa yang ditanyakan. Selanjutnya, ya sebentar kali ini. Oh mau dilanjut gimana? dulu sama Edis? Mau bela ini. Kalpin mau bela ini. Mau bela Jul. Ya, aku makan kalau ini. mau dilanjut sama Karena Edis, kan udah nggak sebentar mau. kalau mau dilanjut sama Edis silakan. Kalau enggak saya ganti. Soalnya ini nggak nyambung orang ini. Ditanya apa dijawab Udah mulai apa. panik nih. Panik. Ya Pengen sini kasih 5 diganti. menit aja udah. Takut gurunya babak belur. Ini 5 menitnya. Kasih aku. Oke, siap. Takut gurunya Ada. babak belur ya. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari bahasa-bahasa Edis itu udah emosi sama Gurunda. Perhatikan, dia bawa-bawa buta huruf lah, bawa-bawa apalah yang nggak nyambung dengan Yesaya 55 yang dibawakan Gurunda. Itu kalau misalnya kita bisa melihat dengan jernih, Ikhwan. Ngamuk dia, marah dia. Karena seperti yang kita tahu lah, kita yang jelas-jelas aja lah. Tuhan lu bodoh, Dis. Yesaya 55 tuh bodoh banget Tuhan lu. Kita lihat ya. Yesaya 55 di sini dibilang apa?
Hujan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Kan itu pertama ya, nggak kembali. Kan ini bodoh banget ini. Lalu kemudian di sebelahnya, demikianlah firmanku, kalau ia tidak akan kembali, tapi nanti akan kembali kalau sudah berhasil tugasnya. Ini kan bertentangan. Yang 11 kembali, yang 10 tidak kembali. Yang 10 soal hujan dicocokmologiin sama firmannya. Nah, bodoh ini. Itu intinya gitu. Nah, soal buta huruf itu kan ya lebih parah Petrus dan juga Yohanes gitu. Petrus jadi kepala gereja padahal dia agramatos kai idiotai, buta huruf dan idiot gitu. Jadi ada tambahannya. Ya orang-orang idiot yang menjadi murid Yesus ini mereka menjadi petinggi-petinggi di wilayah-wilayah kekristenan, sehingga inilah yang kita lihat Edis gitu. Dan orang-orang Kristen di Zimbabwe, Uganda, Liberia menjadi 10 negara termiskin di dunia dan pendidikannya tidak menjadi apa-apa gitu. Semua orang minta suaka kepada Inggris. Gitu tuh. Nah, sekarang kita lanjut soal apa tadi? Yang Edis minta ya, yang Edis minta soal siapa yang pernah melihat hujan keluar dari celah-celah awan? Itu fotonya di Google banyak. Kenapa lu menghindari jawaban gua yang langsung menusuk ke pertanyaan lu? Contoh di markijar.com, heboh gambar hujan yang ditangkap oleh kamera dari atas pesawat. Itu awannya, hujannya, sama celah-celah di awan kelihatan, Dis. Ini fotonya banyak banget. Apakah di sekolah minggu tidak diajarkan menggunakan internet? Sampai keterbelakangan semua orang-orang Kristen. Dan gue yakin Ikhwan gue yakin Edis adalah salah satu Kristen terbaik di Indonesia. Tidak ada yang lebih baik soal Kristen daripada Edis. Jadi kalau ingin menjadi Kristen yang baik, contoh Edis. Bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menghindar dari semua jawaban-jawaban Muslim. Lalu kemudian soal melihat langit di langit ketujuh, itu dia sepertinya ya itulah agramatos kai idiotai, buta huruf dan idiot. Kita bacakan surah Al-Muluk ayat 3 ini. Di sana dibilang tunggu. Aku baca dulu. Mana ya dia Al-Muluk ayat 3 itu? Al-Muluk 3. Nah, kita baca ya. Nah, di sini. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Jadi yang dilihat itu mengenai keseimbangan ciptaan. Bukan mengenai 7 langit berlapis-lapis. Lo ini bodoh oleh karena Kristus, jangan dibawa ke perdialogan. 1 Korintus 4 nomor 10 lu simpen itu di otak lu sendiri gitu. Jangan dibawa ke perdialogan. Maaf kalau keras karena memang itulah dalilnya gitu. Kami bodoh oleh karena Kristus. 1 Korintus 4 nomor 10. Sehingga kita balik lagi soal hujan. Tadi Gurunda sudah menjelaskan sangat baik. Orang-orang mengetahui proses hujan baru sekarang-sekarang. Rasulullah SAW sudah tahu lebih dulu. Lalu kemudian kita balik lagi ke Yesaya 55. Di sini Tuhannya, lu Edis itu bodoh. Tuhan lu bodoh. Kenapa bodoh? Iya, dibilang dikira hujan itu nggak kembali lagi ke langit gitu. Kalau misalnya nggak kembali ke langit ya ini udah banjir, bre. Ini udah banjir. Karena tidak ada siklusnya gitu. Karena siklusnya air kan begitu. Dia turun terus dia naik lagi gitu. Dari ketika matahari bersinar itu kan semua menyerap air gitu. Lu nggak tahu baju lu kering itu kenapa? Ya karena airnya tuh menguap ke atas. Nyampe ke awan turun lagi dia. Selalu begitu. Gimana sih? Nah di sini yang bodoh yang berikutnya tuh, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali. Tapi firmannya kembali. Kan gak nyambung sama yang diomongin di Yesaya 55:10. Gak nyambung bre. Jadi diakuin aja gitu loh. Sesuatu yang bodoh itu tidak bisa dituhankan. Dan ini bertentangan dengan sains. Itulah kenapa semua ajaran biblos ditinggalkan oleh negara sekuler. Kenapa? Karena tidak memberikan edukasi yang cukup dan menyesatkan orang-orang gitu loh. Masa hujan gak kembali ke atas? Coba dari mana ini pengajarannya? Kok bertentangan mulu gitu? Udah mah nyiptain terang tapi mataharinya diciptainnya besok-besok, kan lucu yang kayak gitu-gitu. Kudanil perutnya berurat kan lucu gitu. Apalagi singa makan rumput kan lucu gitu. Jadi itulah harusnya tuh lu kabur dari awal. Jangan sampai Kores ngomong gitu. Karena menyakitkan kalau Kores sudah menjawab. Oke. Thank you. Waktu habis. Ini gimana Edis dan Iya, saudaraku jadi semua? saya melihat bahwa
Zulkifli yang sudah mimisan dibantu Gini oleh aja, gini Calvin. aja. Nanti Kalau habis si ini Edi dibantu lagi tidak sama bisa Sugi. Wes, menunjukkan, dibantu lagi nih ya kan? kalau si Edi tidak Kece. bisa Gimana menunjukkan nih moderator? ayat Bible yang sesuai dengan Udah mulai sains keroyokan seperti ya. tuntutan saya kemarin, disudahi Lihatlah saja. teman-teman ya. Disudahi saja. Bagaimana Karena dari kemarin saya itu mereka minta kepada babak Edi, belur tolong dengan tunjukkan saya. bahwa Lihat tuh. Bible sesuai dengan sains, tapi Edi tidak bisa. Saya kira sudah cukup. Ya kita tidak lagi memberi kesempatan untuk menghujat Islam. Iya. Dari Tadi kemarin saya minta mana ayatnya Bible sesuai dengan sains. Dia nggak bisa jawab. Jangan diberi kesempatan lagi. Aturan dari awal sudah selesai. Oh itu topiknya tuh ini berarti Ustaz Alif yang dibilang Ustaz Sugi. ya ini, Ya, iya. sebentar. Ini ada dari kekristenan juga, Bang Yusar. Dilanjut sama Bang Yusar aja, si Edis biarin kabur dia kayaknya. Iya, Aikores, betul. Nah, dikasih contoh kasus spesifik mengenai tentang hujan itu pertama gitu. Sampai menjawab apa yang ditanya, keluarin ayatnya. Selanjutnya kan dikembangkan. Nah, itu dulu tadi maksudnya. Fokus. Oh, oke. Gitu. Nah, sekarang Kudanil aku bisa keluar. Ayo. Sepakatin dulu. Ya, silakan Bang Gores. Nah, ini aja nih. Enggak, Ustaz Sugi belum ngomong dari tadi. Cepet, Ustaz Sugi aja. Ini Ya sudah. Apalagi yang dibicarakan nggak ada. sepakatin dulu. Nah, ini mau krestennya udah naik sebelah kiri Ustaz Sugi itu. Oh, silakan Bang. sepakati dulu temanya masih mau seperti tadi dilanjut dikembangkan atau gimana? Takutnya kayak tadi nyerah aja gitu kan, dia akhirnya dia mundur terhormat gitu. Kan gak enak juga aku. Gimana Pak Yusar? Kita temanya mau dilanjutkan? Kitab suci dan ilmu pengetahuan. Gini Pak, saya mau tanya ini Pak. Masalahnya saya itu seorang agnostik dan sekarang saya sedang mencari. Oh, bukan Kristen. Bukan. Bentar. Anda Tunggu, mau mencari apa? agamanya... Hidayah? Mau mencari hidayah? Ya, mencari apa ya kebenaran dari Tuhan itu bagaimana, perspektif antara seorang Kristen dan juga seorang Islam itu gimana gitu loh. Sebentar. Oke. Kalau misalnya kita udah menjawab mau syahadat? Lanjut. Kalau misalnya udah terjawab ya boleh. Masya Allah. Tafadol. Silahkan guru-guruku. Syaratnya jujur, berakal sehat, ya kan? Sebentar saya potong dulu, tanya, mohon maaf. Sebelum agnostik, bentar Bang. Sebelum agnostik agama Anda apa? Agama saya enggak. Gini Ustaz Sugi. Ini mohon dibimbing dulu karena dia tadi kan bertanya tentang ini, saya jabarin dulu ya sebentar. Bertanya tentang kenapa tanggal Isa Al-Masih diganti dengan kematian Yesus Kristus ya, kalau nggak salah Bang Yusar. Nah ini kan di sisi lain Bang Yusar ini lagi mencari kebenaran dalam Islam. Mohon dibimbing dengan sangat. Siapa tahu Bang Yusar ini malam ini dapat hidayah, itu tadi permintaannya. Ya saya lurusin dulu biar Ustadz Juma, Ustadz Sugi, Ustadz Alif sama Bang Selayar bisa membimbingnya. Silakan dilanjut. Semoga aja ada hidayah malam ini. Iya, makanya saya ingin tanya sebelum Anda agnostik itu agamanya apa gitu loh. Ini saya tidak mungkin tiba-tiba Anda agnostik kan? Sebelumnya ini suara saya udah terdengar belum ya? Iya. Silakan. Oke, baik. Jadinya gini, saya itu seorang agnostik dan tadi itu saya juga melihat perdebatan antara Kristen dan Islam gitu ya. Jika masih ada pendeta atau orang yang lebih mengetahui tentang agama Kristen kayak gitu bisa diangkat atau tidak ya? Ini nanti saya memantau aja dari balik layar gitu. Ini pertanyaan saya ini cuma bisa. Apa sih Tuhan itu di antara menurut Islam dan juga menurut Kristen itu seperti apa? Di saya agak terputus-putus, coba diulang lagi. Oh, mungkin ini Ustadz Sugi, dia minta ada yang menjawab itu dari pihak Muslim dan Kristen gitu ya? Iya. Oh. Sebentar, sebelum yang soal Kristen, soal kata Tuhan itu, kami kan di sini apologet nih. Kami berhadapan langsung dengan mereka. Kami juga mengerti definisi Tuhan dalam kekristenan dan kita akan jawab sejujur mungkin. Kalau mereka ditanya muter-muter. Nah, kita balik lagi, di KTP apa agamanya? Saya kan tadi udah jawab, KTP saya Islam. Oke.
Ya. Tapi saya seorang agnostik karena ada beberapa hal yang menurut saya Tuhan itu, saya percaya dengan adanya Tuhan gitu. Tapi Tuhan itu seperti apa kayak gitu. Terus habis itu apakah Tuhan itu ada? Kalau misalnya jika ada, bagaimana dia bisa menyapa umatnya kayak gitu. Seperti itu sih. Gini aja, kita fokus aja dulu ke Bang Yusar sampai dia mendapat hidayah. Saya nggak naikin dulu yang Kristen. Gimana kalau gitu? Naikin satu orang yang Kristen boleh. Nggak Nanti cukup formalnya, ini cuma buat 6 orang. Ada satu Pak Pendeta Sihotang. Cuma kan ini ya, udah penuh. nanti saya turun aja. Pertanyaannya itu doang ya. Iya. Gimana? Ya udah, nanti Saya kalau nanya mau naik dulu ke ngomong ya. Gurunda. Iya, Saya nanya siap. dulu ke Gurunda, gimana Gurunda? Setuju nggak gitu? Iya, nggak apa-apa. Ya kalau Nggak menurut usah. saya lebih baik diurusi aja ini Bang Yusar karena dia dari Muslim, itu lebih penting daripada ngurusin orang kafir. Mau nggak Hijumah? Enggak, dia dari agnostik Pak, bukan dari Muslim. KTP-nya Muslim Bang. Iya, tapi dari agnostik. Administrasi itu mah Ustaz Sugi kan wajib dicantum. Karena di Indonesia kan Ya, nggak ada silakan. orang agnostik, nggak ada pemilihannya tentang tidak di tulisannya tidak beragama gitu kan tidak ada. Jadinya saya mempertanyakan karena saya termasuk orang yang untuk percaya dengan Tuhan itu agak sulit seperti itu. Masa itu apa Ai Satria? Masa si Hotang suka tukang lawak? Jangan. Ini orang tua dua-duanya Yang apa? bodoh. Orang tuanya siapa? Nama siapa? Nama saya Andi. Oke, Andi orang tua dua-duanya Muslim juga. Orang tua saya satunya Kristen dan satunya Islam. Oke, make sense. Ya udah kita jawab ya mengenai apa tadi? Soal bagaimana apa? Tuhan ngapain? Bagaimana ya istilahnya tuh bagaimana pandangan tentang Tuhan dari perspektif Islam dan juga perspektif dari seorang Kristen gitu. Oke, sip. Ini kita akan jawab dua-duanya. Akhi Yusuf di sini aja dulu. Oke. Aku akan jawab dari Kristennya dulu. Nanti asatidz dari ini ya, terutama Gurunda dari Islamnya. Ini aku jawab seobjektifnya mungkin. Kata Tuhan dalam etimologinya user itu datang dari gereja. Itu penambahan haknya itu dari kata gereja, dari gereja. Dulunya itu hanya ada kata tuan. Tapi di timur sana kalau ngomong tuan itu ada hak di tengahnya, Tuhan, sehingga kata itu pun digeneralisir dan dinormalisasi ke dalam bahasa. Lalu kemudian seiring perkembangan zaman, kata Tuhan pun mempunyai perbedaan definisi dengan kata tuan. Akar kata dari kata Tuhan ini. Sampai sini paham? Paham. Cakep. Lalu kemudian kata Tuhan pun akhirnya digunakan juga oleh orang bangsa Indonesia yang agamanya berbeda-beda. Dan kata Tuhan ini dirujuk untuk Sang Maha Pencipta begitu. Jadi jabatan Tuhan itu dirujuk untuk ke Sang Maha Pencipta. Lalu kemudian definisi ini disepakati oleh KBBI. Tapi di perkembangan zamannya ternyata kekristenan tidak mengikuti apa yang telah disepakati KBBI. Karena kekristenan tetap menggunakan kata Tuhan ini kepada yang bukan Sang Maha Pencipta menurut definisi ketuhanan. Dia tetap gunakan kata Tuhan tersebut kepada Yesus. Jadi Yesusnya, iya. Mohon maaf saya potong. Saya ingin mencari dari dua perspektif kayak gitu loh. Kira-kira yang lebih logis itu yang mana seperti itu? Iya. Nanti ini aku jelasin yang kekristenan secara singkat dulu. Nanti di Muslimnya ini nih, asatidz ini gitu. Nah, lalu kemudian kata Tuhan ini itu dirujuk padanan katanya ke bahasa aslinya apa? Dalam kekristenan perjanjian baru itu mempunyai bahasa asli Yunani. Nah, di Yunaninya sendiri Tuhannya itu adalah kata Kyrios. Kyrios ini sepadan di Indonesia dengan kata Tuhan. Jadi semua orang bisa dipanggil Kyrios, tapi tidak semua orang bisa dipanggil Theos gitu.
Jadi ada dua kata ini nih, Kyrios dan Theos, itu bisa dicek sendiri. Semuanya bisa dipanggil, semua manusia bisa dipanggil Kyrios, tapi tidak semua orang dipanggil Theos. Theos ini adalah lawan kata dari Kyrios. Theos itu God, Kyrios itu Lord dalam bahasa Inggris. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesianya, Theos itu Tuhan harusnya, Kyrios itu Tuan. Dan di dalam bahasa Yunaninya, bahasa asli kitab suci Perjanjian Baru, itu punyanya Kristen, tidak pernah sama sekali Yesus itu dipanggil Theos. Nah, jadi dapat kata Tuhan ini dari mana? Nah, itu yang salah dari mereka. Nanti kalau ada mereka naik, silakan aja koreksi kalau gua bohong. Sekarang dari Muslimnya, silakan tafadhol, Asatidz. Oke, baik. Gini, sederhana kalau dari sisi Islamnya, tolong Anda menjawab Al-Quran di dalam surah At-Tur ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Am khuliku min gairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa asal usul atau tercipta dengan sendirinya, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Menurut saudara, mana yang benar? Anda yang menciptakan diri Anda, atau ada esensi di luar Anda yang menciptakan diri Anda? Kalau ini berat, saya cukup tanya yang sangat sederhana. Lidah Anda itu mampu merasakan manis dan juga pahit. Pertanyaan saya, apakah Anda yang menciptakan rasa itu sehingga Anda bisa merasakan pahit dan manis? Apakah Anda yang menyimpan atau Anda yang menciptakan alat penyedap yang ada di diri Anda sehingga Anda mampu kemudian merasai ini pahit, ini manis? Andakah yang menciptakan itu pada diri Anda? Silakan. Nah, kalau misalnya untuk itu, saya percaya ya kalau ini tuh tubuh ini tuh diciptakan oleh Tuhan seperti itu. Tapi di sisi lain, kenapa saya bertanya tentang seperti ini? Karena saya masih ragu tentang ada eksistensi seorang Tuhan kayak gitu. Pas saya percaya Tuhan, tapi saya belum percaya pada sebuah eksistensinya dari seorang Tuhan itu seperti apa. Maksudnya gini loh, kalau bukan Anda yang menciptakan, berarti ada esensi di luar Anda yang menciptakan. Betul atau betul? Iya betul. Nah, siapa yang menciptakan itu menurut saudara? Kan sudah saya jawab, Tuhan. Nah, berarti Tuhan itu ada kan? Iya, saya agnostik itu percaya dengan Tuhan, tetapi tidak tetapi dia itu masih mencari bagaimana eksistensi dari seorang Tuhan. Oke. Baik. Jadi menurut saudara, ketika saudara melihat pesawat yang bergerak, Anda lagi di lapangan kemudian Anda melihat pesawat bergerak. Kira-kira yang menggerakkan itu ada atau tidak? Kalau yang menggerakkan dari mesin ataupun juga pengemudinya, pilotnya gitu kan. Berarti ada kan? Ada. Oke. Alam semesta ini berproses dari sesuatu dari detik ke detik. Berarti ada yang menjaga. Kalau yang menjaganya ini tidak eksis, alam semesta ini bubar. Begitu juga pesawat. Kalau pesawatnya pilotnya tidur atau pingsan, pesawat itu bubar. Itu udah pasti tuh. Alam semesta ini terjaga. Terjadinya siang dan malam. Kita tidak pernah menemukan hari Senin sampai hari Rabu malam terus. Nggak ada siangnya. Nggak pernah juga menemukan siang terus. Hari Senin harusnya sudah pindah ke hari Selasa, tapi kok masih siang? Kenapa begitu? Karena ada yang menjaga. Ada yang merasakan. Ada yang kemudian merasakan bahwa ini yang dibutuhkan oleh makhluknya. Itulah dia Tuhan pencipta alam semesta yang sudah pasti tidak ada cacat pada dirinya, tidak ada kelemahan pada dirinya. Nah, itulah yang kami sebut dengan Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kalau dia tidak suci, berarti dia punya kekurangan. Kalau dia maha tinggi, berarti dia punya kelemahan. Satu-satunya kemudian esensi yang mampu menyipati kesempurnaan itu hanya Tuhan. Dan itulah yang kami sebut dengan Allah Subhanahu wa taala.
Coba Anda bandingkan dengan Tuhan-Tuhan di tempat lain, di agama lain. Ada yang Tuhannya mati terkutuk, ada yang Tuhannya terbuat dari sapi, ada Tuhan yang terbuat dari patung, ada Tuhannya yang banyak Tuhan, dan seterusnya. Tapi di Islam, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan dia, tetapi dia ada, dia wujud. Dia ada, dia wujud. Sama seperti ketika tiba-tiba Anda merasakan ada pukulan di pundak Anda. Anda seketika berpaling. Kenapa? Karena Anda merasakan ada sesuatu. Tapi begitu Anda berpaling, Anda tidak melihat apa-apa. Tapi yang Anda rasakan ada sesuatu gitu. Sama seperti akal Anda. Anda tidak bisa melihat akal Anda. Tetapi Anda sadar bahwa akal itu pasti ada. Meskipun Anda tidak melihatnya. Begitulah Tuhan. Dia wujud. Bukti dia wujud, dia meninggalkan jejak. Jejak yang ditinggalkan ini adalah alam semesta. Bagaimana kemudian Tuhan yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana, maha segala-galanya ini bisa disaksikan oleh makhluknya, maka kemudian Tuhan itu menciptakan. Supaya dia diketahui keberadaannya. Karena tadinya dia berdiri sendiri. Supaya dia dikenal, maka dia menciptakan. Tapi karena keterbatasan kita, maka kita tidak mampu melihat wujudnya seperti apa. Tapi dia ada. Inilah letak keberimanan. Makanya umat Islam itu bersaksi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa dia bersaksi seperti itu? Karena dia yakin sepenuh hati, lebih yakin dari apa yang dia lihat, bahwa Tuhan pasti ada, dan itu adalah Allah. Buktinya apa? Terjadinya siang dan malam. Itu bukti salah satu. Adanya proses yang terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia mampu membedakan antara warna hitam, warna putih, warna coklat, dan seterusnya. Itu bukan kekuatan dari diri manusia, tapi kekuatan yang diberikan oleh Allah, sehingga manusia itu mampu membedakan hitam, putih, merah, kuning. Bukan kita yang men-setting pada diri kita supaya kita bisa tahu ini kuning, ini merah, ini hijau. Bukan. Tapi itu adalah kuasa yang diberikan kepada kita, sehingga kita kemudian bisa membedakan itu. Nah, sama seperti ketika saya ini diberi kekuatan. Misalnya nih, Sang Pencipta alam semesta memberikan kekuatan kepada Bang Suma untuk menghidupkan orang mati, maka pasti Bang Suma mampu menghidupkan orang mati. Kenapa? Dia diberi kekuatan. Siapa yang memberi kekuatan? Tuhan Pencipta langit dan bumi. Tetapi Bang Suma bukan Tuhan. Kenapa? Karena Bang Suma hanya manusia yang diberi kekuatan. Saya mampu membangkitkan orang mati misalnya. Saya mampu membuat orang buta melihat. Saya mampu membuat orang lumpuh berjalan. Kenapa saya mampu? Karena saya diberi kekuatan. Siapa yang memberi kekuatan? Tuhan Pencipta langit dan bumi. Bukan saya Tuhannya, karena saya hanya diberi kekuatan. Saya kira begitu sementara dari saya. Silakan Akhi Sugi atau yang lain. Iya, sepertinya yang ingin disampaikan oleh Bang User ini, dia itu percaya Tuhan tapi ingin melihat rupa Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu sudah ngasih contoh pada diri Anda. Allah itu menciptakan akal. Ya, apakah Anda pernah melihat akal Anda? Anda percaya diri Anda punya akal? Itu saya juga udah pernah tahu ayatnya seperti itu. Tuhan tidak diperanakan. Ya, saya tanya kepada Anda, apakah Anda percaya Anda punya akal? Padahal tidak terlihat. Betul? Tapi eksistensinya mana? Nah, sekarang saya tanya, eksistensi akal Anda mana? Coba jawab. Apa buktinya Anda punya akal? Gini ya, silakan, di sini saya tidak ingin berdebat. Saya cuma ingin enggak, saya enggak ngajak debat Anda. Saya ingin tanya kan, Anda punya akal enggak? Pasti Anda jawab punya dong. Nah, coba buktikan kalau Anda punya akal. Bagaimana cara Anda membuktikan Anda punya akal? Itu udah salah satu bentuk untuk sesuatu yang mendebat. Saya di sini tidak ingin berdebat. Saya cuma ingin mengambil pelurusan aja. Saya ingin membuka nalar Anda. Saya ingin membuka nalar Anda. Nanti jawaban Anda itulah yang akan membuktikan bahwa Allah itu tidak perlu menampakkan diri untuk menunjukkan bahwa dirinya ada. Begini Bang, bentar Bang. Ya, ayatnya apa, atau surahnya apa, atau dalam perjanjian lama itu
ada dalam surat berapa atau apalah itu, saya kurang tahu seperti itu. Ini saya cuma ingin mengambil perspektif aja kayak gitu. Nanti jika sudah ada perspektif yang kira-kira membuat saya yakin, maka saya akan memilih agama itu. Oke, saya jawab. Jadi gini, Allah SWT itu wujud. Wujud itu artinya ada. Ya, dan keberadaan Allah seperti yang disampaikan oleh guru saya Akhi Juma, laisa kamislihi sayun. Allah itu tidak seperti ciptaannya. Begitu juga yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 5 ayat 37. Dia yang mengutus aku. Suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Begitu juga yang diyakini Islam. Ya, tetapi bagi Kristen, mereka tak akan percaya Tuhan kalau matanya bisa melihat Tuhan. Padahal Yesus mengajarkan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan itu tidak menyerupai apapun. Yesaya 43 ayat 10-11. Perjanjian lama itu. Tidak ada Allah terbentuk sebelum aku, tidak ada Allah terbentuk sesudah aku. Artinya Tuhan itu tidak seperti makhluknya. Begitulah yang diajarkan Islam. Laisa kamislihi sayun. Nah, bagaimana kita itu percaya bahwa Allah itu ada? Kita telaah firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran itu. Apakah ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan atau tidak? Seperti tadi yang sudah kita bahas dengan si Edis nyungsep, tidak bisa membuktikan bahwa kitabnya sesuai dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah Al-Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan. Bukan Al-Quran menyesuaikan ilmu pengetahuan, bukan. Ilmu pengetahuan yang baru ditemukan manusia sekarang itu ternyata sudah dibicarakan Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Ini kalau bukan dari Tuhan, dari mana? Jadi Allah untuk membuktikan eksistensinya, dia tidak perlu menampakkan dirinya. Allah Maha Kuasa, dia mampu membuktikan dirinya dengan cara menunjukkan kekuasaannya. Dan yang bisa mengetahui itu hanya orang-orang yang menggunakan akal sehat. Begitu, terima kasih. Oke, mungkin saya rasa udah cukup ya sama user ini. Aku pengen ngobrol TikTok sama dia. Lanjut. Ya, silakan. Untuk Andi, untuk Brother Andi, Brother Andi tuh pengen Tuhannya tuh kelihatan secara empiris ya? Bukan secara empiris ya, tapi lebih tepatnya eksistensi Tuhan itu, itu seperti apa? Jadinya kalau semisalnya dalam Islam kan memang tidak berwujud ya. Karena saya juga udah pernah menempuh pendidikan Islam kayak gitu. Tetapi yang saya tanyakan, kenapa Tuhan ini tuh tidak berpihak kadang-kadang kepada seseorang umatnya kayak gitu loh. Berpihaknya tuh seperti? Berpihaknya seperti gini. Sebagai contoh, ada orang bernasib baik, tetapi dia tidak kekurangan kayak gitu. Terus habis itu mulai dari nasibnya yang tidak baik, terus sehingga soal rezeki ya. Ya, sebelum kita ke soal rezeki, kalau misalnya Tuhan itu Maha Kuasa dan makhluk tidak mampu melihatnya dengan jangkauan mata, itu ada masalah nggak buat user? Nggak ada masalah sih. Alhamdulillah. Ya berarti kita bisa lanjut ini dialognya soal kenapa Tuhan itu memberikan orang itu rezekinya ada yang berlebih, ada yang kekurangan gitu ya? Iya. Oke, nah ini mungkin Tafadhol Asatidz. Ya, Guru Unda Juma atau Ustaz Ali? Mungkin kan Bang user ini ingin mengenal siapa Tuhan sesungguhnya, yang saya tangkapkan gitu ya dari awal. Tuhan sesungguhnya tanpa harus dituntut untuk dapat dilihat kan gitu. Yang penting Tuhan Sang Maha itu dia bisa menerima keberadaannya. Mungkin gitu ya poinnya kan. Iya, seperti itu. Nah, mungkin sebelum dikembangkan tadi Ahi Kores dan para gurunda, mungkin sedikit ya kita berbagi sharing di sini. Kita merujuk kepada dari Sang Maha yang kami yakini, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Contoh salah satu ayat misal dari yang kalimat sederhana. Pertama begini, misal di surah Az-Zariyat ya ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?
Jadi Allah Sang Pencipta di sini menanyakan, suruh memperhatikan tentang apa yang ada pada dirimu sendiri. Seperti tadi beberapa pertanyaan saudara-saudara kita atau saudara kami. Oke. Poin sederhana di situ, nanti kita merujuk ke beberapa ayat. Nah, lalu ayat Al-Quran yang lain juga mengatakan bahwa ketika tentang masalah bagaimana kita mengetahui segala sesuatu, Allah sendiri memberi tantangan. Ini sebenarnya saya kebalik ya baca ayatnya. Contoh di surah Ar-Rahman itu dikatakan begini, Bang. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Wahai segenap kalian manusia, jin dan siapapun itu kan, sekiranya kamu sanggup melintasi langit dan bumi, maka lintasilah, dan kamu tidak akan ada yang sanggup kecuali dengan bisultan, dengan kekuatan Allah, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada manusia, diberikan ilmu pengetahuan. Nanti engkau akan tahu gitu. Dan sejauh ini belum ada manusia yang tahu. Nah, dari masalah tentang semesta ini, manusia tidak semua akan tahu. Bahkan saya kembalikan ke ayat tadi, dalam diri kalian sendiri pun apakah tidak kamu perhatikan? Nah, kan gitu poinnya. Lalu ayat Al-Quran lain mengatakan bahwa, contoh di surah Al-Hadid di ayat pertama, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kurang lebih ayatnya begitu, kalau salah kawanku koreksi. Bertasbih segala sesuatu, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bertasbih kepada Allah ya. Nah, jadi kalimat bertasbih ini, Bang, nanti sebelum kita ke contoh ke tubuh kita, wa fi anfusikum, kepada diri kalian semua ya. Saya di sini kasih satu ayat dulu. Satu kata, yusabbihu, bertasbih semua. Apa? Memuji Allah, tentu bertasbih. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu, mereka semua tunduk patuh kepada Sang Pencipta itu sendiri. Yang dipandang oleh manusia mati, pada prinsipnya mereka memuji Allah, tidak ada yang tahu. Nah, oke, kita kembalikan lagi. Kata sabaha, yusabbihu, kata bertasbih di sini, satu kata begitu banyak makna. Di makna lain, kalimatnya juga kata yusabbihu atau tasbih, itu makna lain juga berputar, Bang. Bergerak, berputar. Mungkin perputaran seperti berlawanan arah jarum jam gitu ya. Contoh, makanya semesta ini semua berputar, Bang. Nah, sebelum ke semesta tadi yang akan kita bahas, pertama wa fi anfusikum, contoh bagaimana semua itu bergerak normal, berjalan normal ketika semuanya itu bergerak dan berputar hidup. Bagaimana peredaran darah juga dalam diri manusia itu bergerak dan berputar gitu kan. Dia tidak berhenti, makanya dia tetap berjalan normal. Dan segala yang ada di semesta ini, Bang. Makanya di Al-Quran dikatakan contoh wa kulung fi falaki yasbahun, dan semua berputar sesuai dengan peredarannya. Di situ ada Sang Maha Kuasa yang mengaturnya gitu. Nah, segala sesuatu berputar, bertasbih. Nah, di satu sisi dikatakan bertasbih, dalam pandangan manusia itu berputar, dalam pandangan Allah juga mereka bertasbih. Tidak ada yang mengerti tasbihnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah yang mengabarkan kepada kita. Dan semua itu berputar, tidak ada yang tidak berputar, kan gitu ya. Nah, dari jadi kepanjangan saya ini. Oke, mungkin itu dulu poinnya ya. Semoga rezeki Ustaz Alif, hampir lupa itu. Rezeki. Oh iya. Karena sebenarnya ini ditambahkan sama Gurunda Juma. Gurunda dulu yang lain ya. Karena ini sebenarnya saya agak jauh ini pembahasannya, memang agak panjang, tapi lanjut dulu silakan yang lain. Oke, baik. Semoga bisa kita buktikan. Ya. Iya, luar biasa ya paparan adinda saya ini, Dinda Alif. Jadi gini, Al-Quran menjelaskan gini, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya. Nah, maksudnya apa? Jangan mengenai rezeki, mengenai ajal aja dulu. Kalau sudut pandang kita ke rezeki, sederhananya Allah itu memberikan rezeki kepada manusia bukan ditinjau dari aspek ketaatan. Karena kalau dilihat dari ketaatan, maka yang kaya saja itu yang ada di masjid. Yang tidak pernah ke masjid, maka akan miskin. Maka karena orang ingin kaya, berlomba-lomba ke masjid. Jatuhnya di mana? Jatuhnya kepada apa itu namanya itu? Tidak ikhlas beribadah kepada Allah karena menginginkan harta. Saya ulang, sekiranya Allah memberikan rezeki dipandang dari sudut pandang di mana manusia itu menuhankan dirinya,
maka semua orang di luar Islam itu miskin semua. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Sehingga Al-Quran menerangkan la yus'alu amma yaf'al. Tidak ada yang kemudian bisa mengetahui tentang apa yang dikerjakan oleh Allah. Oleh karena itulah kemudian Allah mengatakan wallahu faddala ba'dakum ala badan fil rizqi. Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi kelebihan di atas orang lain itu tidak diukur dari ketaatan. Oh, karena saya Islam, maka rezeki saya banyak. Yang Kristen tidak, karena Kristen tidak menyembah Allah. Tidak seperti itu. Andai saja itu betul terjadi sesuai dengan iman saja Allah memberikan rezeki, maka kita lihat bangsa mana yang kemudian kaya raya, agama mana kemudian penganutnya kaya raya, maka disitulah kemudian orang akan berbondong-bondong ke sana. Kenapa? Semakin orang pergi beribadah, semakin hartanya banyak. Semakin orang pergi beribadah, semakin hartanya banyak. Maka mereka yang tidak punya harta akan ikut beribadah, sehingga tujuannya apa? Tidak ikhlas hanya untuk rezeki ia beribadah. Sementara Allah Tuhan pencipta dan bumi itu tidak begitu. Allah ingin melihat makhluknya. Siapa yang taat meskipun dalam keadaan miskin? Siapa yang taat meskipun dalam keadaan kaya? Itu yang perlu dipahami dengan baik. Jadi Allah itu tidak melihat kemudian, oh ini menyembah saya, panjangkan umurnya. Oh ini ingkar terhadap saya, pendekkan umurnya. Allah tidak begitu. Makanya dikatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Semua hambanya itu dikasih. Yang mau menyembahnya dikasih, yang tidak menyembahnya pun dikasih. Tetapi sayangnya hanya berlaku terhadap dia yang taat menyembah kepadanya. Itulah nanti yang diupah dengan jannah, dengan surga. Sekira begitu saudara. Jadi kalau Anda mengatakan kenapa eksistensi Allah itu tidak diperlihatkan dengan cara rezeki, lah kalau yang Anda maksud keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang benar, maka orang Islam yang menyembahnya kaya raya, maka ketahuan dong bahwasanya ternyata kebenaran itu mutlak ada di Islam, maka orang semua akan berbondong-bondong meluk agama Islam. Padahal Allah tidak menginginkan seperti itu. Allah enggak menginginkan. Allah mengatakan afala tatafakkarun afala ta'qilun. Hanya orang berakal kemudian yang bisa menemukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebenarnya. Gurunda kami memang Masya Allah. Barakallah Gurunda penjelasannya. Tuh user Ini mungkin gimana, itulah Pak dari User? kita cukup ya. Oh, ya sudah cukup. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya juga udah mendapatkan gambaran seperti apa kayak gitu melalui dari Alhamdulillah. dan juga dari pilot itu, meskipun tadi sempat mau diajak debat karena saya orangnya gak mau debat kayak gitu. Saya cuma ingin mendapatkan penjelasan bagaimana yang konkret, bagaimana yang perspektifnya itu masuk di saya. Nah itu yang mungkin bisa saya percaya. Iya, user semangat mencari tadi- ya. Kita tadi semua gini, pernah Bang Kores, di fase sebentar. itu kok. Ya. Nah, Bang Kores sebentar Bang Kores. Tadi dia janji kalau udah mendapatkan jawaban dia akan syahadat. Yang enggak juga. Dia Tadi kan belum nanya janjinya, ke benar apa Kristen. Saya Ya. nyari dari agama lain juga boleh kan dari sini? Oh boleh kalau Dari gitu sini. saya naikin yang dari sebelah ya. Iya, dari Anda turun dulu sebentar ya. Oke baik, ya udah saya turun dulu. Nah, tontonin terus ya, nanti insya Allah naik lagi. Terus simpulin aja gimana tuh dari perdialogan kita. Oke baik. Baik ya, sebelum ada Kristen saya nambahin dikit. Kalau manusia itu dibikin rata rezekinya, semuanya kaya, maka kehidupan di dunia ini tidak berlangsung dengan baik. Kenapa? Kalau semuanya kaya, siapa yang mau jadi kuli? Kalau tidak ada yang mau jadi kuli, bagaimana ada pembangunan? Ya kan? Betul. Gampang sebenarnya. Makanya Allah itu tidak membuat rata. Dan yang perlu diketahui bahwa baik miskin ataupun kaya itu ujian. Anda sedang diuji, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan. Kan seperti itu. Apakah Anda sanggup menerima ujian itu? Ketika diuji dengan
kekayaan. Kalau Anda sanggup diuji dengan kekayaan dan Anda lulus, derajat Anda akan dinaikkan. Aduh, ini kok mantul sih. Ya. Jadi semuanya itu ya. Dan apa yang dilakukan Allah itu untuk keberlangsungan kehidupan di dunia ini. Kalau semuanya kaya, maka kehidupan dunia ini tidak akan baik. Singkat, padat, terima kasih. Cakep banget. Ini gimana, Ustadz Alif juga. Bang Kores? Ya. Si Otang ini mau nggak dialog. Aku bilang tadi kalau pendeta yang cerdas, aku rela dia turun. Makasih Otang nggak kayaknya sia-sia. Ya mau syahadat, mau syahadat. Si Otang bukan ngerendahin loh, si Otang bukan. Coba dulu. Kalau semuanya kaya, Mbak Dek nggak bagi-bagi gip. Udah nggak perlu. Kalau semua kaya, dunia berhenti, akhi. Berhenti. Kalau semua kalau semua kaya kelaparan, nggak ada yang masak. Pasti aku nggak bisa masak. Kalau semua miskin gimana? Semua itu berputar. Kalau semua miskin, semua itu juga nggak ada pembangunan. Kalau semua kaya, semua mau jadi pejabat, itu udah pasti itu. Kalau semua miskin, nggak ada pembangunan, rumahnya atapnya daun semua. Kalau semua miskin nggak bisa masak. Nggak ada yang beli panci. Jadi harus ada kaya, harus ada miskin, ada gula, ada semut, gitu loh. Ya, ayo si Otang asyhadu. Si Otang. Ayo si Otang. Kalau enggak saya turunin dulu, ganti yang lain. Ada siapa di bawah lagi? Cari yang lain lah. Cari yang lain lah, cari yang lain. Yang bermutu gitu. Si Otang mau bersyahadat, akhi. Bermutu, kau aja nggak coba. bermutu. Tang. Si Otang ini mau bersyahadat. Ngobrol, Tang. Lu ini Tang, gua buka ya Tang ya. Lu tertarik untuk masuk Islam nggak Tang? Jujur. Tertarik. Iya. Oh, ada suaranya. Agama pun sama-sama Sama-sama dari agama katanya sama-sama dari Abraham katanya. Kristen dari Abraham katanya. Oh, ternyata dia tuh menganggap kita sama ya. Menarik. Enggak, itu keputusasaan itu, Dinda. Oh. Ini. Nah, ini jalan siapa? Disama-samain. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Selamat malam. Malam. Iya, Kristen Islam? malam. Ya. Saya Kristen. Cakep. Silakan. Baik. Enggak, Saya ingin dilanjut aja bertanya. yang tadi pembahasan yang tadi user Bang Kores. Iya. Oh ya udah sok atuh. Ini topiknya sekarang lagi ini jalan sesat, lagi kitab suci dan pengetahuan, ilmu pengetahuan ada di situ. Bukan Dinda, bukan. Tadi yang agnostik itu mau lihat dari sudut pandang Kristen tentang eksistensi Tuhan. Oh iya lupa. Nah, coba tadi kan kita Islam udah menjelaskan mengenai eksistensi ketuhanan Islam. Nah, silakan dari jalan sesat mungkin eksistensi ketuhanannya Kristen. Yang saya tangkap dari user tadi bukannya eksistensi Tuhan sih sebenarnya. Yang saya tanggapi adalah bagaimana agama satu atau agama dengan agama yang lain memandang Tuhannya gitu. Iya Bang, poinnya gini, dia itu percaya adanya Tuhan, cuman dia bingung mana Tuhan yang sesungguhnya gitu loh. Sebenarnya saya tangkap itu begitu, dia sedang mencari Tuhan yang sesungguhnya yang bisa dia terima dari penjelasan kedua keyakinan gitu. Lo jelasin dah, Tuhan lu gimana dah? Perlu pakai timer gak nih? Nggak perlu. Nggak perlu. Nanti Ustaz Alif setelah dia ngejelasin baru kita dialogkan tuh konsep ketuhanan kita dan dia. Silakan. Oh ya siap. Jangan sesat. Baik. Menurut dari pandangan Kristen secara umum, Tuhan kami adalah Tuhan Yesus, yang dimana dia mengorbankan dirinya yang berinkarnasi atau menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, dosa itu adalah pemutus hubungan secara intens manusia dan Tuhan sebagai penciptanya. Begitu singkatnya.
Di TikTok Udah. aja Gurunda. Di TikTok aja. Biar Dinda kores. Lanjut Dinda. Iya, kalau aku sih baik banget. Itu kurang deh kayaknya. Maksudnya tuh ini doh. Apa ya Tuhan lu yang Yesus ini tuh dia tuh turun ke bumi ngapain, terus pengajarannya apa, terus kenapa lu mempercayai Yesus itu sebagai gitu loh. Singkat banget, Bre. Nggak cukup dia. Ya, masalahnya dalam agama kami itu imaniah ya, Bapak-bapak sekalian. Jadi, ya, bukan berdasarkan logika. Ya, kalau Islam secara logika ya terserah, saya pun tidak akan membantah. Karena kan di dalam Islam pun tertulis, tidak akan pernah sampai kapanpun mengatakan Yesus itu Tuhan, begitu. Jangan ke Islam dulu, ini orang mau ngedengerin konsep lu. Ya, Gue juga makanya nggak saya akan kan- bantah. Kan saya tadi kan sudah menjelaskan. Oh ya, Nah, ya udah kalau cuma segitu dong. Ya udah dialog lah, Gurunda gas. Dialog lah. Ya oke. Baik, jadi gini. Tuhan Anda katakan dia datang menjelma atau inkarnasi atau menjadi manusia. Nah, saya kasih contoh ya. Kalau manusia itu menjelma menjadi babi, maka orang itu hilang, yang ada babi. Nah, sekarang kalau kemudian ada setan yang merasuki manusia, maka manusia itu tadinya adalah manusia, tetapi kerasukan roh setan. Nah, kalau Tuhan Anda katakan datang sebagai manusia, apakah Tuhan Anda merasuki manusia atau Tuhan Anda yang kemudian berubah wujud menjadi manusia? Silakan. coba diulangi bagaimana tadi? Apakah Tuhan Anda itu merasuki manusia atau Tuhan Anda yang berubah wujud menjadi manusia? Baik, singkatnya Tuhan kami berubah menjadi manusia. Tuhan Anda berubah menjadi manusia. Berarti ketuhanannya hilang. Tidak. Tapi berubah menjadi manusia atau dia adalah Tuhan yang merasuki manusia. Harus Anda bedakan dulu. Kalau Tuhan Anda masih ada, tidak berubah menjadi manusia, berarti dia posisinya Tuhan yang merasuki manusia. Mana yang benar? Baik, saya sebelum menjawab, saya ingin bertanya kepada Bapak. Bapak itu bertanya menggunakan logika yang dikosongkan dari agama Islam atau menggunakan logika Islam? Saya menggunakan logika sehat. Logika sehat. Sehatnya dari mana dulu, Pak? Dari kita sebagai manusia yang diberikan logika, Bang. Tidak. Bapak tadi hampir kepleset loh. Kata Bapak tadi mengatakan mau menggunakan Islam. Kalau dari Islam jelas laisa kamitslihi syai', tidak mungkin kemudian Tuhan menjelma menjadi manusia, nggak mungkin. Sama seperti di dalam Yesaya 43 nomor 10, tidak mungkin Tuhan berubah bentuk menjadi manusia, nggak mungkin. Jadi satu-satunya jalan Tuhan Anda merasuki tubuh manusia. Yang mana yang benar kira-kira? Baik. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan Bapak. Sebenarnya percuma saja saya menjelaskan kepada Bapak karena Bapak menggunakan logika agama yang Bapak percaya gitu. Kalau Bapak ingin belajar, ya belajar itu kan, oh begini loh konsepnya Kristen, oh begini loh konsepnya Islam begitu. Karena ya, ini saya sedang belajar, Bang. Sorry, Bang. Saya sedang belajar konsep Anda. Tuhan Anda itu yang berubah diri atau Tuhan Anda hanya merasuki manusia? Coba, kalau Anda mengatakan dia tidak merasuki, berarti dirinya yang berubah menjadi manusia. Nggak ada lagi sisi ketuhanannya, karena sudah berubah menjadi manusia. Sama seperti manusia berubah menjadi babi ngepet, nggak ada lagi manusianya. Yang ada hanya babi ngepetnya gitu loh, Bang. Ya udah, silakan. Jadi menurut iman kami Tuhan itu maha besar ya.
dan juga pun Islam mengakui bahwa Tuhan itu maha besar. Nah, Tuhan kami itu merubah dirinya menjadi manusia, dan dia manusianya itu juga Tuhan begitu. Mungkin Islam mengatakan, kok Kristen menyembah manusia katanya kan? Secara pandangan umum, dan saya sering masuk di komal-komal debat agama dan mengatakan begitu. Nah, saya suka Tuhan dong, karena dia yang maha besar. Dan di kitab PL, Perjanjian Lama, kalau manusia melihat Tuhan yang eksistensi ketuhanannya secara langsung, dia akan terbunuh gitu. Nah, untuk menjadi supaya dia tidak terbunuh, dengan kasihnya lah Tuhan merubah dirinya menjadi manusia dan ingin merasakan apa yang manusia rasakan begitu. Ya, jadi Anda berulang mengatakan Tuhan Anda merubah diri menjadi manusia. Nah, tolong Anda bedakan merubah diri dengan merasuki. Kalau dia merasuki manusia, berarti sisi ketuhanannya masih ada. Tapi kalau dia merubah diri menjadi manusia, tidak ada lagi sisi ketuhanannya, tapi yang ada tinggal sisi kemanusiaan. Yang mana yang benar? Karena kenapa? Anda coba lihat di dalam kitab Anda, di dalam Yohanes 12 nomor 49 dengan Yohanes 5 nomor 30, Yesus mengatakan, yang manusia ini mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia sudah mutlak menjadi manusia. Dia bukan lagi Tuhan. Hayo, apakah Anda ingin menarik pernyataan Anda bahwa Yesus itu adalah jelmaan Tuhan atau Yesus itu kerasukan Tuhan? Silakan. Baik. Terima kasih sebelumnya karena Bapak sudah membaca kitab kami. Itu sangat luar biasa. Tapi perlu saya luruskan. Dalam kekristenan itu ada Injil yang ditulis, ada Injil yang tidak ditulis. Nah, Injil yang ditulis itu atau kitab yang ditulis yang bisa, tapi yang tidak bisa ditulis itu yang diteruskan. Yang diteruskan kepada pemimpin-pemimpin gereja kami begitu. Begitu Bapak. Jadi konsep ketuhanan Yesus itu bukan hanya dibahas dalam kitab suci atau Alkitab. Jazakillah khairan kathiran biljana Okhtina ade ahlus sodako. Semoga Allah azza wa jalla balaskan berkali lipat segala yang diberikan untuk umat. Amin amin Allahumma amin. Lanjut. Begitu Bapak Zuma yang saya hormati. Ya, jadi kesimpulannya Tuhan Anda yang menjelma menjadi manusia, atau Tuhan Anda yang merasuki manusia? Harus dibedakan ini. Tuhan kami yang menjelma menjadi manusia. Oke, berarti pada saat dia menjelma, Tuhan Anda tidak ada lagi karena dia sudah menjadi manusia. Betul? Tidak juga sih, betul. Maksudnya tidak juga sih, betul. Gimana itu Bang? Kan Anda sudah mengatakan Tuhan Anda sudah menjelma. Anda ngerti manusia enggak? Iya, ngerti. Nah, kalau misalnya Tuhan Anda menjelma menjadi manusia, berarti dia menjadi manusia atau menjadi Tuhan? Begini Pak. Secara rasionalitas manusia mungkin itu sangat mustahil ya Tuhan menjadi manusia dan pasti akan hilang ketuhanannya begitu. Tapi menurut iman kami itu sangat mungkin. Karena Tuhan itu maha segalanya gitu. Dan ketika dia menjadi manusia, ketuhanannya tidak hilang. Dia tetap Tuhan begitu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah itu Tuhan? Nah, kan saya mengatakan Pak, Injil itu ada yang dituliskan, ada yang tidak dituliskan. Begitu Pak. Itu di mana Anda dapatkan ilmunya itu? Saya dapatkannya di KGK Pak.
KGK itu apa? Katekisme Gereja Katolik. Dia pakai dalil Bible atau hanya iman? Jadi begini Pak. Begini. Jadi pada awalnya surat-surat yang ditulis dalam Alkitab itu tersebar gitu. Itu belum menjadi Alkitab. Nah, oleh bapak-bapak gereja pada gereja mula-mula itu mengumpulkan semua surat-surat yang tersebar itu menjadilah Alkitab yang bisa Bapak baca sekarang, yang sekarang sudah menjadi TB2 gitu, terjemahan baru 2. Nah, ada Injil-Injil atau kami bilang kabar baik itu yang disebarkan dari mulut ke mulut, yang di cross check dari rasul-rasul gitu atau murid-murid Yesus. Nah, yang sering diperdebatkan itu adalah Injil yang dituliskan begitu Bapak. Oh gitu ya. Jadi gini Bang, saya kasih analogi sederhana aja dulu. Misalnya Abang disuguhkan minuman nih. Ya, Anda disuguhkan minuman. Anda tidak tahu minumannya ini apa gitu. Apakah Anda itu berpikir untuk mengetahui ini minuman apa atau langsung Anda minum? Ya secara nalar saya ingin tahu gitu. Nah, begini juga tentang ketuhanan Bang. Tentang konsep agama itu harus diakali dulu. Proses akal dulu yang bekerja, baru diimani. Yang Anda gunakan ini imani aja. Pokoknya yang jelas haus saya hilang. Glok 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 glok. Ternyata yang Anda minum baygon. Anda mengimani, yang penting sembah aja. Ternyata yang Anda sembah ciptaan Tuhan. Apa akibatnya nanti? Neraka. Maka harus digunakan akal dulu untuk mengetahui itu. Anda mengatakan kami punya Injil. Injil yang tak tertulis. Ini narasi yang Anda bangun lebih hebat daripada Tuhan. Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Nah sekarang Anda lebih hebat dari Yesus. Ternyata Anda bisa berkata-kata dari diri Anda sendiri tanpa ada ajaran dari Yesus. Wah, gimana itu Bang? Iya. Saya ingin memakai analogi Bapak tadi. Begini Pak. Silakan. Bapak ingin mengetahui minuman itu apa, minuman apa gitu, entah teh, entah susu, entah apa gitu kan? Yes. Apakah Bapak harus membaca tulisan yang dituliskan dalam gelas, sedangkan dalam gelas itu tidak ada tulisan begitu? Ya, minimal saya cium, minimal saya tanya, ini apa minumannya, dari mana, siapa yang membuatnya? Saya pasti cari tahu. Pasti Bapak bertanya kepada si tuan rumah kan begitu atau tidak? Betul sekali. Baik. Sebenarnya Bapak sudah tahu jawabannya. Nah, yang tidak tertulis itulah kami tanyakan kepada para imam begitu. Nah, para imam mendapatkan dari imam yang terdahulu. Nah, imam terdahulu yang lebih dahulunya itu dapat dari mana? Dapat dari murid-murid Yesus. Makanya saya katakan ada Injil yang tidak tertulis, yang diteruskan dari turun-temurun begitu. Begitu Bapak. Waduh, parah itu kalau begitu jawabannya. Kalau Anda mengatakan ada Injil tidak tertulis, iya, tetapi diterima oleh murid Yesus. Ini metode baru untuk mengelak. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwasanya siapa yang menolak aku, dia sudah punya hakim sendiri, yaitu perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan kepada kalian. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Nah, perkataan-perkataan Yesus itu adalah perkataan yang diterima dari Tuhannya, alias firman. Kalau firman pasti tertulis. Yang tidak tertulis itu bukan firman. Sedangkan Anda kemudian mengatakan ada Injil yang tidak tertulis.
Yang mana yang harus saya percaya? Yesus atau Anda? Ya terserah Bapak, itu pilihan Bapak begitu. Ya, tidak jadi ada gitu caranya Anda menjelaskan konsep ketuhanan. Nah, kembali di tadi. Ketika Tuhan Anda berubah menjadi manusia, maka saya katakan Tuhan Anda itu sudah menjadi manusia. Tidak ada lagi Tuhannya. Karena dia sudah menjelma menjadi manusia tadi. Iya. Gitu. Dari mana kita buktikan bahwasanya tidak ada lagi sisi ketuhanannya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Siapa yang mengatakan itu? Tuhan Anda. Yesus itu yang mengatakan, Yohanes 5 nomor 30. Berarti ketika Tuhan Anda inkarnasi menjadi manusia, ketuhanannya hilang dan dia murni menjadi manusia. Baik. Sebentar, mohon maaf, saya potong dulu ya. Gimana kalau kita naikin Kristen yang satu lagi biar berimbang? Ini ada Sukadame sama Jeffrey Aritonang. Atau mau dilanjut aja yang ini dulu? Silakan. Ya. Gak apa-apa, saya turun aja dulu. Ya. Gimana? Enggak, kalau mau dilanjut ini, lanjutin terus gitu kan. Kalau mau tambah satu lagi, saya tambahin satu lagi. Biar Nanti kalau naik imbang. satu lagi pasti kontradiksi mereka ini, Bang. Tengok aja nanti. Oh gitu, ya udah Pasti ini aja dulu ya. Pasti bertentangan nanti. Mungkin nggak apa-apa. Cuman, aduh, terserah deh. Nggak, kalau perlu tema. Atau kita nanti naikkan dulu yang yang agnostik tadi, kita tanya bagaimana menurut pandangan Anda tentang konsep ketuhanan yang dijelaskan dari Islam dan Kristen. Kan tadi dia ingin mempersaksikan antara Islam Kristen itu. Enggak, tapi yang aksuasi tadi belum ada minta ini lagi, belum ada di sini. Iya. Nyarinya Iya susah. Tapi masih ada dia di bawah nyimak. Ya saya serahkan aja ke narasumber. Kalau bila perlu dinaikin satu lagi saya naikin. Kalau enggak ya lanjut aja dulu yang ini gitu. Mungkin Dinda Kores mau lanjut atau Akhi Sugi untuk mengorek lagi lebih jauh tentang apa yang dijelaskan. Halo, suara saya kedengaran nggak? Ya udah, aku kedengeran. Aku dulu dong. Oh ya udah tuh, Ustaz. Ya udah, kalau gitu. Kang Satria mau naikin satu lagi? Pak Jalan. Terserah, kalau saya terserah narasumber. Enggak, kalau Ya, naikin saya- kalau perlu ini saya di bawah nggak apa-apa. Oke, saya tanya dulu sama Pak Jalan nih. Apakah Injil yang tertulis itu sinkron atau bertentangan dengan Injil yang tertulis, Pak? Sangat sinkron. Oke. Kalau sinkron, seharusnya Injil yang tidak tertulis itu menyatakan Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus faktanya bertuhan. Kalau Anda lihat di dalam Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami, kata Yesus, menyembah yang kami kenal. Apa mungkin di dalam Injil yang tidak tertulis ini mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Kalau mengatakan Yesus Tuhan berarti bertentangan dengan Injil yang tertulis. Coba, gimana? Gini Pak, coba Bapak cari ini bahasa aslinya. Bahasa aslinya coba Bapak sebutkan. Di dalam Yohanes, Anda bisa baca aslinya? Ya, kalau tidak bisa ya tinggal diterjemahkan lewat Google, kan sekarang canggih Pak. Ya, Anda nggak percaya apa yang tertulis di dalam Bible Alkitab Indonesia itu? Begini, Pak. Sebentar, saya sapa dulu. Ini dari kekristenan bukan Sukadame. Sukadame, coba speak up dulu. Halo. Dari kekristenan bukan? Ya, saya Kristen, Bang. Oke. Oke. Silakan Bang dilanjut Kores. dulu, Ustaz Sugi. Ya, Bang Kores, silakan tunjukkan bahasa aslinya, Bang Kores. Bahasa Yunani, Bang Kores. Yohanes 4 ayat 22. Bisa, Bang Kores? Ini minta bahasa asli. Ini tumbennya ada Kristen minta bahasa asli ini. Bang Kores monitor. Pantesan aku ke-mute. Selama tungtri nggak bisa open cam emulator soalnya, Ustaz. Nah, itu dia. Dibaca aja, dibaca aja. Bisa enggak?
Bisa. Yohanes 4:22 Oke. kena Yunaninya. Ya. Proskuneo ini. Ya. Nah, di situ kan Proskuneo. artinya menyembah di Heimes situ kan. proskuneite hooko oidate heimes proskinomen. Heimes proskinomen. We worship. Kami menyembah. Nah, itu Pak. Nggak ada yang salah dengan apa terjemahan itu. Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah karena Yesus berkata kami. Berarti Yesus tidak sendiri di situ. Yesus termasuk kami itu. Kalau memang di Injil yang tertulis mengatakan Yesus itu punya Tuhan, apakah di Bible yang tidak di Injil yang tidak tertulis mengatakan Yesus Tuhan? Kalau mengatakan Yesus Tuhan berarti bertentangan. Kontradiksi jadinya. Silakan. Apakah ayat itu bisa menjadi sebuah hanya satu-satu itu aja yang menjadi sebuah patokan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Banyak ayat. Yohanes 20 ayat 17. Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yesus punya Allah. Bagaimana mungkin Yesus Tuhan? Bagaimana mungkin Yesus Allah itu sendiri? Mau lagi? Terus. Yohanes 11 ayat 41. Yohanes 11 ayat 41, 42, 43. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus menengadah tangannya ke atas. Dia berdoa di situ. Berkata apa yang dia katakan? Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena banyak orang yang mengelilingi aku di sini, supaya mereka tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Yesus punya Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan ada ayat yang mengatakan, ya aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bagaimana dengan ayat-ayat ini? Apakah itu menunjukkan Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Baik. Terima kasih Bapak sudah membongkar-bongkar. Alkitab kami tidak jadi masalah. Berarti Bapak ingin mengetahui. Baik Pak. Jadi Tuhan kami imani itu bukan Tuhan yang sombong. Karena bagi kami Tuhan itu adalah Maha Kasih. Nah, dalam kitab Korintus mengatakan kasih itu tidak sombong. Salah satu dari buah kasih itu. Bukan begitu Bang Sukadame? Kok nggak nyambung ya jawabannya ya? Mungkin Bang Sukadame bisa menambahkan. Silakan Bang Sukadame, tambahkan. Ya, sebelumnya makasih ya Bang ya udah dinaikkan aku ini ke live ini. Iya. Jadi menurut pandangan saya gini Bang, saya kan Kristen ini. Sebenarnya saya Kristen ini ngikuti agama Kristen karena pasti dari orang tua awalnya. Betul. Kan begitu. Nah, jadi sampai saya sekarang ini saya masih Kristen. Saya pernah itu Pak, sedikit lagi saya itu hampir masuk ke agama Muslim. Sedikit lagi. Kemudian ada kendala lah kemarin. Nah, saya sudah banyak sebenarnya Pak mempelajari tentang Islam ini, baik itu dari internet ataupun dari video YouTube. Salah satunya itu saya sering nonton itu YouTube-nya Dr. Zakir Naik ya? Iya. Saya pernah melihat video beliau ini mengatakan di mana yang Kristen ini bertanya kepada beliau, kemudian beliau bertanya lagi kepada yang penanya ini, di mana Yesus berkata, sembahlah aku. Sementara yang Kristen mengakui kalau si Yesus ini adalah Tuhan kami. Nah, jadi yang saya mau tanyakan gini Pak,
saya meyakini kalau yang saya imani sekarang ini saya Kristen. Namun yang saya mau bertanyakan sama Bapak, bisakah Bapak menurut pandangan Islam, Yesus ini dia ini sebagai apa, Pak? Di Islam ada nggak? Silakan Gurunda dijawab Gurunda. Semoga ada hidayah malam ini Gurunda. Nah, ada nggak peran Yesus ini di Islam? Gurunda. Ya. Silakan Ada. dijawab ini. Semoga ada Baik. hidayah. Oke. Jadi kalau di Islam itu jelas sekali yang sahabat-sahabat sebut dengan sebutan Yesus itu adalah seorang hamba Allah dan juga dia adalah nabi yang menjadi contoh pelajaran bagi Bani Israel. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Lalu kemudian ketika saudara Kristen mengatakan, oh Isa itu bukan Yesus. Lalu siapa yang kemudian yang diterangkan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Ma'idah ayat 116. Ketika dikatakan kepada Nabi Isa alaihi salam oleh Allah, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia, jadikanlah aku ilahaini, ya, sembahan min dunillah, selain daripada Allah. Nah, ternyata di dalam agama Kristen ada manusia, anak laki-lakinya seorang perempuan, itu yang dituhankan kemudian. Berarti Isa dan Yesus itu sama. Karena dia adalah oknum yang ditanyai oleh Allah. Apakah kamu yang mengajarkan manusia untuk menuhankanmu selain daripada menuhankan Allah? A'anta qulta linnas. Lalu Isa menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ini berkesesuaian dengan pernyataan Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Saya tidak berhak untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Berarti Isa itu adalah Yesus. Sehingga kami umat Islam wajib hukumnya mendudukkan Nabi Isa itu sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah. Dan alhamdulillah ternyata orang yang mendudukkan Yesus Nabi Isa sebagai utusan Allah itu akan memperoleh hidup yang kekal menurut Bible. Apa pembuktiannya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku, Yesus yang engkau utus. Berarti iman kami sudah benar nih, bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Kok lagi-lagi ke Bani Israel? Ya, pengakuan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 24. Matius 24 nomor 14 ya kalau nggak salah ya. 15. Matius 15 nomor 24. Syukran akhi. Dia katakan bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti jelas pernyataan Al-Quran. In huwa illa abdun a'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Kok dia menjadi pelajaran bagi Bani Israel? Ya. Apakah ada di dalam kitabnya orang Kristen? Ada. Di mana itu tertulis? Lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana? Hai orang-orang Israel. Tidak dipanggil orang Kristen. Yang dipanggil adalah orang Israel. Hai orang-orang Israel. Ini yang diterangkan Al-Quran. Bahwa dia adalah pertanda bagi Bani Israel. In huwa illa abdun amna alaihi wa ja'alnah mathalan li Bani Israel. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. In huwa illa abdun amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Dan dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai tanda pelajaran bagi Bani Israel.
Gak ada yang salah, bukan? Nah, endingnya kemudian adalah hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku, Yesus yang Engkau utus. Subhanallah, Islam mengenal Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi di Bani Israel adalah satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Hidup kekal sama dengan diperoleh oleh Islam. Bagaimana dengan Kristen? 1 menit. 1 menit. Bagaimana dengan Kristen? Apakah ada keselamatan dari Yesus? Tidak. Kristen oleh Yesus dilemparkan ke neraka. Loh, kok bisa kayak gitu? Mungkin di Al-Quran. Bukan cuma di Al-Quran. Tetapi di dalam Bible. Ada. Yes, ada. Dengarkan baik-baik. Dikatakan di dalam Matius 7, nomor 21, nomor 22, nomor 23. Tidak setiap orang yang menyeru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang telah melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bermujizat demi namamu, mengisur setan demi namamu? Kata Yesus apa? Aku tidak mengenal engkau. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Garis bawahi kata terakhir, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kata kejahatan itu kita temukan di dalam Matius 15, Matius 13 nomor 50. Apa yang dikatakan? Orang jahat itu dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Ternyata orang yang membuat kejahatan itu, menurut kitab saudara, Matius 13 nomor 50, akan dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa yang orang jahat yang dimaksud Yesus? Dia yang memanggil Yesus Tuhan, dia yang bermujizat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Siapa dia? Dia adalah Kristen, dan itu bukan Islam. Subhanallah. Kristen dilemparkan ke neraka, Islam kemudian memperoleh hidup yang kekal, yaitu surga yang tertinggi. Demikian dari saya. Silakan sahabat yang ditambahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Silakan Bang Sukadame. Iya Bang, makasih ya Bang atas penjelasannya. Nah kemudian yang saya mau tanyakan lagi Bang, ini mungkin Abang yang menjelaskan tadi, mungkin ya ilmu pengetahuannya mengenai apa ini udah luas lah kan gitu. Nah, yang mau saya pertanyakan gini Bang, kan ada ini di Alkitab kami yang menuliskan di Yohanes 3 ayat 16, di mana itu bunyinya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisakah Abang membantah ini, ayat ini? Bisa. Makasih. Baik. Gampang. Jadi saya begini, saya tidak membantah Bang. Saya membantu Anda untuk memahami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Terkait dengan anak, mari kita baca di Amsal 3. Apa yang diterangkan oleh Tuhan tentang anak di sana? Ya, jelas sekali anak yang dimaksud di sini adalah orang yang mendengarkan didikan Tuhan. Orang yang mendengarkan apa yang kemudian Tuhan ajarkan kepadanya. Kita lihat, kita baca ya teman-teman di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12 sebelum saya pindah tadi ke Yohanes 3 nomor 6. Di situ dikatakan, hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Berarti yang dimaksud anak di sini adalah dia yang mendengarkan didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti laksana ibarat Allah seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi panggilan anak, panggilan bapak itu ibaratkan Tuhan dengan hamba yang dikasihinya. Kenapa dikasihi? Karena dia taat mendengarkan didikan. Karena dia tidak pernah bosan mendengarkan peringatan dari Tuhan. Itulah yang disebut anak. Jadi kalau ada yang mengatakan anak-anak Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan perintah Tuhan, itu anak-anak tiri itu. Itu anak palsu itu. Ngaku-ngaku gitu. Nah, kita kembali kepada Yohanes 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Ya, anaknya ini adalah yang saya terangkan tadi, yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita uji, Kristen dan Islam, siapa yang percaya kepada Yesus?
Ketika Yesus mengatakan dirinya adalah anak manusia, yang percaya Islam, yang percaya Kristen. Pertama. Kedua, ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan, Islam percaya, Kristen juga percaya. Tetapi ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus, Islam percaya, Kristen tidak percaya. Apa buktinya? Tidak satu-satunya, tetapi tiga-tiganya adalah Tuhan yang benar. Konsep disalahi. Itu yang kedua. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap. Oke, di dalam Lukas 16 nomor 17. Tolong diluruskan lagi kalau saya. Matius 5. Matius 5. Oke, Ya. Matius 5 dan juga Lukas 16 kali akhi. Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20 itu. Iya, kalau di situ sebelum semua terjadi. Kalau di Lukas 16 nomor 17 itu tidak diterangkan kalau semua itu terjadi. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Itu di dalam Lukas 16 nomor 17. Masya Allah, syukran akhina. Jadi ketika dikatakan seperti itu, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal, umat Islam percaya. Apa umat Kristen percaya? Tidak. Apa pembuktiannya? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Kami umat Islam tidak percaya itu, bahwa Yesus mati membatalkan segala hukum Taurat, tapi Kristen percaya akan itu. Nah sekarang siapa yang percaya kepada Yesus, siapa yang percaya kepada Paulus? Anda lebih percaya kepada Paulus daripada percaya kepada Yesus. Nah, kembali ke data yang Anda sajikan, Yohanes 3 nomor 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Terakhir, 1 menit dari saya. Dengarkan baik-baik. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 14 nomor 12. Apa yang diterangkan di sana, sahabatku, saudaraku? Kita lihat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Mari kita lihat, kita teropong dengan akal sehat. Kalau Yesus itu bersunat, dia melakukan itu. Umat Islam melakukan itu. Kristen tidak. Yesus wudu dalam beribadah. Islam wudu dalam beribadah. Membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah dalam beribadah. Kristen tidak. Yesus takbir ketika dia beribadah, mengangkat tangan. Kristen tidak, Islam mengangkat tangan. Yesus sujud di dalam beribadah. Kristen tidak, Islam sujud dalam beribadah. Yesus puasa, Islam puasa. Kristen tidak puasa. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus, pekerjaan yang Yesus lakukan, semua dilakukan oleh umat Islam. Apa yang Yesus lakukan kemudian dilakukan oleh umat Islam. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, Yohanes 14, pernyataan tadi Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Subhanallah, hanya umat Islam yang melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, sedangkan Kristen melakukan perintah-perintah Paulus itu sendiri. Demikian, silakan yang lain. Terima kasih. Oke. Ya, mau ditanggapi dulu apa mau dilanjut ke Ustaz Sugi? Saya tambahin sedikit dulu ya. Oke. Jadi berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Allahu Akbar. Berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Di situ percaya apa? Ya, harus dicari. Jangan langsung disimpulkan bahwa itu percaya Tuhan. Kalau Anda mengatakan itu percaya Yesus sebagai Tuhan, tunjukkan ayat. Nah, saya mempercayai bahwa itu adalah percaya sebagai utusan Tuhan. Saya kasih ayat. Contoh. Di dalam Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Artinya kalau Yesus ngomong seperti itu, percaya Allah sebagai Tuhannya dan percaya Yesus adalah utusannya.
Orang yang percaya Yesus sebagai utusan dan hanya ada satu Tuhan, maka dia tidak akan gelisah karena dijamin surga. Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya, tunggal itu satu-satunya, bukan Trinitas. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Alhamdulillah kami percaya. Jadi di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu artinya percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan percaya Yesus sebagai Tuhan. Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi dulu Pak Sukadame. Subhanallah. Baik, makasih. Sukadame. Iya. Nah, kami kan di Kristen ini Bang mengakui yang namanya Tritunggal tadi kan Bang. Trinititas tadi. Di mana ada Bapa, Anak sama Roh Kudus. Kan begitu. Nah, kemudian Bang, yang saya mau tanyakan lagi, ini tadi di penjabaran dari Bang Juma ya, yang mengatakan ini Yesus ini ada di kitab Al-Quran Islam ada kan? Jadi ya, namanya Isa. Isa Al-Masih ya. Nah, kemudian apa dasar atau mungkin yang saya tanyakan dulu lah. Ini Isa Al-Masih atau Yesus ini kafir nggak dianggap? Kami yang Kristen yang mengakui Yesus ini atau Tritunggal ini ya, yang satu ini kami akui Tuhan. Ini kafir nggak sama yang Islam? Oke. Laqad kafarol ladina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah itu satu dari yang tiga atau Trinitas. Lalu bagaimana dengan Wanes yang mengaku Yesus itulah satu-satunya Tuhan? Laqad kafarol ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir ya orang yang mengatakan bahwasanya Isa Al-Masih itu putra Maryam. Kafir Bang. Kenapa? Karena baik berdasarkan Al-Quran maupun berdasarkan Bible, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya itu Tuhan. Saya melihat bahwa orang Kristen itu menuhankan Yesus hanya berdasarkan pengertian sendiri. Ya, padahal di dalam Amsal 3 ayat 5 sangat jelas dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Kalaulah memang Trinitas itu benar pernah diajarkan oleh Yesus atau diajarkan oleh para nabi, kenapa para murid tidak pernah kenal Roh Kudus? Kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, Paulus berkata kepada para murid, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab, kami belum katanya. Bahkan kami tidak kenal Roh Kudus. Para murid tidak pernah tahu ada Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus ini diajarkan Yesus kalau para murid saja tidak pernah mengenal Roh Kudus? Simpel logis loh. Ya. Tidak ada ajaran Trinitas diajarkan Yesus, tidak ada. Justru Yesus mengajarkan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya. Ya, satu-satunya Bang, tunggal Bang. Bukan Trinitas, engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Di dalam Markus 12 ayat 29, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Satu, bukan Trinitas. Demikian, Akhir Juma, monggo lanjut. Iya, makasih. Jadi gini, saudara, saya tambahkan sedikit ya. Tadi dari perspektif Islam jelas mengatakan teman-teman Kristen itu kafir. Lalu bagaimana dengan Bible? Apakah mengatakan orang Kristen itu kafir? Ya, camkan baik-baik. Di dalam kitab saudara, jelas sekali Kristen itu disebut kafir. Di mana diterangkan itu? Di Galatia 2 nomor 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jikalau engkau seorang yang Yahudi
hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ini jelas. Orang-orang yang hidup tidak bersunat itu adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang hidup bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berarti orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Sekarang apakah Anda itu bersunat? Tentu tidak. Nah, lalu apa ending daripada orang yang tidak bersunat ini? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 44 nomor 9, sangat jelas dikatakan, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang tidak bersunat baik hati maupun kulubnya boleh masuk ke dalam bait suciku. Ya, setiap orang asing yang tidak bersunat yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Berarti betul pengakuan Paulus bahwasanya orang-orang yang hidup secara kafir adalah orang-orang yang tidak bersunat. Sekarang apakah Anda bersunat? Kalau Anda tidak bersunat berarti Anda hidup secara kafir. Benar apa yang diterangkan Al-Quran. Demikian sementara, silakan. Ya, mungkin Bang Kores mau menambahkan, Bang Kores? Terus nanti aja aku kalau ngeyel baru gitu. Ini emang asik ini dialognya. Aku cuma nanya satu aja ya. Sukadame ini kalau terjelaskan semua pertanyaan yang ditanyakan itu tertarik syahadat gak? Gini Bang, itu kan kalau untuk mau pindah yang namanya agama ini kan nggak gitu mudah kan gitu sih Bang. Jadi aku pun masih pengen tahu lebih luas sebenarnya Bang. Sebenarnya jujur aja di Muslim atau di Kristen masih sedangkal dibilang pengetahuanku mengenai agama ini. Makanya tadi aku bilang di dasar, aku pribadi, aku itu Kristen karena keturunan. Kan begitu Bang. Nah, maka aku mau tanya juga, karena dari sekitar belum ada setahun Bang, aku itu ada menjalin hubungan sama yang Muslim, perempuan. Nah, aku itu hampir, aku sunat Bang ya, aku sunat. Aku itu hampir pindah agama ke Muslim. Hampir bersyahadat juga kemarin sih. Cuman ya tinggal diterusin perjalanannya. Cuman lanjut aku bertanya, masih silakan. Pengen tahu Bang, aku pengen tahu lebih dalam lah dibilang. Cuman ya kalau bilang untuk bersyahadat ataupun pindah agama aku ya kan nggak. Bukan aku nggak nanya bersyahadat sekarang, nggak tertarik nggak itu loh maksudnya. Sebenarnya kemarin tertarik Bang, tertarik. Cakep ya. Silakan bertanya kembali. Kami menikmati di sini. Nggak apa-apa ya Bang, aku nanya di sini kan, nanya apa kan? Memang ini tujuannya kawanku. Lanjut. Oke, makasih Bang. Jadi gini lagi Bang, mengenai silsilah lah dibilang ya. Ini tadi kalau di kami Tuhan Yesus ini dia itu dilahirkan dari perempuan yang bernama Maria di kami ya Kristen. Nah, jadi istilahnya dia itu lahir dari perawan Maria dan kemudian ayahnya bernama Yusuf. Nah ini di Muslim ada nggak silsilah si Maria ini dari mana? Aku jawab, ini bagianku. Keren ini. Oke, makasih. Oke. Memang di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu bukan kitab yang biografi, sehingga Al-Quran itu tidak membicarakan tentang silsilah. Nah di Bible Bang, memang menceritakan silsilah Yesus. Tapi celakanya antara silsilah yang ditulis oleh Lukas dengan apa yang ditulis oleh Matius, cakar-cakaran. Menurut Matius ya, kakeknya Yesus itu adalah Yakub. Bentar saya bacakan ya. Di dalam Matius 1 ya, Matius 1 ayat 15 ya. Oke.
Saya baca dari ini ya. Eliud memperanakkan Eliezer memperanakkan Matan memperanakkan Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Yakub atau bapaknya Yusuf adalah Yakub. Sementara kalau kita lihat Lukas ya, Lukas 3 kita baca di ayat 21 seingat saya ya. Bentar, ayat 21 ya kalau nggak salah. Oh nih, ayat 23. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Bapaknya Yusuf adalah Eli. Bapaknya atau Kenapa ini saya katakan bapak kandung? Karena kalau sudah berbicara tentang silsilah, itu berbicara tentang pertalian darah. Ya, mana yang benar? Apakah menurut Lukas atau menurut Matius? Menurut Matius kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Eli. Mana yang benar, Bang? Monggo, silakan. Al-Quran tidak menceritakan, sehingga nggak ada ini ya, nggak punya problem. Tapi Bible menceritakan silsilah Yesus menimbulkan problem. Nah ini mana yang benar ini? Oke, mungkin Gurunda mau ngejelasin dulu. Silakan. Udah lanjut aja, Hi. Saya lagi makan dulu lagi sebentar kali. Oh, Iya. siap. Nggak lihat tuh Gurunda Ditanggapi lagi dulu, minum jus bunyinya. Lanjut. Silakan Bang Sukadame ditanggapi dulu. Gimana Bang Sukadame? Diamati dulu. Diamati dulu. Menurut Lukas. Mute-nya. Dibuka dong. Kalau di mute-nya. Lukas 3 ayat 23. Kalau di Matius 1 ayat 15. Coba dicek benar-benar. Apakah saya bohong atau tidak? Bang Sukadame, dibuka mute-nya Bang Sukadame. Itu ke mute. Jangan itu. terguncang. Jangan lama-lama mikirnya. Kemarin kan baru mau, sekarang harus mau. Ya benar. Bentar Bang, bentar. Di mana tadi Pak tersurat Pak? Matius 1 ayat 15. Ya? Lukas 3 nomor 23. Lukas 3 ayat 23 ya? Mungkin bisa dinaikin saudara saya, bisa Pak? Di sini Pak, biar ada yang mengawani. Boleh? Gimana ya? Ada nggak di bawah? Ada, terhitung ada. Cuma ini penuh. Mending ini aja dulu. Saya di bawah aja, Hi. Kasih koreksi dulu turun. Oh jangan. Bunda Sementara Hi, saya lagi makan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan. Nggak apa-apa Ustaz. Bukan karena Gurunda ini 1700 tuh Gurunda gitu. Jadi jangan Gurunda yang turun. Iya jangan. Aku kasih Makanya turun. ini magnetnya Gurunda ini magnetnya. Jangan diturunin magnetnya. Turunin kores. Iya, aku turun ya, aku di bawah. Ini yang dari Kristen. Oh iya, ini ada aduh. Japri Aritonang ada dulu yang ya. ada yang minta kenapa tidak dijelaskan tolong jelaskan kenapa Al-Qur'an tidak menjelaskan silsilah. Karena Al-Qur'an ini fair. Al-Qur'an mengakui bahwa Yesus Nabi Isa itu terlahir ajaib. Dia tidak punya ayah kandung. Untuk apa dijelaskan silsilahnya? Karena baik orang Yahudi maupun orang Arab itu berdasarkan garis ayah, bukan garis ibu. Ya, sehingga Al-Qur'an tidak menceritakan berdasarkan garis ibu karena itu tidak sesuai budaya mereka. Dan tidak mungkin menceritakan sesuai garis ayah karena Yesus atau Isa itu tidak punya ayah. Selesai urusan Al-Qur'an. Nah, yang jadi masalah Bible ini menceritakan
silsilah tapi terjadi gesekan. Terjadi pertentangan. Menurut Matius kakeknya Yesus adalah Yakub, menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Eli. Apakah mungkin satu orang mempunyai dua kakek kandung dari satu ayah? Sebentar Ustaz Sugi, kita sapa dulu, ini dari kekristenan bukan Bang Jepri. Bang Jepri. Selamat malam, Bang. Kristen harusnya. Bang Jepri. Bang Jepri, selamat malam Bang Jepri. Itu ada Bang Natural tuh, mungkin pengen jawab. Bang Natural lebih agresif tuh. Ya, kirim permintaan aja Bang Natural. Agresif boleh, tapi jangan menghujat. Kita bicara pakai ilmu, pakai data. Ini Bang Jalan Sesat aja dulu yang tadi. Kayaknya dia ada agak ini tertib. Ya, ini Bang Jalan Sesat masih monitor? Baik, terima kasih. Ya, silakan Tadi jelaskan kenapa? dulu. Saya diteruskan. Baik. Selama ini kan kalian memperdebatkan Yesus itu Tuhan kan? Ya. Nah, Bang, ini masalah silsilah, Bang. Jangan dilarikan dulu, silsilah. Bang. Ya, Ya udah, masalah diteruskan silsilah aja Yesus dulu. nih, Bang. Diteruskan aja dulu. Dia kan bertanya tentang ini dari perspektif Al-Quran. Iya, sudah saya jawab. Kalau Al-Quran tidak menceritakan tentang silsilah. Kenapa? Itulah kejujuran Al-Quran. Gitu. Kenapa? Karena Al-Quran secara gamblang mengakui dan tanpa ragu-ragu bahwa Nabi Isa itu tidak punya bapak. Sehingga tidak mungkin menuliskan silsilahnya Yesus atau Nabi Isa. Begitu. Nah, sementara di Bible ini mengakui Yesus terlahir ajaib tapi punya silsilah. Dan silsilahnya ini tidak akur antara yang ditulis oleh Lukas dan yang ditulis oleh Matius. Menurut Matius kakeknya Yesus adalah Yakub, menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Eli. Apakah mungkin satu orang mempunyai dua bapak kandung? Kan tidak mungkin. Nah, silakan tanggapi. Baik. Ingin dengar atau ini? Ingin mendebatkan nanti? Ya, kita mendengar aja dulu. Silakan aja ini dulu, ditanggapi dulu. Mendengarkan dulu. Berarti itu akan potensi mendebatkan nanti ya? Ya terserah, itu terserah ini nantinya mengikuti alur, Pak. Bapak jelaskan aja dulu. Jangan terguncang dulu, Pak. Jelaskan dulu, Pak. Saya sih tidak terguncang karena saya sudah kuat. Ya udah, silakan. Baik. Jadi kenapa itu agak ada bentrok antara silsilah? Karena dalam Alkitab itu silsilah yang dimaksud bukan silsilah tentang biologis. Tapi bagaimana terjadinya nanti sang juru selamat itu akan datang gitu. Dari keturunan siapa? Nah, makanya ada yang mengatakan bahwa Yesus itu Raja Israel. Tapi kok Raja Israel, orang Israel menentangnya? Nah, karena konsep dari Israel itu adalah raja yang memiliki tahta di bumi yang ingin membebaskannya dari penjajahan Romawi. Karena pada waktu itu yang menjajahnya adalah bangsa Romawi. Sedangkan yang diinginkan Tuhan adalah pembebasan dari Sebentar, saya potong, Pak. Sebentar, Pak, saya potong. Kita menanyakan silsilah, bukan menanyakan sejarah, Pak. Silsilahnya aja. Jadi biar nyambung, biar sinkron, Pak. Jelaskan silsilah aja. Ya, jangan lari makanya kemana-mana dulu, Pak. Makanya saya katakan tadi, silsilah biologis itu tidak secara dituliskan secara eksplisit gitu, secara langsung. Tapi silsilah itu bermaksud untuk silsilah penyelamatan nanti gitu, penyelamatan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ini bukan silsilah penyelamatan kita bahas, Pak. Silsilah tentang Yesus, bukan tentang penyelamatannya, bukan konsepnya. Ya makanya saya katakan tadi. Oke. Saya tanggapi biar tidak terlalu panjang. Jadi Anda mau mengatakan bahwa silsilah ini tidak berbicara tentang hubungan darah, kan begitu.
Nah, kalau Iya. Anda mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan darah, Anda harus mengakui bahwa Ishak tidak ada hubungan darah dengan Abraham. Anda baca di dalam Lukas 3 ayat 32. Anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Amminadab. Oh, panjang banget ya. Bentar. Yang sudah mendekati ke Abraham aja mana ya? Bentar. Ya intinya itulah. Berarti Anda menolak bahwa Ishak itu tidak ada hubungan dengan Abraham gitu. Karena ini berbicara silsilah. Loh, kalau Anda tidak menolak, seharusnya Anda juga jangan menolak bahwa Yesus punya hubungan darah dengan Yusuf. Kan begitu. Karena ini berbicara pertalian darah ini, Pak. Anda tidak bisa mengelak di sini. Ya. Karena jelas-jelas bahwa ini berbicara tentang hubungan darah. Kenapa sih? Nah ini saya kasih tahu penyebabnya. Kenapa Yesus ini dipaksakan punya silsilah? Karena menurut orang Kristen, ya menurut orang Kristen di dalam kitab Yesaya 9 ayat 6, ya itu yang akan mewarisi tahta Daud itu garis keturunan Daud. Coba Anda baca Yesaya 9 ayat 6. Kalau bukan keturunan Daud secara daging, maka dia tidak bisa mewarisi tahta Daud. Makanya Paulus di dalam Roma 1 ayat 3, Yesus dikatakan sperma Daud. Baca, dalam bahasa Yunaninya spermatos David. Tuh. Jadi, ya supaya Yesus ini bisa menggenapi nubuatan itu, dia harus ada talian darah dengan Daud. Dengan Yusuf itu tadi, begitu loh. Baik, kan saya sudah jelaskan tadi. Konsep raja yang dimaksudkan Yesus dengan konsep rajanya orang Israel itu sangat jauh berbeda. Begitu, Bapak. Nah, iya. Mungkin gini, jangan sesat ya. Mungkin dia bahas. Oke, silakan. Oke, jadi gini. Kalau yang dimaksud Kristen itu adalah Yesus raja di sorga ya, atau kerajaannya itu di sorga, maka tidak memenuhi nubuatan di dalam Yesaya 9 ayat 6. Karena yang diwariskan itu tahta Daud. Daud itu raja real, punya tentara, punya wilayah, punya kekuasaan. Itu yang dinubuatkan. Nih saya baca ya. Sebenarnya ini menurut kami yang membaca ini bukan nubuat, tapi orang Kristen mengatakan ini adalah nubuatan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkan dan keadilan, kebenaran dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi menurut Yesaya 9 ayat 6, yang diwariskan itu adalah tahta Daud secara real, bukan tahta Daud, bukan kerajaan surga. Kalau Anda mengatakan itu kerajaan surga, maka Yesaya 9 ayat 6 ini tidak cocok untuk Yesus. Ya, mungkin Bang Julius mau menambahkan, Bang Ya, Julius. silakan Bang Julius. Nggak, kasih Bang Jalan Sesat jawab dulu. baik. Apakah Bapak sudah khatam mempelajari Alkitab itu tentang tahta Daud itu? Dari Kejadian sampai Wahyu sudah saya baca. Makanya saya pakai Bible berjalan, aman. Baik. Kan seharusnya Bapak tahu dong, tahta Daud itu sudah hancur sebelum datangnya Yesus. Justru karena tahta Daud itu sudah hancur, maka akan dibangkitkan kembali. Ya, akan diwariskan kembali, kejayaan Israel itu akan kembali dengan datangnya Mesias. Makanya kalau Anda lihat di dalam Daniel 9 ayat 25, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Dipulihkan dari apa? Dari tentara Roma. Akan diusir itu tentara Roma, penjajahan Roma itu. Sehingga kerajaan Daud yang sudah hilang itu akan tumbuh kembali. Itu sebenarnya yang diharapkan. Sesuai nubuatan ini. Baik.
Sekarang kan Bapak sudah dapat tadi kan penjelasan saya, dan logika Bapak pun sudah masuk dalam penjelasan saya tadi. Di mana orang Israel itu menginginkan raja kembali seperti zamannya Daud. Sedangkan yang dimaksud Alkitab itu beda. Bapak baca aja di Wahyu. Itu ada tertulis Israel baru. Nah, Israel baru itu bagaimana itu maksudnya? Aduh, Pak, Yang Wahyu Bapak itu tahu. berbicara tentang sorga, Pak. Ini ayat ini tidak berbicara tentang sorga di 95 ini nggak bicara tentang sorga, Pak, tapi betul-betul kerajaan real. Coba dibaca dengan baik deh. Jangan disangkut pautkan dengan sorga, itu beda lagi. Gitu loh. Silakan Bang siapa Julius kalau mau menanggapi. Oke, mungkin aku tanggapi yang masalah Bang Jalan Sesat mengatakan bahwa yang diinginkan oleh Yesus itu adalah kerajaan, ya, bukan kerajaan di surga, bukan kerajaan dalam bentuk fisik, ya. Itu kan menurut Bang Jalan Sesat. Yang jadi permasalahan, dari mana Anda tahu isi hati Tuhan gitu? Memangnya Yesus pernah cerita, oh saya ini bukan raja dalam bentuk fisik, tapi saya dalam bentuk rohani. Ya, nggak ada Yesus ngomong seperti itu. Silakan Anda cek. Terus yang kedua, ya, kalau memang Yesus itu bukan dalam kerajaan fisik, kenapa dia mengambil, ya, pakai kata ngambil lah ini, mengambil keledai yang sedang tertambat itu untuk dia kendarai untuk masuk ke kota Yerusalem. Bahkan rakyat-rakyat Yerusalem itu sudah menyambut kedatangan Yesus dengan menggelar karpet merah gitu kan, taburkan bunga, taburkan kain. Itu kan adalah lambang bahwa mereka menyambut kedatangan raja. Keledai digunakan oleh raja Israel, ya. Jadi raja-raja di Israel itu bukan naik kuda putih, bukan naik kuda yang besar gitu, enggak. Tapi naik keledai, karena memang lambang dari seorang raja di Israel itu adalah menaiki keledai. Itulah kenapa Yesus mengambil keledai, dan ayat tentang keledai itu sangat fenomenal, ya. Yesus sampai capek-capek, ya, menyuruh muridnya untuk mengambil keledai yang jadi kontroversi sampai sekarang karena tidak jelas nasib keledainya dikembalikan atau tidak. Itu adalah satu hal yang membuktikan bahwa Yesus itu sebenarnya raja secara duniawi, raja secara fisik. Keinginan dari Yesus dan keinginan dari murid-muridnya. Dan kalau teman-teman mau jujur gitu, coba kalian pikirkan gitu, kenapa orang-orang seperti Yudas, ya, orang-orang yang mengikuti Yesus itu mau ikut Yesus. Yudas itu ikut Yesus bukan karena tahu kalau Yesus ini adalah Mesias, tahu kalau Yesus ini adalah Tuhan gitu, enggak. Mereka tahu mereka mengikuti Yesus gara-gara klaim, ya, dan perkataan bahwa Yesus ini adalah Raja Israel. Yudas itu pengen jadi menteri, coy. Ya, murid-murid itu pengen ikut Yesus supaya dapat posisi kalau Yesus nanti mengklaim sebagai Raja Israel. Itulah kenapa, ya, Herodes itu nggak suka gitu. Karena takut nanti kerajaannya diambil gitu kan. Kerajaannya diambil sama Yesus, dan Yesus jadi raja, dan ya orang-orang akan bersuka cita karena mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah raja secara fisik, benar gitu. Itu keinginan dari warganya, keinginan dari rakyatnya. Yang jadi masalah apa? Benar, Yesus itu tidak mengajarkan kalau dia kerajaan fisik. Itu perlu dipertanyakan. Ada nggak klaim dari Yesus? Nggak ada. Buktinya Yesus mengambil keledai gitu, Bang, sebagai bukti bahwa itu adalah simbol kerajaan fisik. Itu simbol loh. Kalau Yesus memang bukan mau jadi raja secara fisik, ngapain diambil keledai gitu? Ngapain diambil gitu kan? Repot-repot itu. Soalnya keledai itu sampai sekarang juga masih hilang, ya. Belum lagi bukti-bukti lainnya bahwa Yesus itu istilahnya punya lah, ya, punya pasukan atau punya orang-orang yang mengikuti dia, dan itu berpotensi untuk jadi pemberontak. Oke, silakan dari Bang Jalan Sesat. Apa bukti bahwa Yesus mengatakan dia bukan kerajaan dunia gitu? Padahal ciri-cirinya itu kerajaan dunia. Ya, sebentar sebelum ke Jalan Sesat kita ke Pak Sukadame dulu. Sukadame masih monitor? Iya, masih, Bang. Oke, udah dapat poinnya, Bro. Silakan, Bro. Ya udah, lanjutin aja dulu, Bang. Lanjutin aja kongsi dengan. Lanjutin ke Abang ini, saudara Pina Jalan Sesat. Baik. Abang itu mungkin kurang apa? Mungkin entah kurang puas. Enggak, siapa tahu Anda mau menanggapi dulu. Enggak apa-apa. Sama Abang Jalan Sesat ini aja dulu. Baik. Bang Juma udah monitor, Bang Juma. Sebentar. Ya udah Bang, udah. Saya rasa diberikan kembali kepada teman kita dari Kristen. Udah cukup sekali ilmunya tadi dari dua narasumber kita. Oke, silakan Bang Jalan Sesat tanggapi. Baik.
Terima kasih. Wah, saya sebenarnya tidak perlu panjang lebar membahas tentang bagaimana konsep raja yang dimaksud oleh Tuhan, karena Bang Dokter Akal tadi sudah menjelaskan. Baik, Bang Dokter kan menanyakan bahwa di mana klaim bahwa Yesus itu mengklaim kerajaannya bukan datang dari dunia. Itu terdapat dalam Yohanes 18 ayat 36. Ini isinya. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Nah, begitu. Sudah puas? Cuma segitu. Nah, Silakan ditanggapi. oke, justru karena Yesus bukan raja di dunia ini, maka dia tidak cocok dengan Yesaya 9 ayat 6. Karena Yesaya 9 ayat 6 menjelaskan yang akan diwariskan adalah tahta Daud secara real. Kemudian, ya, karena si penulis ini menginginkan Yesus itu raja di dunia ini, supaya menggenapi apa yang tertulis di dalam Yesaya 9 ayat 6, maka silsilah Yesus disangkut pautkan dengan Daud. Seperti itu, makanya terjadilah cakar-cakaran antara Lukas dan Matius. Menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli. Tidak nyambung. Begitu. Baik, silakan Bang Julius langsung gas. Speakernya nggak. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya. Islam percaya kepada Injil toh? Islam percaya kepada Injil? Percaya, tapi bukan Injil yang ada pada Anda. Baik, Injil yang Anda percaya Injil yang mana sebenarnya? Begini, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf, ya, bentar saya baca, ayat 157, bentar saya bukakan ya. Surah Al-A'raf, intinya begini, 157 ya, seingat saya di situ. Bentar, 157. Sambil Ustaz Sugi nyari, aku mungkin jawab. Oke. Udah ketemu Bang, bentar Bang. Ya, di sini dikatakan, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang umi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi, ini al-ayah ya selanjutnya. Jadi, menurut surah Al-A'raf ayat 157, Injil yang dimaksud adalah Injil yang berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, apakah Injil Anda itu berisi nubuatan Nabi Muhammad? Jelas tidak. Oh tidak, berarti Injil Anda bukanlah Injil yang dimaksud Quran. Selesai toh? Baik. Berarti Oke, mungkin aku jawab dulu Bang Jalan Sesat ya. Kalau yang tadi. Halo. Suaraku ada nggak? Iya, silakan Bang. Jadi gini Bang Jalan Sesat. Ya. Silakan. Bang Jalan Sesat, kalau kita bicara ya, kalau memang kamu bukan untuk kerajaan dunia, tolong ya simbol-simbol itu jangan kamu pakai yang simbol dunia gitu. Jadi misalnya contoh, simbol-simbol raja itu apa? Materai raja, mahkota raja, ya. Jangan kamu pakai untuk membuktikan bahwa kamu tuh raja dari surga, bukan raja dunia gitu. Termasuk naik keledai dan rakyat sampai menyambut sampai menyerahkan bunga dan juga pakaian. Itu simbol orang ya yang menjadi raja yang mau ditasbihkan jadi raja. Oke, mungkin Bang Jalan Sesat boleh bacakan lagi. Matius 21 ayat 5 itu Bang. Enggak, Yohanes 18:36 yang tadi dibacakan Bang Jalan Sesat boleh diulang? Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 18:36. Baik. Yohanes 18:36, silakan Bang Jalan Sesat. Sebentar, mungkin Jawab, Bang ya, Sukadame di bawah dulu ya untuk menyimak. Saya naikin Kristen satu lagi biar ini nanti naik lagi ya Bang Sukadame ya. Ya, silakan Bang Jalan Sesat. Baik. Ini terjemahan bahasa Indonesianya ya, karena saya tidak tahu bahasa aslinya. Oke, silakan. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi.
Oke, Akan oke. tetapi Cukup. bacaanku bukan dari Ya. sini. Baik. Oke, cukup. Silakan. Ada orang Yahudi. Kenyataannya, apakah murid-murid Yesus melawan nggak? Murid-murid Yesus mencoba melawan. Buktinya apa? Ya, Simon Petrus maksudnya ya. Simon Petrus mengeluarkan pedang dan bahkan ya telinga dari tentara Romawi putus. Artinya murid-murid Yesus ingin melakukan perlawanan. Tetapi yang mencegah perlawanan siapa, Bang Jalan Sesat? Yesus. Yesus yang menyuruh, Bang. Baik. Perlawanan Kenyataannya murid-muridnya memang ingin melawan, yang mencegahnya malah Yesus, Bang. Kalau Yesus nggak cegah, terjadi nggak pertempuran saat itu? Terjadi, Bang. Jadi kenapa pula Yesus yang sok-sok baik dengan mengatakan, oh kalau saya kerajaannya dari surga, ya, kalau kerajaan saya dari dunia, maka murid-murid atau pengikut saya akan melawan. Memang mereka mau melawan kok. Tetapi kamu yang cegah. Tetapi kenapa kamu pula yang waktu di depan di depan Pilatus kamu sok-sok baik seakan-akan murid-murid kamu nggak mau melakukan perlawanan? Aneh gitu kan? Kontradiksi nggak dengan tindakannya, Bang Jalan Sesat? Kontradiksi dong. Yang saya ingin Ricelia ini dari kekristenan bukan? Iya. Oke. Baik. Boleh dijelaskan, Bang Jalan Sesat, kenapa kontradiksi? Padahal muridnya mau melawan, tapi Yesus kok seakan-akan kayak ini ya, kalau pengikutnya itu orang baik yang akan melawan gitu kan? Di depan Pilatus dia tiba-tiba ngomongannya nggak sesuai dengan kenyataan. Baik. Terima kasih. Jadi, kenapa Yesus mencegah? Karena hukum yang diajarkan Yesus itu bukan hukum untuk membalas mata ganti mata. Mungkin akan terlihat kontradiksi sekali dengan PL ya. Yesus mengajarkan kasih. Nah, ya karena beda Tuhan. Enggak, yang saya tanyakan bukan masalah ajarannya, Bang. Kenapa di 1836 itu ya Yesus mengatakan muridnya nggak melawan, padahal kenyataannya muridnya tuh pengen melawan tapi dia yang cegah. Kenapa Yesus malah di depan Pilatus ngomong seperti itu? Yang saya tanyakan itu, Bang. Baik. Kenapa Yesus mencegah? Karena Yesus mengajarkan hukum kasih itu. Betul, Yesus mencegah, Bang. Aku nggak permasalahkan Yesus mencegah dengan alasan, karena itu hukum kasih, karena Yesus tidak mengajarkan mata balas mata, ya gigi ganti gigi. Oke, Bang. Cuman yang saya tanyakan, kenapa di depan Pilatus dia berkata seperti itu, seakan-akan muridnya itu tidak akan melawan gitu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Iya. Itu dalam kitab apa, Bang? Iya, yang tadi 36. Yohanes 18:36. Yohanes. Ricelia kalau mau menambahkan silakan biar imbang Ricelia. Ini ibaratnya gini, Bang Jalan Sesat ya. Bang Jalan Sesat ini murid saya. Bang Jalan Sesat ini padahal sudah nyolong nih. Ya, sudah nyolong barangnya Bang Juma. Terus saya bilang sama Jalan Sesat, kau kembalikan, jangan kau colong. Tiba-tiba begitu di depan pengadilan, ya saya katakan bahwa Bang Jalan Sesat ini anaknya baik, dia tidak mungkin mencolong gitu. Padahal kenyataannya udah melakukannya. Murid-muridnya melakukan. Hilang suaranya. Mute, Bang Jo. Telah melawan. Oh ya, sorry, agak hang nih. Ya, jadi nggak sesuai dengan perkataan dia di depan Pilatus gitu. Kok di depan Pilatus dia membuat seakan-akan muridnya itu orang yang baik, muridnya itu tidak akan melakukan perlawanan. Padahal kenyataan dia yang cegah loh. Baik. Yohanes. Sebentar, Bang Ricelia monitor. Iya. Kalau mau menambahkan silakan aja, dibantu Bang Jalan Sesatnya biar imbang gitu loh, biar kesannya kita tidak keroyokan. Oh, enggak. Saya tadi cuma mau menjawab yang dibilang kontradiksi silsilah Yesus ya, kakeknya yang satu bilang Yakub, yang satu bilang Eli, kan gitu. Antara Matius dengan Lukas. Kan kesannya berbeda ya. Nah, yang saya pernah ketahui mengenai silsilah ini, antara Matius dan Lukas itu garis keturunan itu berbeda. Jadi gini, di Matius itu makanya dijelaskan Yusuf suami Maria. Jadi
sekali lagi memang Maria adalah titik kelahiran Yesus karena kan Yesus ini bukan dari hasil biologis kan gitu. Nah memang si Yusuf kakeknya itu adalah Yakub. Tapi waktu di Lukas dibilang Yusuf lalu anak Eli. Nah Eli ini adalah bapaknya Maria gitu. Jadi waktu si Lukas itu menjelaskan kakeknya kakeknya Yesus dari Maria gitu. Kalau di Matius kakeknya Yesus dari Yusuf seperti itu. Jadi kan kalau kayak kita manusia ada kakek dari ibu, kakek dari bapak. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Jadi menurut Oke, saya tanggapi. kontradiksi. Oke. Ya, justru kalau Anda mengatakan yang berdasarkan Lukas itu berdasarkan silsilah Maria, pertama, tidak ada di dalam Bible menyebutkan nama bapaknya Maria adalah Eli. Ya, tidak ada. Yang kedua, ini justru lebih aneh lagi. Bagaimana mungkin menantu masuk ke silsilah mertua? Aneh. Ini nggak pernah terjadi dimanapun. Bagaimana mungkin menantu bisa masuk ke silsilah mertua itu loh. Yang namanya silsilah itu pasti ada hubungan dengan darah. Makanya kalau kita baca dari atas, itu nanti Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub terus seperti itu. Karena itu ada hubungannya dengan darah. Nah ini kok tiba-tiba menantu masuk ke silsilah mertua. Coba Anda tunjukkan kepada saya di Bible, Bapak Maria adalah Eli. Silakan. Ya, saya sih belum sampai saat ini belum ini ya, cuma tadi sepintas saya ingat gitu waktu saya pernah dapat materi ini, itulah yang saya pahami gitu. Jadi ya buat saya memang penelusuran detailnya belum, tapi yang saya pahami di situ tidak ada gitu. Mungkin buat bapak-bapak itu bermasalah ya, buat kami enggak. Penjelasannya adalah dalam Lukas itu ya itu Eli itu kakeknya Maria, tapi penjelasan detailnya mana buktinya nanti saya coba gali lagi gitu ya. Ya, Tapi saya itulah sudah penjelasan khatam itu. Bible, Bang. Saya tidak menemukan bapaknya Maria namanya Eli di dalam Bible, saya nggak ketemu, Bang. Nggak ketemu, ya. Jadi itu Sah masih aja saya kita anggap kalau asumsi. penjelasan Bible gitu, Ya. karena kan Bible ini bukan untuk dihatam Bang, gitu. Karena Ya paling firman tidak Tuhan ini ketika untuk kita bicara itu tahu dasarnya ini loh. Nah, karena Anda ngomong tanpa dasar, sehingga Anda mengatakan bahwa itu bapaknya Maria adalah Eli. Padahal nggak ada tertulis dalam Bible. Nggak ada. Kalau ada silakan. Tunjukkan pada saya. ya, Saya sudah meneliti Bible ini, Bang. Bukan kaleng-kaleng saya ini. Makanya saya pakai nama Bible Berjalan. Wis. Oh iya. Bahkan saya berani debat dengan orang Kristen. Open camp. Tanpa buka Bible tapi mampu mengeluarkan ayat-ayat Bible. Kira-kira ada orang Kristen sanggup enggak memenuhi syarat saya? Enggak ada. Lanjut. Oke, mungkin aku tambahin aja karena signalku jelek, bentarnya aku turun ya, ganti kores. Ya, jadi ya pertama Ustadz Sugi ini bukan kaleng-kaleng dia, kardus-kardus dia. Kembali lagi ke Bang Jalan Sesat tadi ya. Mungkin Bang Jalan Sesat ini kan baru merenungkan tadi ya, setelah kita jelaskan. Menurut Bang Jalan Sesat sendiri pun agak bingung ini kan. Kenapa Yesus yang menyuruh jangan berperang, tapi waktu di depan Pilatus dia mengatakan bahwa kerajaan dia bukan dari dunia, sehingga pengikutnya itu tidak melawan. Padahal pengikutnya itu di belakang tuh udah pengen melawan semua. Tapi gara-gara dicegah aja. Kalau enggak mereka mungkin sudah memberontak. Mereka mungkin sudah menyerbu ke sana. Cuman karena dilarang kan. Itu satu hal yang aneh gitu. Tindakan dan omongan beda. Sehingga perlu dipertanyakan. Terus yang kedua tadi Bang Jalan Sesat juga sudah jujur gitu. Mengatakan bahwa ya Yesus punya ajaran dengan PL kok beda sekali. Itulah yang saya katakan dari dulu kepada teman-teman Kristen. Kalau kalian mau jujur mengatakan ya, Tuhan yang di PL sama PB, itu kok beda banget gitu. Ini Tuhan yang sama atau tidak gitu. Banyak orang-orang Kristen ini mempertanyakan, apakah ini sosok Tuhan yang sama atau tidak. Karena yang namanya Tuhan, itu tidak mungkin pelin-pelan. Yang namanya Tuhan, itu bukan kayak manusia. Hari ini Ustadz Sugi, kelakuannya seperti ini. Mungkin 5 tahun lagi kita ketemu Ustadz Sugi udah beda. Dulu dia pemarah, sekarang dia jadi orang yang penyabar. Bisa berubah, manusia. Wajar. Ya, waktu membuat dia berubah. Pengalaman hidup membuat dia berubah. Tetapi Tuhan, ya itu tidak mungkin berubah, Bang. Tuhan itu nggak bisa berubah seperti manusia. Tuhan itu adalah awal dan akhir. Semua fix. Ya, kita bisa tahu Tuhan itu dari apa? Dari sifat. Ya, apa yang dilakukan manusia itu adalah dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan, dengan melihat bagaimana sifatnya Tuhan.
Tuhan itu senangnya apa sih? Ya, Tuhannya pingin kita tuh seperti apa? Pingin manusia tuh melakukan apa? Ya, itu yang kita lakukan kan. Jadi kalau teman-teman mau jujur seperti Bang Jalan Sesat tadi, ya, ini memang Tuhannya beda nampaknya, Bang. Ya, memang bukan Yesus Tuhannya. Yang di PL sama PB itu beda kok. Jadi kalau teman-teman Kristen mau menganggap bahwa Yesus Tuhan, silakan. Tapi jangan menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang ada di Perjanjian Lama. Malah nanti orang Yahudi. Karena memang beda. Kita lihat dari sifat, dari kelakuan, dari apa yang dia lakukan memang beda. Itulah saya katakan, sebenarnya kalau teman-teman Kristen mau, seharusnya teman-teman Kristen jangan lagi menggunakan Perjanjian Lama. Kenapa? Nanti kalian terbelenggu gitu. Nanti dibilang gitu kan, oh umat muslim suka perang, umat muslim ayat-ayatnya kasar gitu, Al-Quran isinya kekejaman gitu. Begitu kita balik di Perjanjian Lama ada ayat-ayat yang bahkan lebih sadis lagi. Ya, dalam perang itu nggak ada hukumnya. Perempuan, orang tua, anak-anak, pohon dihajar semua. Itu gimana? Oh, itu orang Yahudi bukan kami. Jadi bagian yang jelek-jelek nanti disalahkan kepada orang Yahudi. Bagian yang nggak baik semua dikambing hitamkanlah orang-orang di Perjanjian Lama. Ini kan jadi belenggu buat kalian. Kalau begitu kenapa nggak Perjanjian Baru berdiri sendiri tanpa ada PL? Udah selesai gitu. Akui saja bahwa Tuhannya antara Tuhan orang Yahudi dan juga orang-orang Kristen itu berbeda. Selesai. Ya. Kalau nggak nanti kalian akan terbelenggu selamanya. Oke, dari saya itu aja. Makasih buat teman-teman semua ya. Signal gua agak jelek karena ini pakai pakai data ya. Aku nyimak dulu bentar sebelum aku turun. Ya, silakan yang lain lanjut. Oke, sebelum ke Bang Juma, sebentar ya. Ini saya sapa dulu, saya pastikan dulu, bukannya saya bawel. Papa Culo ini dari kekristenan bukan? Papa Culo? Oh, bukan ya. Silakan Bang Jalan Sesat ditanggapi dulu sebelum ke Bang Juma. Baik. Jadi begini, apa yang saya ingin sampaikan sebenarnya secara tidak langsung Bang Dr. Akal sudah menjabarkan. Apa yang saya konversikan tadi itu bukan berarti Tuhan yang di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu berbeda. Cuman perbedaan metode kasihnya yang berbeda. Kenapa di Perjanjian Lama itu dia selalu memusnahkan manusia? Mungkin itulah metode yang lebih baik. Tuhan itu seperti manusia juga mendidik ciptaan yang dikasihinya. Seperti manusia mendidik anaknya. Makanya dikatakan Bapa dan anak-anaknya. Beda dengan Bapa dengan anaknya. Nah, Bapa dengan anak-anaknya, itulah metode cara Tuhan mendidik manusia. Tapi seiring berjalannya waktu, memang ini tidak tertulis, tapi ini dikisahkan oleh bapak-bapak gereja. Seiringnya waktu, metode dengan hal yang memusnahkan itu tidak mempan, begitu. Akhirnya Tuhan dengan kasihnya turun untuk mendidik manusia dengan metode kasih tadi. Akhirnya terbukti banyak pengikut-pengikutnya yang dikatakan orang Kristen. Nah, orang Kristen itu bukan datang dari pengakuan pribadi, tapi pengakuan orang yang bukan orang percaya atau orang yang mengikuti Yesus. Seperti Bapak memberi saya slogan apa gitu, entah apa. Nah, orang Kristen itu datang dari nama yang diberikan orang yang bukan percaya kepada Yesus, begitu. Ya, itu ejekan. Itu ejekan namanya. Oke, Bang Jalan Sesat. Malah kalau seperti itu, ini sangat nggak adil loh Tuhannya. Jadi beda zaman, beda perlakuan gini. Jadi Bang Jalan Sesat kalau di Perjanjian Lama hidup, Bang Jalan Sesat kalau buat kesalahan, misalnya mencuri, Bang Jalan Sesat dimatikan. Tapi di Perjanjian Baru, Bang Jalan Sesat melakukan pencurian diampuni. Ini kan kasihan orangnya gitu. Yang hidup di Perjanjian Lama itu naas benar nasibnya gitu kan. Dimusnahkan. Terus kalau Bang Jalan Sesat mengatakan, oh Tuhan mengubah polanya, mengubah cara pengajarannya, karena dia lihat dengan cara dimusnahkan gagal gitu kan. Udah dimusnahkan tetap orang-orang nggak baik-baik. Ya udah dia gunakan cara yang berbeda. Artinya Tuhannya menyesal dan menggunakan hukum yang berbeda. Ini lebih kacau. Apakah manusia jadi lebih baik sekarang? Buktinya nggak, Bang? Oh, enggak. Ya. Sodom dan Gomora dulu dimusnahkan, sekarang muncul lagi, Bang. LGBT merajalela lagi sekarang. Ya, terbukti bahkan sekarang di gereja sudah diperbolehkan pernikahan LGBT. Manusia nggak lebih baik, Bang. Anda boleh lihat, ya.
manusia zaman sekarang, tunggu, manusia zaman sekarang moralnya lebih parah, Bang. Orang zaman dulu menipu pun masih pakai ini ya, masih agak ada hati nurani. Kalau sekarang gini, orang demi duit menghalalkan segala cara. Bahkan makanan aja sekarang ya, demi dapat banyak keuntungan, makanan tuh dia jualnya yang udah busuk, ya, ayam tiren. Kalau enggak sapi digembongkan, ya. Banyak cara-cara orang yang istilahnya benar-benar orang zaman dulu pun nggak pikirin. Tapi orang zaman sekarang itu bisa melakukan segala kecurangan-kecurangan yang luar biasa. Demi apa? Demi ya keuntungan. Ya, perang dunia ke-1, ke-2 itu jauh korbannya, Bang, dibandingkan perang-perang zaman dulu. Ya, orang zaman dulu nggak sampai benar-benar tuh bisa menghancurkan segalanya. Orang sekarang bisa. Manusia tambah bejat kok kalau mau diakui. Ya, siapa yang bilang bahwa dengan cara Tuhan yang sekarang berhasil dibandingkan dengan yang dulu? Itu malah membuktikan Tuhan Anda ini pelin-pelan. Dulu seperti ini, sekarang malah jadi berbeda. Enggak, Bang. Memang Tuhannya berbeda. Akui saja gitu. Baik, Bang. Saya langsung menjawab ya. Karena sebentar lagi saya akan tidur gitu karena udah jam 1. Baik. Begini, Bang. Dalam iman kami, manusia itu bukan robot. Ada kehendak-kehendak bebas. Contoh aja di dalam perjanjian lama, dalam kisah Kejadian, ketika Adam memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, bukan Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan ingin melihat dia bagaimana merespon perintah yang Tuhan kehendaki gitu. Nah, begitu juga, apakah metode kasih itu gagal? Menurut kami tidak, Bang. Cuman manusia memilih untuk tidak mengikut metode kasih yang diberikan oleh Yesus itu sendiri, yang dimana Yesus dan Tuhan pada perjanjian lama itu sama. Dialah dia, awal dan akhir, alfa dan omega. Begitu, Bang. Terima kasih. Oke, saya tanggapi. Oke, jadi dengan metode memberi hukuman nggak berhasil, Bang Jalan Sesat. Menurut Anda metode hukuman itu nggak berhasil dong? Kalau menurut Anda ya kasih yang berhasil. Baik. Dikatakan tidak berhasil? Tidak juga. Kenapa? Iya, tapi direvisi. Tapi Anda bilang diganti. Tuhannya ganti cara nih. Iya. Begini, Bang. Karena Tuhan melihat, Tuhan menguji coba juga metode kasih. Ternyata manusia masih memilih untuk mengikuti kehendaknya, tidak mengikuti kehendak dari Tuhan itu sendiri. Intinya, waduh, artinya Tuhannya coba-coba dong, Bang Jalan Sesat. Sia-sia dong. Tuhannya coba-coba. Iya, sia-sia yang dilakukan Tuhan dong kalau begitu. Karena nggak membawa perubahan apapun. Tidak sia-sia. Iya, masa Tuhannya ngetes ini. Ngetes zaman dulu dia tes dulu cara dengan hukuman. Oh, gagal nih. Sekarang metode kasih. Nampaknya bentar lagi mau direvisi lagi nih, Bang. Besok mungkin direvisi lagi. Waduh, sial kali kita jadi ciptaannya nih ya. Rupanya kita jadi kelinci percobaan Tuhan nih. Jadi gini loh, Bang. Nih saya tanggapi ya. Kenapa sih Yesus itu kok mengajarkan kasih-kasih gitu? Karena Yesus itu hidup dalam keadaan terjajah. Ya, tidak mungkin dia itu akan mengajarkan sesuatu yang frontal. Kalau dia mengajarkan sesuatu yang frontal, mati bonyok, Bang. Makanya dia itu mengajarkan yang lemah lembut. Sebagaimana Islam awal-awal 13 tahun, kalau Yesus cuma 3 tahun. Islam 13 tahun mengajarkan seperti itu, jangan membalas. Walaupun sahabat-sahabat Nabi itu disiksa, jangan membalas. Tetapi ketika Islam punya kekuasaan, ya, punya tentara, punya bala tentara, siapa yang memerangi balas. Begitu. Sebenarnya kedatangan Yesus yang awal seperti itu juga. Makanya kalau Anda lihat di dalam Matius 10 ayat 34, apa kata Yesus? Ya, jangan kamu sangka, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dikira ketika Yesus datang itu akan mendapat sambutan yang besar oleh orang-orang Yahudi. Ternyata zong. Sehingga Yesus ketika tidak dapat sambutan, apa yang dikatakan Yesus? Serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia saja tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa mau diajarkan Yesus dengan frontal?
Ya, kecuali kalau Yesus itu punya bala tentara, punya senjata, bisa dia mengajarkan frontal. Tapi karena keadaannya miskin, tidak punya apa-apa, jadi yang diajarkan Yesus lemah lembut. Kasih musuhmu, tampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan. Logis, Bang. Ya, tapi kalau Yesus itu benar-benar jadi raja, dia akan melakukan apa yang dia rencanakan di Matius 10 ayat 34. Begitu, Bang. Baik. Jadi akhir kata saya tidak mau menanggapi apa yang Abang katakan. Saya ingin mengutip ayat Al-Quran. Tunggu dulu. Saya ingin mengutip ayat Al-Quran. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Anda tidak percaya kepada Tuhan saya tidak jadi masalah. Tidak ada hukum dan tidak ada hukumnya. Terima kasih dan selamat malam. Oke, Selamat malam Pak Jalan Bang. Sesat. Ya. Makasih waktunya Bang. Ya. Karena gini, setelah kita menyampaikan, Anda Belum juga tidak menerima apa yang kita sampaikan, lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Begitu. Berakhir Ya indah. ujung-ujungnya ke situ. Ujung-ujungnya ke situ larinya. Guru Juma monitor. Itu tadi udah meong. Ya, saya hadir Om. Jadi gini saya tambahkan sedikit ya teman-teman. Kalau kita melihat dari kitabnya orang Yahudi ya, contoh misalnya di Yehezkiel 5. Di situ diterangkan bagaimana Tuhan itu sangat murka besar. Beginilah firman Tuhan, inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa-bangsa aku tempatkan Yerusalem dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa. Dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Lihat aku sendiri akan melawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kuperbuat, dan tidak akan pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak akan memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sedang semua yang masih tinggal dari kalangan padamu akan kuhamburkan ke seluruh penjuru angin. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan kepadamu. Ini janji Tuhan kepada Bani Israel. Kok tiba-tiba begitu murkanya menyala-nyala, begitu murkanya besar sekali, tiba-tiba dia inkarnasi menjadi manusia, mati, dibunuh manusia dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Ini apa toh mas? Iki Tuhan murka toh kepada orang Yahudi, dia murka semurka-murkanya. Kok tiba-tiba dia nongol jadi bayi di kandang binatang? Hai, ini apa namanya ini? Dia lupa terhadap kemurkaannya. Sampai-sampai ada Tuhan bersandiwara seperti ini. Tuhan begitu hebat laknatnya, Tuhan begitu besar murkanya. Lalu kemudian unyu-unyu dia menjadi bayi, lalu kemudian dianiaya, lalu dikatakan terkutuk, bangkit, menjadi mayat, dituhankan. Loh, yang gila siapa toh? Sementara kemudian dikatakan di dalam Yesaya 6:6, kita lihat di situ sangat jelas bagaimana murkanya Tuhan. Yesaya 6:6 itu sangat menjelaskan bagaimana pandangan Tuhan terhadap pemakan babi. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya yang seperti puting beliung, untuk melampiaskan mukanya dengan kepanasan dan musuh dengan herdiknya dengan nyala api.
Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, Theos, dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan juga binatang-binatang jijik serta balaau alias tikus. Loh kok tiba-tiba unyu-unyu dia tidak membinasakan pemakan babi, justru dia yang dibinasakan pemakan babi. Ini Tuhan atau hantu? Oh my God, kapan sehatnya kalian? Sehat dong. Tuhan itu murkanya luar biasa. Bahkan sampai dia bersumpah akan melemparkan orang-orang pemakan babi, orang-orang kafir yang tak bersunat ini kekal di dalam neraka. Loh kok ini ada Tuhan datang? Aku Tuhan mengajarkan kepadamu, siapa yang tampar pipi kirimu, kasih juga pipi kananmu. Oh ini apa-apaan ini? Oh tadi katanya murkanya menyala-nyala sampai banyak orang yang mati bertempahan di mana-mana. Loh kok ini justru dia ngemati di atas tiang salib? Iki Tuhan apa saya? Tadinya Tuhan murka, bersumpah, lalu kemudian dia datang, nonotnya dipotong pula itu. Apa-apaan ini Tuhan kayak begini? Udahlah, uruslah semua itu kawan-kawan. Aku pusing. Di sini udah jam 2 hampir setengah 3. Jangan sampai aku gila permanen gara-gara dalil-dalil kayak begini. Mending aku siuman aja dengan Al-Quran yang kayak begini mah. Orang sedang yang percaya ada Tuhan murka tiba-tiba menjadi bayi. Pieto mas. Meong. Ini bociser dari kekristenan bukan? Bociser. Bociser. Big saya ngakak dia yang coba malu-malu. Itu dari tadi akhi. Iya. Keren. Ntar saya naikin dulu satu-satu ya, yang dari kekristenan. Cek. Apa namanya? Speana. Monitor. Sepana. Halo. Malu kayaknya nih. Apa suara saya nggak kedengeran, Ahi? Dengar. Oh, dianya kali yang nggak dengar. Bentar ya, saya satu-satu naikin dulu. Tadi mana yang itu? Siapa namanya? Lupa saya tadi namanya. Yang mana? Yang agnostik. Ini A3. Halo. Assalamualaikum semuanya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Kristen Ya. Bang? Saya bukan Bang, saya Islam Bang. Oh, alhamdulillah. Iya. Ya lanjut Bang. Apa yang mau disampaikan Bang? Mau menyapa Saya cuma kejaan hati Bang Juma? ingin nanya masalah tentang mimpi Pak Ustadz. Boleh Pak? Hah? Tentang apa? Ingin bertanya tentang mimpi. Oke, siapkan nomor togel. Bukan ahli mimpi. Nggak tahu saya Bang. Bukan ininya Bang. Kayak Bukan gitu saya tempatnya, Bang. nggak tahu Bang. Tanya Bentar, saja sama dukun kalau itu Bang. Enggak, ini pasti mimpi Yesus nih. Ini mimpi Yesus nih. Mimpi Yesus gitu. Ustaz Ali, Assalamualaikum. Mimpi Yesus tuh. Diam aja. Enggak, ini mimpi Yesus pula itu. Enggak, aku takutnya mimpi Yesus. Aneh-aneh ini orang ini. Oh, pendebat kok ditanya soal mimpi piye toh rek. Ya, ini ada Pak Manten. Silakan Pak Manten. Marten. Iya, pagi ya. Selamat pagi. Halo? Islam Kristen, Pak? Iya.
Ya, halo. Ya, saya Kristen. Ya, boleh silakan. Oke, lanjut. Ya, sampai mana tadi ya? Saya menjelaskan secara global ya. Jadi begini, yang mesti harus dipahami bahwa seluruh kitab dalam Alkitab itu ditulis oleh manusia dengan sepenuhnya keberadaan manusia itu. Hanya saja di dalamnya itu ada tuntunan ataupun ilham daripada Tuhan sendiri. Maka dalam kekristenan kita tidak akan mati dalam ayat per ayat, tetapi kita harus melihat secara komprehensif. Saya itu tadi berusaha menjelaskan yang Tuhan PL kenapa kok gadang sekali, kemudian kenapa di PB jadi lemah lembut sekali. Nah, pernyataan seperti ini terjadi karena apa? Kita melihat dari sepotong-sepotong ayat. Contoh, di Perjanjian Lama, tidak sedikit ayat yang menggambarkan bahwa Tuhan Israel itu penuh dengan kasih. Misalkan, saya tidak hafal ya ayatnya dulu ada di mana, cuman begini. 1, ada tertulis, biarpun dosamu merah seperti kirmisi, tetapi akan putih seperti kesumba atau apa itu. Kemudian rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Lalu dalam kitab Mazmur yang ditulis oleh menurut orang Kristen ya, ditulis oleh Daud, itu banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan tidak beda Allah di Perjanjian Lama berbeda dengan Perjanjian Baru, tidak, tetap sama bahwa Allah itu kasih. Nah, makanya di dalam kekristenan ada pemahaman atau cara melihat Alkitab itu secara bertanggung jawab. Jangan kemudian satu ayat lalu memperkosa seluruh isi Alkitab. Tapi biarlah seluruh isi Alkitab itu menerangi kita di dalam melihat ayat-ayat tertentu. Nah, saya kembali lagi ke pernyataan saya awal. Bahwa yang menulis Alkitab itu adalah manusia. Bukan didikte yang kemudian misalkan saya Martin, Tuhan ngomong, kemudian saya hanya menulis tanpa ada intervensi dari diri saya sendiri, tidak. Tetapi seluruh kepenuhan kemanusiaan sebagai Martin itu menulis kitab, termasuk dengan bagaimana pendidikan saya, bagaimana pengalaman saya, itu tercurah dalam tulisan itu. Nah, tetapi garis merahnya sama. Seluruh penulisan di Perjanjian Lama itu mengarah pada penubuatan akan datangnya Sang Juru Selamat. Itu pasti, garis merahnya di situ. Nah, kalau ketemu kemudian mengapa ada ayat-ayat yang kemudian Allah terlihat sangat kejam. Nah, itulah perlunya kita untuk bisa memahami Alkitab secara benar. Maka ada yang namanya ilmu tafsir. Bagaimana kita bisa menginterpretasikan ayat Alkitab itu secara bertanggung jawab, tidak langsung mencomot satu ayat lalu menyimpulkan. Nah, maka ada kalanya ilmu tafsir menyebutkan bahwa misalkan siapa? Anda tadi membacanya dari kitab mana ya? Anggap aja Martin lah. Saya ini kemudian memahami Tuhan saya itu dengan cara itu. Bahwa dia tidak kompromi dengan dosa. Maka bagaimana cara melawan dosa? Pemusnahan, pembunuhan. Nah, begitu. Oke, udah Bang Martin? Ya, Bang Martin ini kalau saya terawang dari Katolik ini, betul? Oh bukan, saya dari Protestan saya. Oh, dari Protestan. Masalah di Protestan apakah ada ilmu tafsir, Bang?
Tuh, Soalnya setahu saya pendebat semua Kristen ini tidak, semua tidak. Nah ini Pak, semua ini Pak. eksegesis, Bang. Ya, benar, benar. Makanya makanya pentingnya kita saling mengenal itu apa? Pernyataan Anda menyampaikan di Kristen tidak tafsir itu sama dengan lingkup belajar Anda itu sangat kecil sekali. Kristen sangat-sangat paham tentang ilmu tafsir. Makanya ada sekolah teologi Duta Wacana, Satya Wacana, dan itu berkelas ya, berkelas di Indonesia. Kemudian kalau kemarin LAI meluncurkan terjemahan Alkitab, ya terjemahan Alkitab, terjemahan baru edisi 2. LAI itu milik Protestan, tetapi hasil karyanya juga kemudian disetujui atau dipakai juga oleh Katolik. Karena apa? Dia tahu bagaimana bertanggung jawabnya LAI di dalam menerjemahkan Alkitab. Loh, kalau masalah ilmu, sungguh Protestan tidak bisa dianggap remeh begitu. Nah makanya Anda harus banyak bergaul supaya kemudian Anda tidak terkungkung dengan hal yang kemudian sempit. Sebentar Pak, jangan memframing dulu Pak. Kita jelasin dulu. Bang Martin. Ya, kita setiap hari diskusi sama orang Kristen, Bang Martin. Kita sering diskusi sama orang Kristen. Cuman yang kita temukan, ya teman-teman dari Protestan ini agak beda, Bang. Kalau dari Katolik saya setuju. Mereka ini nggak sembarangan. Dari atas bilang apa sampai ke bawah sama, Bang. Tapi yang kita temukan di Protestan, kita temukan di Protestan ini semua eksegesis mandiri, Bang. Kan penganut sola scriptura toh. Benar gini. Mengapa sih Anda kemudian jarang ketemu dengan orang Protestan yang kemudian masuk di dalam dialog entah dialog ataupun perdebatan? Ya itulah karakter dari orang-orang Protestan arus utama. Buat apa kita berdebat? Bang, ini Anda salah loh. Bang Martin nampaknya baru di dunia debat, Bang ya. Yang kita temui itu setiap hari Protestan, Bang. Yang kita jumpai setiap hari ini Protestan terus loh. Protestan sangat jauh dari ilmu tafsir dan lain sebagainya. Karena mereka nggak ada ilmu tafsirnya, tapi tafsir sendiri. Kan tadi saya bilang itu, dasar ilmunya nggak ada, tapi tafsirnya mandiri, Bang. Bahkan contoh ya, Wadonat. Ya, contoh Wadonat mengatakan Yudas masuk surga. Berantem sama orang Kristen lain gitu. Permasalahan masalah Yudas masuk surga. Begitu juga dengan Salomo. Dia masukkan ke neraka. Dia bilang ya Raja Salomo itu masuk neraka. Berantem lagi. Semua eksegesis mandiri, Bang. Mengapa kita harus mempersoalkan itu? Si A masuk surga atau neraka, si B masuk surga atau neraka. Mengapa kita memisahkan hal itu? Saya ambil contoh. Sekarang gini, bukankah itu menjadi otoritas Tuhan? Ya hanya orang-orang Kristen yang kita bahas bukan masalah siapa masuk surga, Bang. Hanya orang-orang Kristen yang bodoh dan kurang pekerjaan yang kemudian berusaha memutuskan itu kan contoh itu masuk surga atau tidak. Nah, makanya contohnya pun juga harus bertanggung jawab. Makanya saya selalu menjelaskan dari yang kemudian Anda sampaikan. Bang, itulah aku bilang. Orang kalian suka melakukan eksegesis sesuka hatinya, menerjemahkan tanpa dasar ilmu sesuka hatinya. Orang Protestan yang saya bilang ini ya. Anda kalau mau eksegese secara maunya sendiri itu sudah salah. Apa arti eksegese? Ya itu yang terjadi, Pak. Pendebat-pendebat Kristen itu semua. Itu namanya eksegese. Jadi gini, Alkitab diam, lalu kita memperkosa. Bang Juma, tolong dong Bang Juma. Nggak usah biar gini. Bang Martin ini mungkin harus masih baru ya. Karena masih baru ya itu. Habis itu tadi aku langsung jawab aja. Yang pertama Anda katakan ya, oh itu gara-gara penulisannya manusia. Padahal Bang Martin, mereka mengklaim diilhami oleh Roh Kudus gitu. Apakah Roh Kudus yang ilhami mereka ini beda-beda sehingga gaya penulisannya beda-beda? Iya, benar. Kalau manusia yang nulis, oke, Bang. Bang Martin mungkin tipikalnya emosional, jadi bahasanya mungkin agak emosional. Tidak. Sedangkan Ustadz Sugi, dia karena orangnya lembut, dia mungkin cara penulisannya agak dilembut-lembutin. Ya itu kita maklumi karena mereka manusia gitu. Tapi kalau sudah diilhami Roh Kudus yang sama, ini kok bisa beda? Ini kan aneh. Tidak ada yang beda. Saya sudah jelaskan tadi. Mengapa harus berulang lagi? Ya artinya Anda mengakui bahwa itu tulisan manusia kan? Selesai. Benar. Siapa bilang kemudian apakah ada orang Kristen yang diilhami Roh Kudus? Iya, nggak diilhami Roh Kudus dong artinya kan? Cuma klaim semata. Nah, benar. Kan begitu kan saya bilang. Setuju. Artinya menurut Bang Martin, mereka ini nggak diilhami Roh Kudus, cuma ngeklaim diilhami Roh Kudus. Padahal itu tulisan tangan mereka. Diilhami. Loh, kalau diilhami kok beda-beda, Bang? Roh Kudusnya beda kali? Tidak.
konsep di Perjanjian Lama ya bahwa Israel umat pilihan itu sekelilingnya adalah para musuh ya, para lawan. Artinya begini, Israel sebagai penyembah Tuhan yang benar, sedangkan sekelilingnya adalah penyembah Baal. Jadi kita harus memahami benar-benar konteks di Perjanjian Lama itu bagaimana. Israel sebagai yang kecil itu dikelilingi oleh bangsa-bangsa besar dan dia adalah, kita gampangnya menyebutnya sebagai bangsa yang penyembah Baal begitu. Ya, kalau Alkitab menggambarkan sebagai penyembah Baal. Nah, maka bagaimana konsep bahwa yang namanya kekudusan, kesucian itu tidak bisa berkompromi sama sekali dengan kejahatan. Nah, maka ada kalanya di konsep Perjanjian Lama Allah menunjukkan diri sebagai sang pencipta langit dan bumi, bahwa penyertaannya adalah ya dan amin, itu dengan menumpas negara-negara yang bangsa-bangsa yang kemudian melawan Israel. Oke. Jadi Bang Martin ini kembali ya. Mungkin aku langsung aja, tolong jangan dipotong lagi Bang. Ya aku bereskan aja karena udah malam juga mau tidur ya. Jadi Bang Martin ini udah terlanjur ini ya. Aku bilang nggak ngerti ya. Kalau yang selama ini kita diskusikan Bang, kami nggak pernah ada masalah dengan orang Katolik karena saya tahu sekali orang Katolik itu mereka ngomong itu selalu pakai dalil. Mereka itu istilahnya sesuai dengan dari atas gimana sampai ke bawah bakal gimana. Coba beda dengan orang Katolik. Protestan. Coba munculkan orang Katolik. Coba munculkan orang Katolik. Apakah kemudian yang saya sampaikan? Bang, boleh ini aku ngomong dulu nggak Bang Martin? Jangan dipotong. Bisa? Kalau nggak aku nggak ngomong nih. Kalau kemudian Anda yang sudah punya ruangan kemudian ya udah silakan. Loh, saya juga tamu Bang, kita kan sama-sama tamu. Jadi di sini ya, kalau orang Katolik udah saya bilang, kita nggak pernah ada masalah karena mereka punya pemahaman tuh pasti kita ketemu hari ini sama Katolik A, dia akan ngomong seperti itu, besok ketemu yang B, dia akan ngomong hal yang sama. Beda dengan teman-teman Protestan yang memang beda semua Bang. Hari ini kita tanya Bang Martin akan kasih jawaban ini. Besok kita tanya sama teman Kristen yang lain, yang Protestan yang lain, akan kasih jawaban yang lain Bang. Beda-beda. Jadi sehingga kami kadang-kadang bingung gitu. Kita diskusi sama siapa. Apakah itu menjadi masalah buat Anda? Pemahamannya beda Bang. Tunggu lu Bang Martin. Udah aku bilang jangan dipotong. Aku bingung nih Bang Martin. Ngerti nggak istilah jangan dipotong? Ya kalau nggak ya udahlah, aku nggak ngomong lagi, silakan Bang Martin ya. Jadi kembali lagi kalau bilang gara-gara di Tuhan Perjanjian Lama itu dia dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan musuhnya, dia hanya kerajaan kecil di tengah-tengah gitu, sehingga Tuhan mengeluarkan sabda yang begitu kejam. Sedangkan di zaman Yesus nggak, di zaman Yesus jauh lebih sadis Bang. Di zaman Yesus itu Israel itu cuma jadi budak Bang, mereka jadi jajahan ya, mereka itu jadi kerajaan yang dijajah, bukan kerajaan yang mandiri. Mereka dikelilingi oleh Romawi yang notabene adalah penguasa saat itu. Lebih sedih lagi kondisinya. Kenapa Tuhan tidak melakukan hal yang sama gitu? Ya karena memang Tuhannya beda. Bisa jadi gitu kan. Ya kembali lagi. Kalau kalian bilang, itu cuma gaya penulisan. Ya, padahal ini Roh Kudus yang ilhami gitu. Oke, kalau seperti itu ada Roh Kudusnya itu punya berapa pribadi gitu. Ya, sama pribadi Martin, sama pribadi mungkin namanya Paulus beda. Saya sekarang balik tanya ya. Tunggu Bang Martin. Saya kalau sekarang balik tanya. Tadi ngomong dipotong-potong, apa aku yang tutup aja. Makasih Bang Martin. Katolik jelaskan kepada Anda. Lalu apa yang kemudian Katolik jelaskan kepada Anda? Tadi kan Anda bilang ketemu ini sama, tidak ada yang beda. Sekarang mau tanya, untuk masalah yang kemudian Anda tanyakan, apa yang menjadi yang kemudian tidak ada orangnya Pak Martin. Saya mau tahu. Ya, gitu aja. Aduh. Ini dong host, kalau bisa dijadwalkan saya dong dengan Pak Martin ini kapan, besok atau kapan boleh. gitu. Kayaknya kayaknya Bisa Pak nggak Martin Pak ini Martin kan kita diskusi Kita lewat video call WA saja. Bang Suma, biar enak. Enggak, di sini Pak. di sini Lewat aja di Enggak, call kita TikTok lewat kita ini. WA saja biar saling melihat muka, begitu aja. Saya tinggalkan di sini nomor juga HP bisa, saya. Pak. Saya tinggalkan nomor HP saya atau mungkin bisa saja 082. Udah ditinggal itu Bang, kalau di WA kayak gitu sekarang di Karena koma kita biar inginnya bukan disaksikan. konser ya, inginnya bukanlah kemudian show,
bukan show Oh kita. enggak Pak, enggak gitu. Kebenaran Enggak. itu harus Kalau didengar sama memang, semua kalau orang, memang Pak. ya, kalau memang Sebentar Pak, jangan ngeyel dulu. Kebenaran enggak, itu harus didengar luar sama biasa semua saja. orang. Itu ketetapan saya. Itu ketetapan saya. Nah, ini dari Lewat tadi apa ini video Pak call, diskusi? Tapi Bapak naik ke sini sok pintar, tapi yang Anda sampaikan semuanya nol bagi saya. Justru Anda yang nol. Oh, mari kita buktikan. Baik. Oke. Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17 bahwasanya sebelum langit dan bumi lenyap tidak setitik pun dari hukum Taurat itu dibatalkan. Anda percaya itu? Iya. Anda percaya? Betul. Paulus mengajarkan Kristen di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus hukum Taurat semua dibatalkan. Oke. Anda percaya? Oke, sudah. Sekarang Anda percaya? saya ingin Tunggu Anda dulu, membaca. sabar, jangan sok pintar Sekarang Anda. sudah. Saya tanya, Anda percaya? Karena Anda memotong. Gini loh, karena Anda percaya? Anda memotong Kamu ayat. yang memotong. Karena Saya Anda lagi memotong membacakan dalil Karena Anda. Anda memotong Efesus ayat. Gini loh, Bang Suma, kalau Anda Efesus tidak memotong 2 ayat, nomor saya tidak akan ngomong. 15, Karena Paulus Anda memotong mengajarkan ayat. dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Ya, dia karena telah Anda membatalkan memotong ayat. hukum Taurat Coba dengan diulang segala kembali. ketetapan yang Ayat ada Alkitab di yang ada di dalamnya. Matius. Coba Anda Sekarang Ayat yang Anda mana baca yang benar? di Dengarkan Matius. saya. Sekarang Ya, yang mana yang benar? makanya kemudian Sebelum coba langit ulangi dan lagi. bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat itu batal, atau yang benar itu adalah Nah, dengan itu matinya pulang. Yesus di atas Itu tiang potong, salib, itu Anda maka potong. semua Itu hukum Anda Taurat itu potong. batal. Ayo. Mana yang benar? Anda yang jujur. Yang benar yang mana? Enggak, Anda tuh yang jujur. Ngomongnya jangan memotong ayat. Coba. Yang kemudian sebelum apa? Loh. Nah, Loh. makanya gini. Yang baca saya ayatnya lengkap. potong mana? Yang saya Nah, potong mana? Oke, sekarang gini. Anda baca satu ayat secara penuh. Yang kemudian Anda Yang bilang mana yang saya potong? Anda mengatakan saya potong, yang mana yang saya potong? Anda nggak ngerti Bible. Sok tahu, makanya aku bilang Anda ngomong di sini itu kosong, yang Anda sampaikan itu jualan obat. Ngerti enggak? Anda itu jualan obat, ku bilang. Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17. Ya udah, Anda baca dulu, pelajari dulu, buka Bible. Oke? Jelas dikatakan sebelum langit dan bumi lenyap tidak setitik pun dari hukum Taurat itu dibatalkan. Kata Yesus, kata Paulus, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Yang benar yang mana? Sebelum langit dan bumi lenyap atau setelah Yesus disalib? Yang benar yang mana? Ayo jawab. Itu dia ke mute itu, buka aja mute-nya. Di sini tidak Enggak ke bisa mute, dia sengaja ini kayaknya. Iya. Kalau di Sebelum TikTok dia itu jawab, tidak saya sapa bisa dulu ini guru-guruku di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Burka Zuma, Masya Allah lama sekali Wabarakatuh. tidak ini bersama-sama Bang. Iya, Masya Allah. Kayaknya dia dimarahin bininya teriak-teriak kayaknya di rumahnya. Astaga. Atau mungkin ayatnya sudah hilang itu. Nah, iya saya kan tanya dari Lukas pasal berapa, ayat berapa, saya mau baca dulu begitu loh. Lukas 16:17 Bang. Halo, baru mau belajar toh Pak? Kirain orang terpelajar gitu loh. Pak jangan di mute Pak, nanti disangkanya kita yang mute Pak. Jangan di mute. Ini soalnya banyak-banyak fitnah kalau dari kaum bapak itu. Orang Jangan baru di-mute. mau belajar rupanya. Tadi dengar-dengar khutbahnya hebat, tapi ternyata kosong kan? Udah aku bilang, Bapak itu ngomong kosong. Pening kepala saya, Pak. Masih bagusnya apa? Lugatan Bunda kan ku dengar daripada abang. Wah, sok intelektual tapi memang dia kan seorang pendeta. Siapa bilang Luka itu pendeta? Jadi yang mana yang benar nih, Pak? Roh Kudusnya ini error, Pak. Roh Kudus di Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi lenyap tidak setitik pun batal hukum Taurat itu. Roh Kudusnya Paulus mengatakan dengan matinya Yesus semua batal. Roh Kudus Anda yang benar itu yang mana? Diare kan Pak? Makanya aku bilang silakan kalau Anda merasa hebat Bible, kita buka room besok atau lusa di sini. Ini udah hampir jam 3 di tempat saya gitu loh. Jangan aja ke WA. Nanti yang Bapak di sana mencet enggak ada yang tolong kalau di WA.
Debat di WA itu 4 tahun yang lalu, Pak. Udah nggak musim. Lagi cari di Google kayaknya emang bener ini. Iya. Tadi Kan baru belajar teriak-teriak. tadi bilang. Tadi teriak-teriak. Ya kalau masih mau belajar Pak, berarti bukan kelas kita. Ayo buka mute-nya. Jadi jangan disangka kita yang nge-mute. Kalau di TikTok itu host nggak bisa nge-mute. Pasti bisa langsung dibuka. Kecuali kalau di Zoom. Ayo buka mute-nya. Jangan pingsan Pak, jangan pingsan. Kalau Nih. kemudian ya saya gini gitu. Kalau Gimana? kemudian saya ini kan ada di aplikasi TikTok. Nah, saya juga di aplikasi Alkitab. Masa ke-mute? Loh ini Bapak baru mau belajar toh? Wah. Bahaya ini Bang. Pak. Betul Bang, kalau kamu keluar ke googling itu otomatis ke mute itu Bang. Kalau kamu ke googling. Memang begitu itu. Ternyata baru mau lihat datanya toh? Saya kan lagi buka Alkitab tadi. Loh ya, uang saya sendiri hafal kok Pak. Gimana toh? Lah makanya saya kan mau membuktikan. Karena apa? Saya memahaminya. Ada ayat yang terpotong. Makanya kemudian Kalau Anda memahami ada ayat yang terpotong, sejatinya Bapak itu udah tahu. Loh ini buktinya masih ngemis-ngemis buka Google lihat apa yang tertulis. iya, tapi Bingung kan saya Pak. gini loh. Saya kan bukan penghafal Alkitab. Saya kan bukan penghafal Alkitab. Jadi gini loh. Ya sama, saya juga bukan penghafal kitab Pak. Tapi karena saya sering belajar, saya tahu. Ya udah. Kalau memang nggak bisa, ya sudah, Bapak undur diri aja, lambaikan tangan ke kamera, udah selesai, simpel toh. Iya, jadi jangan sok-sok pintar pas naik langsung teriak-teriak. Gak boleh kayak gitu. Ya tidak, saya tidak menganggap lo pintar. Anda yang kemudian salah memahami. Seperti Enggak, tadi Bapak berapi-api loh. Bapak berapi-api loh tadi. Seperti pasukan Romawi loh tadi salah Bapak. memahami Al-Quran itu kan juga masalah, ya kan? Seperti halnya orang Kristen yang salah memahami Al-Quran itu kan tidak menjadi masalah. Yang masalahnya sekarang itu Bapak yang salah memahami kitab Bapak sendiri. Itu masalahnya Pak. Masalah besar itu. Orang Kristen tidak paham kitabnya sendiri lalu mau paham apa? Ya sudah. Nah makanya kemudian saya pengen tahu. Makanya kemudian saya pengen tahu pemahaman yang kemudian Anda anggap penting. Saya yakin kok semua. Anda tadi siapa yang ngomong akan apa berkawan dengan banyak orang Katolik. Saya yakin orang Katolik menjelaskan, Anda juga akan sangkal. Ya sudah, kalau sudah ngaku ya udah wes. Besok aja Pak, kalau masih mau penasaran dengan saya boleh Pak, Bapak boleh bertanya tentang Al-Quran. Besok, ini udah jam 3 Pak. Ya, besok jam 8 saya buka ya Pak ya. Nanti Bapak naik, bawa semua data-datanya. Oke, ya dah. Besok ya saya undur diri dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Jam 8 ya Pak ya. Silakan Pak. Silakan. Ya. Pelajari dulu kitabnya ya Pak ya. Selamat Besok jam malam. 8 saya buka Selamat formal pagi ya. semuanya. Semangat malam Bapak, sehat-sehat selalu Pak. Jangan lupa minum Panadol dulu Pak. Bapak 5 menit lagi di sini, mata saya melihat Bapak udah kayak perempuan berhijab loh. Saking ngantuknya. Aku malah ketiduran ternyata request dinaikin barusan lagi tidur Kang Satria, Insya Allah. Orang begini harus di-smash. Orang sok hebat kali oh, dikasih satu pertanyaan kok udah mencret tepung.
Oh ngendi. Nyanggana Replendiku jangan saya naik dewe ngomong apa. Orang juga dengar apa gitu loh. Suaranya kayak wedus kayak gitu. Oke teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara saya di sini, mungkin saatnya saya undur diri seperti biasa. Besok insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan yang sama dengan lawan-lawan yang mungkin lebih berkualitas. Jangan yang mulutnya kayak mesin ketik peninggalan Belanda, tapi otak kosong. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guruda sebentar. Tadi kan udah janji sama Siap. Ini Pak Pipo apa siapa nih Pipo? Diundang saya Gurunda. Aduh, suara saya kedengeran nggak? Ada suara ada. Kedengeran nggak? Ya, gimana? Tadi kan udah janji sama pendeta Gilbert, kayaknya dia lagi halangan. Mungkin insya Allah besok kalau misalkan berkenan dan waktunya pas, besok saya buka jam 8 ya, di luar jadwal yang si Bapak tadi ya, Bang Juma. Kenapa ini teman kita? Saya besok ini, Akhi, mungkin malam baru bisa. Ya, malam-malam. Oh gitu. Iya, disusun Ya udah, aja jam pendeta 8. siapa? Pendeta siapa? Gilbert, saya belum Ya, pernah Gilbertnya bergandingan disusun sama dengan Gurunda aku Joshua ini. TU sekalian. Joshua TU itu nggak nongol lagi kuliah. Insya Allah besok. Iya, Ini ada dia saudara kapok, dia Bang masuk Juma juga masuk ke kita. Ini ada saudara Bang Juma juga nih, kakek Sugiono. Siapa ini? Tadi Belender. Itu kakek Sugiono. Si Pipi. Pepo. Nah ini manusia tak beranus, nggak usah dilayani lah kalau udah subuh gini. Oke, silakan dilanjut. Silakan dilanjut dengan Mas Pipi. Mas Pipi, Mas Pipo. Halo Mas Pipo. Halo MDM. Jangan kayak barusan ya, yang nggak nyari ini datanya besok repot Pak. MDM. MDM apa MDM? Masih mimpi kayaknya ini. Ini masih Kayak saya kayaknya requestnya dari tadi baru dinaikin. Aduh, ya